banyak pekerjaan baik berasal dari ini berasal dari mana Pak? Bapak ini siapa? Sang Pencipta kan Pak? Bukan. Jadi Yesus ini bukan Bapak. Lanjut. Iya, memang Iya betul, kan? Bang, betul. Dan betul, kuperlihatkan kepadamu, iya kan? Nah, beliau heran karena Lanjut. sudah banyak melakukan perbuatan dan keajaiban sebagian besar untuk menolong kaum Yahudi tersebut, menyembuhkan penyakit dan lain-lain dengan berdoa kepada Sang Pencipta gitu kan. Nah, Iya. di Yohanes 10:33 jawab orang Yahudi itu, dengar dong, bukan karena suatu pekerjaan baik kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya orang manusia biasa. Karena di bilangan 23:19 Allah itu bukan manusia. Jadi dan begini, bukan Pak. anak manusia. Ntar dulu. Terus itu lanjut Pak. Jadi di Lanjut, bagian lanjut, Pak. 10:33 itu mereka lagi menanggapi apa yang Yesus katakan di 10:30, Bang. Jadi Iya, ini yang Jadi dia itu yang di 10:30 itu Yesus bukan bicara pekerjaan. Dor, langsung datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Silakan. Saya nyimak. Bang. Gantian, lanjut dulu. Masya Allah, Gerunda. Bang Sidi, mohon maaf saya mau tanya tadi sempat bicara di ayat 33 tadi, ya. Tadi kan sudah dijelaskan, tapi di ayat 33 itu dikatakan bahwa tadi sudah sempat di situ bahwa mereka bukan melempar Yesus itu bukan karena pekerjaan baiknya ya, Melainkan tapi karena Menyamakan dirimu dengan Allah kan di situ. Engkau atau Yesus menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Nah, Allah. karena apa? Iya, karena di bilangan 23:19 Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 ayat 9 Allah bukan manusia, Pak. Ya, selama ini kan ini loh. Ini yang saya mau kasih tahu, Pak, bahwa bagaimana Yesus mau berkata bahwa dia adalah Allah sendiri, sedangkan baru bicara dari pekerjaannya saja dia mau dilempari. Paham, Pak ya? Pak, gini loh. Matius 5, coba Bapak kembali lagi di Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, Pak. Di sini. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Ini Pak bukan cuma hukum Taurat, Pak, sampai kitab para nabi. Bapak baca enggak ini? Bukan cuma hukum Taurat ini, sampai kitab para nabi. Karena aku berkata kepadamu, apa Pak kitab para nabi? Gini Pak, gini. Bilangan 23:19, Hosea 11 ayat 9 itu kitab para siapa, Pak? Itu kitab apa, Pak? Kitab dongeng. Itu kitab para nabi, Pak, yang tertulis. Nah, makanya karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik tidak akan ditiadakan dari hukum Torah atau kitab para nabi, Pak. Bukan cuma hukum Torah, karena di atas menegaskan bahwasanya kitab para nabi, Pak. Itu loh. Kan begitu kan, Pak? Itu loh. Nabi Yesaya, Yeremia. Tapi sekarang pun tidak ada meniadakan kitab para nabi atau kitab hukum Taurat, tidak ada. Lah, Bang Togi deketin dikit suara Bang Togi, deketin dikit mic-nya. Silakan. Ya. Makanya, Pak. Jadi kami masih tidak bilang bahwa hukum Taurat itu harus hilang, enggak. Pak, bukan cuma hukum Taurat itu sampai kita para nabi, Pak, yang dibacakan tadi, Pak. Allah itu bukan, coba Bapak simak. Allah bukan manusia, bukan anak manusia. Hosea 11 ayat 9 juga Allah itu bukan manusia, Pak. Sudah ditegaskan di situ kan, udah dibacakan di situ. Bang Togi suaranya kecil, Bang Togi. Suaranya kecil, Bang Togi. Apakah kalau misalnya, kalau saya bisa berkata begini, kalau misalnya dikatakan Allah menjadi manusia itu, kalau memang itu Tuhan yang berkehendak, boleh nggak? Bagaimana, Pak? Allah mau menjadi manusia, boleh. Allah mau turun Allah mau turun ke dalam dunia untuk menjadi manusia, boleh nggak? Nggak boleh. Silakan. Alasannya karena Khalik itu bukan makhluk. Berarti kita bisa membantah Tuhan dong? Nggak bisa. Tuhan itu diliputi oleh ketuhanannya. Nggak bisa dia berhenti menjadi Tuhan. Itu saya bilang. Bang, sama ketika Allah, kita ditanya, begini, Bang, sedikit aja, Pak. Contoh gini, pada saat Allah berbicara kepada manusia di dalam perjalanan kehidupan Musa bertemu Allah bukan lewat wujud apapun, tapi dengan api, ya. Dia melihat api, benar ya? Nah, di situ kan dia berkata kepada Harun, dia berkata apa? Saya sudah bertemu dengan
Nah, di Gunung Suci pada saat itu, ya, sampai dikatakan bahwa dia harus ke Mesir. Saat Allah mengutus Musa ke Mesir itu, dia berupa apa pada saat itu berbicara kepada Musa? Api kan? Apa nggak boleh dia jadi api? Apa boleh dia jadi gunung juga? Salah, Apa salah, dia nggak bisa jadi manusia? salah bang, Ini yang saya salah, katakan bahwa pemikiran kita, ya, salah. bagaimana salah? Berarti Anda Oke, bisa gini, berkata gini, bahwa gini. tidak tertulis Lo- di dalam kitab Akal, Musa bahwa Allah tidak oh menjadi nggak bisa api. berhenti nih ya. Gantian Bang Togi silakan. Rel kereta api juga rupanya bang. gantian, Bang. Jadi gini bang, gini. Gantian Bang. Ini akal kita. Enggak, maksudnya saya ingin luruskan aja, Pak. Oh nggak ada yang Anda luruskan, Anda membengkokkan. Jadi gini, akal manusia itu disetting untuk menjadi manusia, bukan untuk menjadi makhluk lain gitu ya. Nah sekarang menurut logika yang disimpan oleh Tuhan di dalam diri manusia, akal, boleh nggak pencipta langit dan bumi ini berhenti menjadi Tuhan? Sedetik aja. Bolehkah? Bolehkah pencipta langit dan bumi ini sedetik aja berhenti menjadi pencipta langit dan bumi? Menjadi makhluk, boleh nggak? Pencipta langit dan bumi berhenti Menjadi Tuhan. Sorry, saya kurang. Bolehkah pencipta langit dan bumi boleh berhenti menjadi Tuhan? Ya. Kalau itu kehendak Tuhan, kenapa enggak? Loh, Bukan kehendak saya loh. gimana ceritanya Tuhan berhenti menjadi Tuhan, Bang? Hah? Gimana ceritanya Tuhan berhenti menjadi Itu Tuhan? saya bilang pencipta, ya kan? Mm-mm. Ya kan, ditanya gitu kan? Karena Ya. saya bukan pencipta, Pak. Ya kan, Bapak tanya ke saya, Abang tanya ke saya. Ya. Saya bilang gini, jawaban saya, kalau itu sesuatu kehendak sesuai kehendak Tuhan, kenapa enggak? Di mana kehendak Tuhan ingin berhenti menjadi Tuhan? Di mana itu? Nggak ada. Nggak ada. Berarti Bang Anda Zuma, Iya, itu silakan. pertanyaan dari mana kalau boleh? Ya, pertanyaan Tuhan sendiri yang bertanya, hendak dengan siapa Kapan kau engkau mempersamakan aku hingga kami sama? Ayo. Jadi itu maksudnya Tuhan berhenti jadi Tuhan Kau gitu. itu siapa yang bersamakan aku? Iya, hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku, kami sehingga kami sama. Itu kan ada di dalam Yesaya 46 nomor 5. Hendak dengan siapa Anda mempersamakan dengan Tuhan? Berarti itu lagi bertanya Tuhan bisa berhenti jadi Tuhan gitu Bang. Dikatakan di dalam kitab saudara bahwa tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Itu di kitabnya orang Yahudi itu jelas tuh. Kita kalau Anda mengimani kitab itu, sejatinya Anda harus percaya bahwa apa yang diterangkan oleh Tuhan itu tidaklah keliru. Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang sama seperti engkau. Ya Tuhan, engkau maha besar dan namamu besar oleh keperkasaanmu. Nah ketika kemudian ada yang sama seperti Tuhan, maka statusnya berubah, dia menjadi makhluk. 1 Tawarik 17 nomor 20. Ya Tuhan, tidak ada yang serupa dengan engkau, tidak ada yang sama dengan engkau. Sejak dahulu kami telah mengetahui engkau satu-satunya Tuhan. Nah Anda dari mana ilmunya mengatakan bahwa Tuhan pernah berhenti menjadi Tuhan dan sama kemudian dengan makhluknya? Kita nggak pernah bilang Tuhan berhenti jadi Tuhan. Ketika dia menjadi Yesus, Dia nggak berhenti jadi Ya. Tuhan itu. jadi Yesus ini Tuhan. Tuhan dong. Kenapa dia tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Karena dia bukan manusia, Tuhan. Pak. Betul, karena dia tidak mampu manusia. berbuat apa-apa gimana Bang? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, itu karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? Karena dia datang dari Dia Bapa. Saya tidak tanya seperti itu abangku, saya tanya, dia Ya. tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri karena dia adalah Tuhan atau karena dia bukan Oke, Tuhan? itu dari manusia. Nah, kalau dia dari manusia sama dengan dia bukan Tuhan, betul atau tidak? Pada saat seperti itu, saya katakan bahwa kita memakai data manusianya, dia berbicara dengan data manusia. Berarti pada saat dia manusia, dia berhenti menjadi Tuhan. Betul atau betul? Bang, waktu Enggak. Abang lihat ayat itu, Enggak. Abang udah kenapa Yesus keluarkan kata-kata seperti itu coba? Karena dia bukan Tuhan, dia manusia. Bukan. Oh, dari mana Anda mengatakan Pak, dia bukan Tuhan? begini. Dari mana Anda Begini mengatakan bahwa dia bukan manusia? Ayo.
Bapak, begini loh, Ah. dia manusia. Heeh. Ya. Dia manusia. Bertanya sekarang begini, Pak. Aku Kalau manusia. ada orang mencuri di rumah Bapak, apakah ada seorang mencuri di rumah Bapak, dia sudah memberitahu lebih dahulu? Berarti Anda ingin mengatakan Yesus berdusta? Bukan. Lalu? Tidak. Lalu? Tidak berdusta. Lalu? Tidak. Lalu? Saya Dia kasih lupa. tahu Dia begini. lupa kalau dirinya Begini. Tuhan. Karena begini. Tidak juga. Tidak juga. Kalau begitu, Tidak juga. ini doktrin Karena dogma yang datang belakangan. Kalau dia menyatakan Pak, kalau dia menyatakan seperti demikian, Pak, Heeh. pemahaman saya secara pribadi, Iya. ya secara pribadi Dia akan saya, dibunuh. Pak, bahwa gugurlah karya Allah saat itu. Kok bisa kayak gitu? Maksudnya Allah berkarya untuk Sama. berhenti menjadi Tuhan gitu. Bukan. Loh, jadi Dia berkarya Heeh. untuk kita mengenal Tuhan kita secara khusus. oh, Dia datang kepada kepunyaannya, Oh. kepada kepemilikannya. oh, Allah datang kepada kepemilikannya, Oh. Pak. Tapi kepemilikannya tidak mengenal dia. oh. Ya. Jadi maksud saudara, Itu sudah jelas jadi dikatakan. maksud saudara, ketika Yesus datang kepada Bani Israel, dia datang sebagai Tuhan atau datang sebagai manusia? Dia datang sebagai manusia. Tuhan tidak dia di situ? Tuhan. Dia Tuhan karena dia mengajar. Tuhan, Tuhan karena dia mengajar. dia Tuhan. Pada saat dia manusia, dia Tuhan. Tuhan, Ya. Bang. Saya tanya kepada saudara, ini ilmu Anda dari mana mengatakan Yesus itu adalah Tuhan pada saat itu? Di Alkitab ada, Pak. Tolong tunjukkan dalilnya. Yesus Tunjukkan, pada Bang, biar saat saya buka. bicara begini, Pak. Tunjukkan. Saya Tunjukkan, biar sangat saya buka. berterima kasih kalau Anda begitu bisa menunjukkan data Yesus mengaku sebagai Tuhan. Silakan. Abang mau Dalam artian secara begini, Pak. Saya mau kasih tahu. Yesusnya yang mengaku, Pak, ya. bukan gereja, Pengakuan bukan ya, Pak, ya. mimbar gereja, bukan doktrin, bukan dogma. Yesusnya yang mengaku. Ya. Iya, silakan. Alkitab sudah mencatat tadi, ya toh, bahwa bagaimana dia mengaku dia Tuhan. Saya bilang tadi deh, ya. Dia memakai perumpamaan mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Mm-mm. Akulah pokok anggur yang benar. Ya. Ya. Akulah jalan keselamatan. Ya. Ya kan? Tapi para nabi nggak pernah demikian. Para nabi berkata apa? Allah berfirman. Mm-mm. Ya kan? Ya. Para nabi selalu berkata demikian di Perjanjian Lama. Ya. Ya kan? Tapi Yesus tidak pernah Contoh. berkata bahwa Allah berfirman. Contoh. Ya. To- Sabar, Pak. Contoh di mana Nabi berkata Tadi saya Tuhan berfirman? Di mana? Wih, banyak, Pak. Ya, silakan. Tunjukkan satu ada. Satu aja data. Tuhan berfirman. Tuhan berfirman. Baik. Tuhan Mudah-mudahan berfirman. Oke, silakan. Kita Satu aja, Pak. Banyak kali data itu, Pak. Ratusan bahkan ribuan. Iya. Satu aja saya minta. Iya, Pak. Di mana Pak. itu? Nah, ini. Ah. Dalam tulah pertama kita bicara bukan langsung inilah. Iya. Berfirman Oke. Nah, sekarang yang menulis di situ Musa atau bukan? Tuhan langsung berbicara Oke, kepada Musa. oke, sabar. Yang berkata, yang menulis di sana siapa? Musa. Maksudnya yang menulis Yang menyampaikan kitab Kejadian itu Musa atau siapa, Bang? Musa. Musa. Dia ini siapa? Nabi. ya. Nabi, Pak. Wajar kalau dia mengatakan Tuhan berfirman. Lukas, Markus, Yohanes, Matius, Paulus bukan nabi. Gimana dia mau mengatakan Tuhan berfirman sementara Tuhan tidak pernah datang berfirman kepada mereka? Ayo jawab saya. Pak, saya punya pertanyaan tadi itu kan sudah jelaskan tadi, Pak. Iya, Anda mengatakan di dalam tidak ada pengakuan Yesus yang berkata Tuhan berfirman. Kenapa? Karena yang menuliskan kitab saudara, kitab kanonik dan juga surah-surah Paulus, mereka bukan nabi. Mereka rasul. Yang bilang nabi siapa, Bang? Mereka bukan nabi. Iya, yang bilang rasul siapa? Yang bilang nabi Kalau siapa? berarti bukan nabi dia. Jujur dulu. Siapa? Itu penulis kitab kanonik dan juga Paulus ini bukan nabi, betul? Nggak ada nabi di situ. Bang. Oke, kalau mereka bukan nabi, tulisan yang begitu tebal mereka dapatkan dari mana? Karena mereka dapat wahyu dari Allah. Bukan tulisan, Kalau dia dapat Pak. wahyu berarti dia nabi, Bung. Loh, Ayo. di sini, Bang. Di sini Coba pengertian kita antara nabi dan Begini, Pak. rasul kan Coba, berbeda. coba Anda tunjukkan kepada saya, jika di tengahmu ada rasul, maka aku akan menyatakan diri kepada mereka. Coba, dalilnya di mana?
ada. Nggak ada. Tapi kalau dalilnya jika di tengahmu ada nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada mereka. Ada atau tidak? Ya. Ada. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan tidak ada pernyataan Tuhan akan menyatakan diri kepada rasul, berarti dari mana Anda mengatakan bahwa tulisan mereka yang setebal itu adalah wahyu? Saya mau cerita saja. Tunggu, Bang. Dari mana Anda mengatakan, tunggu sabar. Dari mana Anda mengatakan kitab kanonik dan surat Paulus ini adalah wahyu dari Tuhan? Ternyata mereka bukan nabi. Ayo. Nah kalau gitu abang tolong jelasin apa itu nabi dan apa itu rasul, Bang. Jangan dijelaskan dulu, Pak. Jangan, Abang, jangan. Kita Gini, Bang, maksudnya apa? sabar. Sabar. Emang yang tadi Sabar. ini kan Saya buka, Pak. Ya, saya buka ya, Pak ya. Gini, Ya, silakan. kalau para nabi itu Allah berbicara langsung pada mereka, ya kan? Allah berbicara pada mereka. Oke, Mereka kalau rasul? secara Kalau rasul? benar ya, Kalau rasul? ya. Rasul ini adalah pengikut Kristus. Kalau dia pengikut, Bang, dengar. Kalau dia pengikut, kedudukan daripada tulisannya ini apa? Wahyu Tuhan. wah itu kan, Bang. Firman, Pak. Dari mana Anda mengatakan? Dari mana Anda mengatakan mereka menulis wahyu sementara Tuhan tidak pernah menyatakan diri kepada mereka? Loh, Yesus kan Tuhan. Dari mana ketemunya Lukas dengan Yesus kapan bertemunya? Lukas dengan Yesus kapan bertemunya? Lukas itu dia menulis atas dasar Atas referensi dasar? dari referensi dari murid-murid Yesus. Tadi katanya wahyu. Dia menulis atas dasar ilham dari Tuhan gitu kan, Bang. Jadi Ilham wahyu. Dan dari ketika Tuhan dia atau dengar, ketika dia mendapat ilham dari Tuhan atau ilham dari hasil penyelidikan? dari penyelidikan, Itu bukan ilham, Bang. Itu bukan ilham. Itu karya sudah ditulis. Itu karya sastra. Kedudukannya karena dia tidak sampai kepada Yesus sang sumber, maka kedudukannya maudhu, palsu. berarti Bang nggak percaya kalau Allah bisa bekerja dengan cara seperti itu. Allah bekerja melalui para nabi. Nah, Pak, terus Allah tidak bisa bekerja dengan bagaimana orang Loh. bisa menggali. Kalau itu yang Anda jadikan acuan, berarti semua orang bisa menulis dan mengatakan itu adalah wahyu dari Tuhan. Betul? Emang bisa kalau memang itu betul, kalau wahyunya itu ternyata Dari betul. mana Anda bisa mengatakan itu wahyu sementara mereka tidak pernah? Pembuktiannya. Siapa yang bertemu dengan Dari Yesus? pembuktiannya nanti. Pembuktian apa coba? Pembuktian apa? Pembuktian apakah itu? Oke, mari kita buktikan. Di mana Yesus pernah berkata kepada Lukas? Ini aja dulu. Tidak pernah. Tidak pernah. Nah, sementara Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Bayangkan, seorang firman yang berasal dari firman yang adalah Allah itu sendiri tidak berani berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang ia katakan adalah apa yang dia dengarkan dan ia diperintahkan untuk ia sampaikan. Lukas menulis atas dasar apa? Boleh saya jawab? Silakan. Berdasarkan saksi-saksi dari para murid yang mengikuti dia. Saksinya siapa? Sudah tertulis dalam Lukas 1 ayat 2. Siapa saksinya? Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang Mereka siapa? Mereka Murid siapa? Yesus. Siapa murid itu? Murid Yesus. Siapa murid itu, Bang? Siapa, Bang? Yang bertemu dengan Lukas murid siapa? Ayo. Siapa? Murid Yesus itu banyak, Bang. Cuma yang Banyak paling murid dekat itu Yesus. mereka 12 orang. Tapi yang bertemu dengan Lukas siapa? Ada banyak itu. Siapa Petrus. yang banyak itu? Di mana mereka bertemu? Satu aja datanya dalam kitab saudara. Lukas bertemu dengan salah satu murid Yesus. Itu di mana? Kalau di dalam kitab sih ya tidak ada. Tidak Selesai dijelaskan sudah kita. secara terperinci. tentang Selesai Lukas. sudah kita, Bang. Selesai sudah kita. Bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi bilangan 12 nomor 6 jelas dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan mereka. Aku berbicara dengan mereka di dalam mimpi mereka. Hayo. Apakah itu disifati oleh penulis kitab saudara? Itu benar itu, Pak. Nah, sekarang di mana Lukas itu mengatakan dia bertemu dengan Tuhan, pencipta dan bumi? Lukas Dia ketemu Yesus? Dia tertulis ini sangat jelas loh, Pak. Tidak ada pernah bertemu dengan Yesus, Bang. Lukas itu, Bang. Saya sudah bilang tadi tidak bertemu secara langsung, tidak. Nah. Ya. Gitu. Oke. Jadi berhenti mengatakan mereka ini rasul. Oke? Berhenti mengatakan Kenapa, Bang? Rasul, Pak. Kenapa, Rasul, Bang? Pak.
Kenapa nggak boleh bilang mereka rasul? Oke, jadi gini. Itu apa? Begini saudaraku, Anda pasti bingung karena rasul itu bukan bahasa Kristen. Rasul itu bahasa Quran. Anda pasti bingung. Artinya apa itu, Bang? Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah. Rasul adalah nabi yang menerima wahyu untuk dirinya dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Berarti Lukas- Nabi dan Rasul sama aja. Oh, nih. Beda. Nabi nggak boleh. Beda. Nabi hanya menerima. Kalau tadi Yes. si Rasul Nabi tidak punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umat. Tapi Musa bisa berbicara. Rasul adalah nabi yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk seluruh umatnya. berarti sama, itu Rasul. kan? Rasul sama Nabi. Anda nggak bisa. Nabi berarti berkebapa. Anda nggak- Sama dong Rasul sama Nabi. Berarti kedudukan Yesus dan Paulus sama. Yesus Tuhan, Bang. Enggak. Yesus nabi. Enggak. Yesus Tuhan. Enggak. Yesus nabi. Yesus Tuhan. Ayo mari kita Yesus taruhan. Yesus Rasul. Anda mengajarkan sesuatu Dia- yang tidak bersumber dari ajaran Dia Yesus. Sungguh. dia bisa aja mengklaim Nabi, bahwa dia rasul karena memang dia juga diutus. Ya, nah sekarang pencipta langit dan bumi ini diutus nggak? Itu dia diutus. Siapa yang diutus? Itu di Yohanes 10 ayat 30 dibilang begitu. Yohanes 10 tuh jelasin semua itu, Bang. Apa yang dikatakan oleh Yesus di Yohanes 10 nomor 30? Dia diutus untuk mengerjakan pekerjaan Bapa. Nah, kenapa bukan Bapa yang turun untuk mengerjakan pekerjaan itu? Bapa kan Nah, Allah itu di dia, surga Pak. kan? Saya cerita. Nah, berarti Yesus ini bukan Tuhan. Karena Tuhan itu cuma Loh. satu. Tuhan ada Gini, berapa Bang. Tuhan? Nah, silakan. Sabar, saya luruskan dulu, Bang. Silakan Anda bengkokkan. Ketika Silakan. abang bicara Tuhan dan kalau di dalam keyakinan abang itu, abang bilang nama Tuhan itu adalah Allah. Nah, Iya. kalau kita nggak seperti itu, Heeh. kalau kita ya Tuhan, Nah, terus Yesus Tuhan dia, Bapa yang di surga? Allah, Allah dengan Bapa? Allah yang di surga Allah Bapa. Yesus Yang di- Allah anak yang turun ke bumi. Allah Dia adalah anak. Tuhan. Boleh enggak saya sebut Bapa sebagai Allah anak? Enggak Kenapa enggak? boleh. Kenapa enggak boleh? Ini aja udah beda kan, kita udah Kenapa? bilang. Ah, udah Allah selesai dengan kita. Tuhan beda. Kenapa Yesus tidak bisa disebut sebagai Allah anak? Kenapa? Kenapa Yesus tidak bisa disebut Allah Bapa? Dia datang disebut nama Tuhan karena dia datang kepada pemiliknya, Bang. Nah, Dia itu. datang kepada Nah, sekarang miliknya. kenapa Allah Bapa tidak bisa disebut sebagai anak Allah? Allah anak. Gimana, Bang? Mana logikanya Bapak disebut anak? Saya tanya kepada saudara, kenapa Bapak tidak bisa disebut sebagai anak? Kenapa? Ya memang Karena nggak dia bisa Bapa. lah. Karena Kalau beda pribadi, beda hakikat, betul? beda pribadi satu hakikat, Bang. Tidak. Bagaimana Anda mengatakan satu hakikat? Yang satu hakikatnya manusia, yang satu hakikatnya pencipta. Ayo. Mereka berdua adalah Allah. Anda sendiri sudah mengatakannya berdua. Selesai. Anda sendiri mengatakannya berdua. Satu atau berdua? Mereka itu pribadi yang berbeda, tetapi memiliki Nah, satu hakikat. Anda Hakikat sudah itu apa, Bang? Anda sudah mengatakan mereka, Anda sudah mengatakan berdua. Ayo. Jujur terhadap Yohanes- diri Anda. Bung, Bang, Bung, Yohanes 10 ayat 30 ngomong kayak gitu memang. apa yang dikatakan di sana? Baca Yohanes 10 ayat 30. Apa yang dikatakan di sana? Dia bilang aku dan Aku dan Bapa Bapa adalah Kalau adalah saya satu. mengatakan aku dan Anda adalah satu? Apa maksudnya? Bisa? Bisa. Berarti Anda adalah saya gitu. Bisa? Berarti abang mau buat diri abang seperti Tuhan. Lah, sekarang Bapak bisa nggak disebut anak? Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Berarti dua pribadi ini adalah hakikat yang berbeda. Hakikatnya sama. Tidak mungkin bisa. Anda ngerti hakikat? Apa tuh hakikat, Bang? Apa itu hakikat, Bang? Itu bahasa Quran. Iya, apa Artinya? artinya? Iya, saya tanya kepada Anda yang mengambil Ya, kata hakikat itu. Apa hakikat itu? Lah, ya. Kan Bapak yang mengatakan hakikat. Lah, Anda yang mengatakan Yesus dan Bapak satu hakikat. Ayo, ayo. Apa sih yang Anda katakan Yesus dan Bapak satu Yesus hakikat? dan Bapak adalah satu. Ah, satu apa, Bang? Pak, begini Bang. Satu Begini, Bang. apa? Tadi saya sudah ceritakan tadi ya. Tahu. Iya.
Silakan. tolong maksudnya saya cerita dulu lah ya, saya bicara dulu lah Bang ya. Ya, silakan. Kalau kita bicara ketuhanan dengan data kita manusia, Pak, Ya, tidak masuk, tidak akan pernah masuk. maksudnya gimana ini? Kalau Bapak berbicara tentang begini, contoh nih, ya toh. Kok Allah mau turun sih? Kok Allah bisa jadi manusia sih? Kok Allah harus mati sih? Ya kan? Ya. Itu logika manusia, Pak. Terus kata Yesus mau disampingkan gitu. Kalau Kasihi kita bicara otoritas Allah, kalau kita bicara otoritas Allah, Allah sudah berkata kepada kita saat ini dalam Alkitab tertulis bahwa Allah mengasihi manusia. Karena itu dia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kita bisa diselamatkan. Oh, gitu. Alkitab juga mencatat, dari tadi kita sudah bicara di dalam kitab Yohanes 10 ayat 33 tadi, yang tadi kita sudah lari-lari ke sana kemari, bahwa bangsa Yahudi saja, Israel itu ya mau melempari Yesus bukan karena pekerjaan baiknya, tapi karena tapi karena dia mau menghujat Allah karena menyamakan diri. Menyamakan diri sebagai Allah. Nah, ya kan? itu tuduhan Yahudi, Bang. Itu tuduhan Yahudi. Itu tuduhan Yahudi. Nah, sekarang apakah Yesus mengiyakan tuduhan itu? Saya jangan potong. Mengiyakan, Bang. Saya bilang Di mana dia mengiyakan? Iya kan? Di mana? Itu sampai 3 kali mereka mau. Itu sudah pernah terjadi Saya sebelumnya, Bang. minta di mana Yesus mengiyakan bahwa dia menyetarakan dirinya dengan Allah Bapa? Di mana? Dia bilang dia dengan Bapa satu, Bang. Satu apa? Di Yohanes 10 ayat 30. Iya, satu apa? Di situ, Bang, kalau kita perhatikan Ini, bahasa asli, kita Bang. lanjut ke ayat 34 Pak ya. Ya. Silakan. Saya berhenti di ayat itu yang menyamakan diri. Ayat 34 kata Yesus kepada mereka, tidak akan ada tertulis dalam kitab Taurat kamu. Aku telah berfirman kamu adalah Allah. Siapapun yang disurahi tugas. Ya, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab itu tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya ke dalam dunia? Baik. Engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah. Nah, sekarang Musa boleh nggak disebut Allah karena dia penyampai firman? Boleh nggak? Dia Allah, dikatakan gitu. Berarti Musa juga Tuhan? Ya. Bukan. Dalam arti Allah, dalam arti bahwa Tuhan banyak, Pak. Ya. Tapi dia, Pak, Abang, tetapi dia juga disebut sebagai Allah. Nah, Bang, kita harus kembali. Kalau Abang bilang kan Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah? Benar gak Yesus mengatakan begitu? Iya. Karena berarti itu memang harus ditakuti. Berarti Musa juga Allah. Mereka itu memang harus ditakuti. Berarti Musa juga Allah. Harus dihargai. Berarti Musa juga Allah. Penulisan kata Allah. Nah, ini dia nih, Bang. Sekarang sini kita mulai ketemu sebenarnya nih. Iya, memang kita ketemu di sini. Memang kita ketemu. Pemahaman tentang kata Allah sendiri kita belum paham berarti kan? Yang belum paham Anda karena Anda mengambil kata Allah dari Al-Qur'an, kan gitu, Bang. Abang, Allah itu apa coba, Bang? Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, bukan makhluk, dia Khalik. Padahal waktu itu sebelum ada itu sudah ada Allah-Allah yang banyak gitu, Bang. Di mana di terjemahan Anda? Apapun yang ditakuti pada zaman itu adalah El disebut Al. Dan itulah cikal bakalnya kata Allah. Oh gitu. Jadi gitu. Coba Anda tunjukkan di mana itu tertulis. Salah, nggak ada itu. Asumsi cari itu. Tahu aja sejarahnya, Bang. Cari tahu aja sejarah. Asumsi. Jadi gini. Bangsa Arab sana itu sebut El itu adalah sesuatu yang ditakuti, Bang. Ya, El itu adalah nama pribadi pencipta langit dan bumi. Betul, dalam bahasa Ibrani, betul. Nah, sekarang begini. Ketika saudara mengatakan aku dan Bapa adalah satu, maka aku juga adalah Tuhan. Bagaimana Anda menyikapi Yohanes 17 nomor 21? Dia Tuhan karena dia datang kepada miliknya. Dia Tuhan karena dia datang kepada miliknya. Iya. Oke. Jadi tadi Allah datang kepada miliknya. Oke ya. Pada hakikatnya dia adalah Allah. Hakikat itu apa, Bang? Hakikat itu apa sih sebenarnya, Bang?
Hakikat itu kalau dalam KBBI ya dibilang dasar atau intisari lah, apalah. Kenyataan yang sebenarnya Iya. atau al-haq, Seperti itulah. realita atau absolut, kebenaran, fakta yang tak terbantahkan, intisari daripada apa yang terlihat. Nah, yang itu disebut dong. hakikat. Dari Oke ya? sesuatu yang tidak Oke. terlihat kan bang? Oke, mari kita uji data itu. Sekarang saya Ah. tanya kepada saudara-saudara saya yang ada di sini, Islam maupun Kristen. Apakah Yesus itu datang atas hakikatnya sendiri? Tidak. Tidak. Berarti manusia ini hakikatnya bukan dirinya. Arti kata bahwa hakikat sang pengutus bukan hakikat Yesus, betul? Betul nggak? Iya. Iya. Maksudnya gimana? Saya Berarti belum- beda belum paham. hakikat. Gini. Yesus Nah. datang atas kehendak hakikat dirinya atau atas kehendak hakikat di luar Kalau dirinya? kalau kita kembali ke bicara ke hakikat, berarti Yesus datang pun sesuai dengan kehendak dia juga, bang. Yohanes 8 nomor 42. Silakan Anda baca. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jadi hakikat Yesus ini sih, hakikat Yesus ini apa sebenarnya? Hakikat Dia Yesus kan dia ini bilang hakikat di situ, bang. Dia bilang kehendak. Oke, yang berkehendak untuk mendatangkan Yesus ke dalam dunia ini lahir tanpa ayah itu hakikatnya siapa? Hakikatnya Yesus atau bukan? Hakikatnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Anda pintar dalam hal ini, tapi Anda susah untuk berkelit ketika sang putra mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Gimana tuh? Iya, memang bukan kehendaknya dia sendiri karena di situ ada kehendak Bapa dan juga kehendak Roh. Nah, sekarang kalau begitu hakikat Yesus mana di sini? Dia ada di dalam hakikat itu, bang. Kenapa dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Karena di dalam hakikat itu ada Bapa dan Roh juga dia. Dia tidak mungkin singkirkan Bapa dan Roh. Sembahan Anda itu ada berapa hakikat? Satu. Satu. Tadi katanya ada hakikat roh. Iya. Bapa, Anak, dan Roh itu satu hakikat, bang. Satu hakikat. Berarti Yesus sejatinya datang atas kehendak hakikat siapa? Satu hakikat itu adalah dari kehendak bertiga ini. Iya, saya tanya, Yesus ini sejatinya datang atas hakikat siapa? Hakikat mereka Bapa. bertiga. Berarti hakikat Yesus. Hakikat mereka bertiga. Kenapa Yesus tidak mengatakan demikian? Dia malah mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Iya, memang dia datang bukan untuk kehendaknya sendiri, bang. Berarti atas Dia kehendak datang dengan berarti kehendak dia mereka bertiga. berarti Anda ingin mengatakan Ya. aku datang atas kehendak kami bertiga. Iya, Oh, berarti hakikatnya tiga. hakikatnya satu. Mereka Oh. bertiga itu punya satu hakikat. Saya tanya kepada saudara. Mereka punya satu keinginan, punya satu kehendak yang mereka jalankan bersama-sama. Mereka ngutus. Saudaraku, mumpung belum terlalu parah ini, saya tanya kepada saudara. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Oke, Berarti abang samakan kehendak dengan hakikat. Anda kemudian, loh jadi Abang gini ya. samakan kehendak dengan hakikat. Oke, baik. Sebelum Yesus menjadi manusia, ada kemudian rencana menjadi manusia, betul? Ada. Rencana siapa? Rencana siapa? Ada di Kejadian 3 ayat 15. Oke. Rencana siapa itu? Rencana Allah, rencana tiga pribadi itu. Termasuk Yesus. Yes. Kenapa Yesus tidak mengatakan bahwa termasuk hakikatku, aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Iya, dia kan bukan bilang atas hakikat. Dia kan bilang atas kehendak. Bang, hakikat itu Adalah adalah kehendak. bukan sabar. Hakikat itu kehendak ya, bang. Bukan gitu poinnya. Loh, Masih mau Bang tertawa? Lepa. Masih mau tertawa? Silakan dulu. Tertawa dulu silakan. Saya kasih izin waktu. Silakan. Udah Oh, puas. Bang Lepa. Udah puas Nanti, tertawa. nanti. Yang lain tolong diam, yang lain. Anda sudah puas tertawa, saudaraku? Sekarang gini. Hakikat. Iya. Hakikat adalah sesuatu yang kemudian tidak mencipta ketika tidak berkehendak. Oke ya? Jadi Yesus, sebelum menjadi Yesus, hakikat dulu yang utama. Betul atau tidak nih? Sang hakikat ketika kemudian menjadi manusia diawali dengan kehendak. Hakikat ini berkehendak
sehingga dia menjadi manusia. Pertanyaannya ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ingat hakikat tadi yang berkehendak. Hakikat ini memiliki kehendak. Hakikat Yesus memiliki kehendak. Kalau Yesus betul-betul ada hakikat sama dengan pencipta langit dan bumi, berarti hakikat yang berkehendak menjadi manusia ini Yesus. Betul atau tidak? Ya. Nah, kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Karena dia nggak bisa kesampingkan dua ini, Bang. Berarti hakikat ada berapa? Saudaraku, berapa? Ada hakikat berapa? Hakikat saya satu itu, mereka punya Satu. satu pikiran, mereka punya satu tujuan, mereka punya satu kehendak. Betul, betul. Berarti hakikat Anda ketika mengatakan hakikat itu ada tiga, ada satu, berarti sejatinya Yesus berdiri di sana. Aku datang atas kehendak. Kehendak itu diawali oleh sang hakikat. Kalau sang hakikat itu hanya satu, berarti Yesus datang atas kehendak Yesus. Betul atau tidak? Bang, begini Bang. Saya kembali ke Jadi begini Bang, saya coba Masih mau tertawa? coba agak. Saudaraku, Abang nggak ngerti tentang apa yang kita Ya. mau sekarang bicara boleh tentang Tritunggal, boleh Bang. nggak Yesus mengatakan aku datang atas hakikatku sendiri? Boleh. Boleh. Kalau Tapi dia kenapa, mau ngomong gitu, kenapa nggak bisa? tapi kenapa Yesus tidak mengatakan itu? Karena dia nggak mau sampingkan Bapa Bang. dan Roh. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Artinya Anda mengakui bahwasanya Tuhan Anda tiga pribadi, tiga hakikat. Tiga pribadi, satu hakikat. Tiga pribadi, satu hakikat. Hakikat ketika berkehendak menjadi Yesus. Hakikat siapa lagi di luar daripada kehendak ini? Daripada hakikat ini? Ada nggak hakikat lain yang menghendaki berubah menjadi Yesus? Ada nggak? Nggak ada kali ya. Nggak ada saudaraku. Pada saat hakikat itu satu, di sana tidak ada hakikat Roh, di sana tidak ada hakikat Bapa, di sana tidak ada hakikat Yesus, tapi hakikat itu berdiri sendiri. Betul? Maksudnya gimana tuh Bang? Pada saat hakikat itu berdiri sendiri, di sana satu hakikat apa tiga hakikat? Satu hakikat Bang. Hakikat mana yang ingin menjadi Yesus? Hakikat yang mana itu? Bang, Saudaraku. ketika bicara hakikat, hakikat itu satu Bang. Iya, Mereka punya saya satu tahu. hakikat. Saya tahu pada saat hakikat ini berdiri sendiri, belum ada Roh Kudus, belum ada Yesus, belum ada Bapa, hakikat ini berdiri sendiri atas kehendaknya sendiri menjadi Yesus atau atas kehendak hakikat tiga? Tiga hakikat berkehendak menjadi Yesus atau satu hakikat berkehendak menjadi Yesus? Ini keinginan dari tiga pribadi yang berhakikat. Berarti hakikatnya tiga, Bung. Tiga pribadi yang berhakikat, yang memiliki satu hakikat. Loh, kayak mana ceritanya? Hakikat itu adalah merupakan inti kenyataan yang sebenar-benarnya. Itu hakikat. Terus kenapa kalau mereka bertiga punya satu hakikat? Sebenarnya Tuhan Anda ini tiga atau satu sih? Kalau saya sebut tiga pribadi satu hakikat, gimana pengertian Abang? Satu Tuhan, kemudian memecah belah diri. Tiga pribadi satu Menjadi. hakikat. Tunggu. Duluan mana antara satu hakikat dengan tiga pribadi? Duluan mana? Tiga pribadi satu hakikat. Duluan mana? Saya udah ngomong berkali-kali nih Bang. Tiga pribadi satu hakikat. Berarti mereka berdiri tiga-tiganya bersamaan gitu. Iya. Berarti 4 dengan anak Maria. Anak Maria yang mana lagi Bang? Yakobus? Bukan saudaraku. Masih mau tertawa? Tertawa dulu. Enggak, kadang-kadang Abang ini melucu gitu kan. Oke. Anak Pada Maria yang saat mana lagi, Bang? dengarkan saudaraku. Sebelum dunia dicipta, anak Maria sudah ada. Udah. Yesus, yakin? Yesus, anak Maria itu ada ketika Yesus lahir itu Bang. Disebut anak Maria kan? Berarti 4 hakikat saudaraku ya. Itu gimana ceritanya tuh? Nah sekarang saya tanya, Anda pada saat hakikat itu berdiri sendiri, apakah bersamaan tiga pribadi ini juga ada pada saat itu? Ada.
Berarti anak Maria sudah ada duluan Yesus daripada ibunya gitu maksudnya? Anak Maria itu kan ada ketika Maria awas, punya anak, Bang. awas keseleo, awas Baru bisa keseleo. dibilang anak Maria gitu. Lalu yang 3 pribadi ini siapa saudaraku? Bapak, Anak dan Roh anak ini Kudus. siapa? Anak ini siapa? Anak ini siapa? Anak ini adalah pribadi Yesus itu, Bang. Anaknya Maria. Maria ketika Saudara. Yesus lahir sebagai anak Maria baru disebut anak Maria, Bang. Oke. Yang Anda tahu yang makan ikan goreng yang disunat pada hari ke-8 ini, apakah sudah ada pada saat hakikat itu berdiri sendiri? Sudah. Secara kealahannya dia sudah ada. Salah. Jadi sebenarnya yang disebut anak di sini sudah ada pada saat Maria belum dicipta gitu. Iya. Ya. Oh. Lalu kenapa dia disebut anak? Karena dia lahir dari Maria kan, jadi disebut Berarti anak Maria. belakangan, Bong. Berarti belakangan muncul. Oh, maksudnya sebut Makanya anak dikit- apa nih? Anak yang mana nih? Yesus Loh, adalah Loh, Alkitab. coba Anda Kalau ada sebelum apa? coba Tritunggal ini apa? Tritunggal ini apa, Bang? Bapa, Anak, dan Roh. Anak pada saat belum ada anak Maria itu seperti apa dia? Bersama-sama dengan Allah. Iya, Sama-sama dengan Allah, kan? esensi hakikatnya dia apa? Kita nggak bisa berbicara seperti itu, Pak, karena saya belum ada Anda di- yang membawa tadi satu hakikat, 3 pribadi. Apakah ini bermula dengar. Apakah ketiga pribadi ini berdiri bersama dengan hakikat tadi? Pada awalnya seperti itu. Berarti anak Maria sudah ada. Belum. Anak Maria. Anak kalau Maria kita kan- bicara anaknya, Pak ya. Anak Maria, ya. Hmm? Anak Maria lahir Ya. setelah ada Maria, Pak. Ya. Iya, saya Anak tahu. Maria. Berarti Bapak ada setelah Bapak ada, bapaknya ada. Dalam arti begini, Pak. Kalau Anda bertanya, ya, Bang ya. Kalau Ya. bertanya begini, ya, biar kita sama paham lah. Bapak, Ya. pertanyaan ini Silakan. bukan bagi saya bukan menjebak, tapi bagi saya begini loh. silakan. Kalau kita saya tadi bilang dari awal ya, kalau kita masih memakai pemikiran kita logika manusia, Iya, kenapa saya bicara begini? Saya pakai logika manusia aja lah, ya. iya. Kenapa pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kenapa nggak dibuat yang baru aja? Gak Kenapa nyambung, harus kita kayak begini? gak nyambung Gitu sana, loh. Bung. Gak nyambung, gak Loh, kena. enggak, itu logika kita manusia loh. Gini. Ya kan? 3 pribadi. Sabar bang. Karena begini, kalau kita bicara tentang Yesus secara khusus, ya, saya udah bilang tadi, kalau kita bicara Yesus secara khusus, kalau saya sama Bang Evan tadi cerita bahwa tentang Tritunggal Allah sampai kapanpun juga akan tetap ada bantahan karena apa? Pandangan yang lain yang melihat secara logika data manusia bahwa itu ada 3, ya. Sedangkan dalam firman Tuhan sendiri katakan dalam kitab Injil, Yesus sudah pernah berkata kepada bangsa Israel, "Aku ada sebelum Abraham ada." Itu loh, ya. Itu sudah dikatakan. Baru mereka berkata apa? Mereka bangsa Israel itu seperti Bapak hari itu, seperti Abang hari ini. Bagaimana ceritanya kalau kau berkata bahwa kau sudah ada kalau Abraham itu Kembali ke yang tadi, itu saudara. sudah meninggal berapa puluh tahun yang lalu, berapa ratus tahun. Terus kenapa Yesus mengaku bahwa dia sudah ada? Ya, itu sudah pengakuan loh. Oke. Pengakuannya dia. Ya, sabar dulu Bang. Ya. Tapi tadi Abang sudah memakai kitab Perjanjian Lama, Kejadian, Keluaran dan Imamat dan lain-lain ya. Bang Itu Togi sudah deketin dipakai dikit semua, mic-nya, Bang. Ya. Bang Togi deketin Jadi, dikit saya mic-nya. bilang gini Silakan. Bang, ya. Kalau kita bicara dengan kitab Perjanjian Lama, Bang, yang kita perhatikan di sini adalah pekerjaan bangsa Israel, pekerjaan Allah kepada bangsa Israel, ya, kepada bangsa Israel, yang dimana di semua pekerjaan ini tertuju kepada satu titik, yaitu tentang siapa Yesus nantinya. Itu ada nubuatan-nubuatan dari kitab Yesaya ada, Yeremia ada, ya kan? Terus kitab Daud ada, ya. Itu semua ada tertuju untuk kepada kelahiran Yesus Kristus nantinya, dan kematian dia tertuju kepada di sana. Cuma, ya, kita memakai satu perikop yang dimana kita cuma katakan bahwa Allah tidak bisa menjadi manusia. Menurut Allah bukan manusia, ya. Betul, Allah tuh bukan manusia. Tapi menjadi pertanyaan saya dari tadi yang saya bilang bahwa bisakah Allah menjadi manusia? Nggak sesuai bisa. kehendak Dia? Nggak bisa. Bagaimana saudara bisa berkata bahwa Anda berkata begini, kalau Allah berkehendak, ya itu bilang ya, kalau Allah berkehendak maka itu bisa terjadi, ya. Bagaimana ceritanya, Bang? Secara logika bagaimana ceritanya kelahiran Yesus Kristus tanpa ada persetubuhan, ya? Bagaimana ceritanya? Kalau itu kehendak Allah maka bisa jadi, ya. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa.
Berarti kelahiran Yesus Kristus juga tidak bisa. Harus ada Bisa. Tuhan tidak berkehendak. Tuhan berkehendak. Nah, itu saya bilang. Iya, Kalau tapi yang lahir kehendak- dengar. Yang lahir ini manusia atau Tuhan? Sabar dulu, saya bilang dari tadi. Kalau Tuhan berkehendak, paham ya? Menciptakan Yang dirinya. mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Itu loh. Jadi bumi bisa Yang menampung mustahil Tuhan, bagi Pak. manusia, Jadi bumi bisa menampung Tuhan. Aduh, bumi bisa parah ini. menampung Tuhan pada saat Tuhan berkehendak. Akal Hah? nggak nyampe. Ya. Loh. Wah, berarti Bukan nyampe, Pak. di dalam dua Kenapa Tawarik yang gimana itu, Pak? pemikiran Tuhan? Dua Tawarik 6:18 gimana itu? Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Nah, Pencipta. makanya dia menciptakan dirinya menjadi manusia. Bilang tadi ya, karena itulah Bang. Ya. Bang. Dia nggak menciptakan, Bang. Itu baru boleh tertawa. Tuhan menciptakan menciptakan, dirinya. Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia. Betul? Nggak gitu, salah itu, Bang. Lalu bagaimana? Manusia ini dicipta atau tidak Yesus ini? Enggak. Kita. Nah, dicipta. Yesus ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Berarti Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia. Pingin nangis lupa nadanya. Iya. Ah, Dan pada saat kematian dan dia bangkit, dia kembali kepada dia. bagaimana dia bisa bangkit menjadi Tuhan lagi? Gimana ceritanya? Dia mati secara manusia, makanya Alkitab mencatat bahwa Allah membangkitkan dia. Dia dari antara orang mati. Dia mati secara manusia. Bang, Iya. Abang, kalau Tuhan kemudian mati sampai berjuta kali, itu mah wajar, bukan sesuatu yang istimewa. Namanya Tuhan, biar mati enggak. 1000 kali pun bisa, benar gak? Kalau itu kehendak Tuhan. Nah, itu dia makanya. Kalau manusia yang mati bangkit kembali itu luar biasa. Tapi Tuhan gini loh, mati. Bang. Tuhan Gimana mati logikanya apa luar Tuhan itu biasanya? mati? Jadi inilah pemahaman yang berbeda dari antara kita, Bang ya. Inilah Bahwa pemahaman yang berbeda kematian- antara pemahaman Yesus dengan Anda. Itu yang benar. Enggak. Pemahaman Anda dan saya. Bukan pemahaman Anda dengan Yesus yang berbeda. Enggak. Loh, Karena sudah tadi Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, Anda paksakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Gimana ceritanya? Ayo. Yesus datang bukan atas kehendaknya dia sendiri. Itu benar. Betul, berarti dia bukan Tuhan. Berarti Yesus ini bukan Tuhan. Iya, saya percaya. Nah. Tuhan kenapa? Loh. Dia datang bukan ke atas kehendaknya dia sendiri. Dia datang sebagai manusia, ya, sebagai manusia yang dengan tubuh yang fana. Dia datang ke dalam dunia. Makanya dia berkata, Ambigu, aku datang Bapak. kepada Berarti sebagai manusia dia bukan Tuhan. Engkau. Dengarkan, Bang. Berarti sebagai manusia dia bukan Tuhan. Taat sebagai manusia. Iya. Makanya pada saat Jangan Anda saya katakan begini. jangan Anda membuat otak Anda menjadi kalut. Dia datang menjadi bukan Tuhan. Dengarkan saya. Yesus datang menjadi bukan Tuhan. Betul atau tidak? Dia datang sebagai anak domba Allah. Nah, sebagai anak domba Allah lagi. Berarti dia bukan sebagai Tuhan kan? Lebih rendah lagi derajatnya. Tadi manusia turun derajat menjadi anak binatang. Betul? Nah itulah, makanya saya bilang sama Bapak, pada saat bicara Injil, kenapa Yesus memakai istilah seperti begitu? Ya, kalau kita baca kembali lagi Pak ya, ke belakang sebelum Yesus lahir ya. Boleh saya ditunjukkan data Bang di mana Yesus mengaku sebagai anak domba? Boleh? Kitab Wahyu. Saya katakan kepada Bung, Kitab Wahyu bercatat begini Pak ya. ya kita Wahyu lagi. Yang hanya bisa membuka materai terakhir adalah anak domba Allah. Kata siapa itu? Kata Yohanes, Rasul Yohanes. Kata Markus. Rasul Yohanes. Markus, Bang. Karena kitab Wahyu yang menulis adalah Rasul Yohanes. Bukan. Oh enggak. Itu tulisan Tertulis kok dengan Markus. nama kok. Saya tanya kepada Enggak. saudara, nama lain Markus siapa, Bang? Kalau saya kurang tahu kalau itu, Bang. Baca Kisah Para Rasul 12 nomor 12 supaya Anda tahu bahwa yang di Pulau Patmos yang menulis itu bukan anak Zebedeus, tetapi dia adalah Markus, asisten Paulus. Sedangkan kalau dikatakan bahwa dia menulis karena apa? Mau bilang wahyu lagi, berarti dia juga nabi. Bukan. Siapa? Kalau Anda ingin mengatakan mereka mendapatkan ilham dari Tuhan, berarti dia nabi. Oh, enggak.
Kalau kitab Wahyu bukan ilham, Bang. Tapi Penglihatan. lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Oh iya, tertulis. Lebih hebat lagi. Dalam kitab Wahyu, Bang. Bilangan 12 nomor 6. Tuhan berfirman, jika di antara kamu ada seorang nabi, aku Tuhan akan menyatakan diriku ke dalam penglihatannya. Berarti dia melihat. Sudah. Berarti dia nabi. Sudah. Makanya ada kitab Wahyu. Berarti yang menulis kitab rasul. Wahyu ini nabi. Rasul. Kok jadi rasul langsung? Rasul itu level kedua, Bang. Nabi dulu. Rasul itu bukan level kedua. Kenapa? Oh, yang Anda maksud mungkin apostolos. Begini loh. Bagi kami, ya. Bagi kami, rasul itu adalah Enak kali ya, Bang. Yesus Kristus. Enak kali. Mau ndak Anda saya katakan bagi kami pendeta itu maling ayam? Mau ndak? Oh, itu terserah Bapak. Nggak bisa begitu. Itu terserah. pembuktian Anda licik dalam hal ini. Kenapa? Untuk mendapatkan sesuatu yang berharga bagi agama Anda merelakan sesuatu yang berharga dalam agama Anda. Licik namanya, Bang. Enggak. Itu cerdik Karena seperti kan ular itu namanya. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan itu terserah Abang kalau dikatakan pendeta sama dengan pencuri ayam? Sementara pendeta itu adalah gelar suci bagi pemuka-pemuka di dalam agama saudara. Anda Apakah kalau memang nggak apa-apa, kalau memang abang punya pengertian seperti itu nggak apa-apa. Iya. menurut saudara, tapi apakah Kita betul saya tanya, kita nggak apakah maksa betul Abang apakah betul pendeta itu adalah pencuri ayam? Itu gak ada hubungannya. Menurut Pak. saya sih pendeta. Betul. Pendeta itu adalah pemuka agama, orang-orang yang ditahirkan, orang-orang yang ditasbihkan menjadi pemimpin dalam gereja. Itu pendeta, orang-orang suci, orang-orang baik, pemimpin, gembala, bukan pencuri ayam. Bukan pemimpin gereja, Bang. Pendeta bukan pemimpin gereja, Bang. Tapi dia tokoh dalam agama saudara. Iya. Dia pelayan. Kalau boleh nggak tokoh di dalam agama saudara disebut maling ayam, pencuri ayam? Boleh nggak? Memang kalau dia Itu maling disebut ayam, karena apa? Karena Nggak bisa. Ini mengenai titel. Ini mengenai titel. Pendeta sama dengan maling ayam. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak bisa. Jangan karena hanya ingin merampok kata Rasul, Anda merelakan sesuatu yang disucikan di dalam agama saudara. Nggak bisa. Kata Rasul itu Anda dapatkan dari mana? Coba. Maksudnya abang ngajak untuk berpikir apakah pendeta itu artinya seperti itu? Iya, Itu iya. Abang bilang, Karena Anda menyalahartikan kata Rasul. Ya, kalau abang kembali ke situ ya kita memang bilang pendeta bukan itu ya. Nah, gitu. betul. Maka saya katakan Paulus dan penulis kitab saudara bukan Rasul. Sama halnya. Gitu, Bang? Loh, Rasul itu adalah nabi yang menerima wahyu dari Allah Berarti Rasul dan Nabi Subhanahu sama wa ta'ala. Kan saya sudah menjelaskan saudara. Nabi tamatan SMA, Rasul tamatan sarjana, sama nggak? Tapi Nggak dalam sama. definisinya abang samakan tuh. Loh, Definisinya abang samakan. Nabi adalah oknum yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya dan tidak punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Nabi. Oke, sabar, saya potong situ. Rasul, Bang, sabar. Rasul adalah nabi yang tadi yang menerima wahyu untuk dirinya dan juga wajib hukumnya menyampaikan kepada umatnya. Itu rasul. Jadi rasul sudah pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Jadi kalau Anda mengatakan Paulus itu rasul, berarti dia nabi. Kenapa? Bukti dia nabi, dia menerima wahyu, dia menerima ilham. Kalau bukan nabi, dari mana dia mendapatkan ilham itu? Dari mana dia mendapatkan catatan-catatan itu? Dari mana? Dari mana? Kalau para rasul ke-12 murid Yesus, ya, ke-11 murid Yesus dan para murid yang lain, mereka mendapatkan ilham itu oleh tuntunan roh. Ya. Nah, Sabar Bang, jangan potong dulu Bang ya. Ya, Abang selalu memotong itu dan membawa ke tempat-tempat yang berbeda Bang. Dan kita membahas lari-lari terus gitu Bang ya. Nah, terus tadi Abang sendiri bilang, saya mau pakai Abang punya pernyataan sendiri nih Bang. Nabi itu Abang bilang bahwa dia menerima wahyu, tapi tidak boleh menyebarkan kepada. nggak ada kata tidak boleh, tidak wajib. Tidak wajib ya, tidak wajib. Tapi kenapa ya? Pada saat Allah berfirman kepada para nabi, wajib harus menyampaikan kepada mereka. Mana coba tunjukkan kewajiban Nabi Daud untuk menyampaikan kepada umatnya? Ada? Nabi Daud itu pada saat posisi dia adalah dia raja. Dia enggak. Kalau kita nggak yakini Daud itu nabi, Bang.
Tapi kalau dalam kitab saudara disebut nabi? Saya tahu dia adalah raja dan nabi, dibilang begitu. Nah, ini Pada sudah saat bertentangan dalam ini. Baru para rasul mengatakan dia nabi. Pada saat pekerjaannya dia dikatakan bahwa dia adalah raja. Nah, di dalam perjalanan hidupnya Daud, dia mempunyai seorang nabi, yaitu Nabi Nathan. Nabi Nathan selalu memperingatkan kepada dia, ya. Nah, sebelum dia dilantik sebagai raja dalam usia masih muda, Nabi Yesaya datang ke sana. Mana perintah yang saya minta? Perintah Allah kepada Nabi Daud untuk menyampaikan wahyunya kepada Nabi Bani Israel mana? Daud tidak menerima wahyu, Pak. Berarti dia bukan rasul. Berarti dia bukan nabi. Dia raja. Tapi katanya nabi. Dia nabi karena pada saat dia bilang kata nabi, pada saat itu dia ada menulis kitab Mazmur. Nah, berarti dia nabi kan? Kitab Mazmur ditulis, Pak. Bukan Ya, wahyu dari Tuhan seperti buku yang seperti dibilang Oh. bahwa buku yang diturunkan pada dia bukan. Oh, Maaf. jadi No. wahyu. Jadi Mazmur itu bukan wahyu. Mazmur adalah tulisan puji-pujian dari Daud kepada Allah. Itu bukan ilham yang dituliskan. Pujian, Pak. Bapak pahami pujian nggak? Saya tanya, itu bukan ilham. Pak, semua manusia dikasih ilham, Pak. Saya pun dikasih ilham, Pak. Loh, Apakah saya seorang nabi? dengarkan. Pak. Yang saya maksud bukan Anda nggak nulis kitab, Bung. Yang saya tanya, tulisan Daud itu ilham dari langit, itu wahyu dari langit, atau karangan bebas? Yang saya tanya, Dia menulis lagu-lagu puji-pujian, Pak. itu ilham atau itu wahyu atau bukan? Itu wahyu atau bukan? Bukan. Itu tulisan. Pak. Lalu Yang kenapa dijadikan Allah. Lalu kenapa tulisannya dijadikan sebagai nubuatan untuk Itu menggenapi pujian, Pak. Eli lama sabaktani? Tidak semua dalam kitab Mazmur ada tulisan. Nah, udah mulai. Daud, Pak. Udah mulai. Parah ini. Gitu loh. udah mulai. Aduh, Udah mulai. parah. Udah mulai. Enggak. Yes, Bung. Karena kita masuk Bung, dalam pujian, saudaraku Pak. Saya dikatakan Yesus dalam Lukas 24 bahwa ada tertulis tentang aku di dalam Torah dan Mazmur. Kenapa Yesus menjadikan itu sebagai acuan kalau itu ternyata bukan firman Tuhan? Karena itu bukan sesuatu yang mau disampaikan, Pak. Itu pujian dari dia yang Lah, dituliskan. Ada haula wala kelukasannya di situ, quwata Pak. illa billah. Itu loh. Yang Anda akui sebagai nabi siapa dalam agama saudara? Nabinya orang Kristen ini siapa sebenarnya? Kalau nabi itu seperti kalau kita ke contoh paling gampang-gampangan aja lah. Iya, yang Musa, gampang aja, yang gampang. Itu nabi besar, ya. Nabi besar Yesaya, Yeremia. Itu nabinya orang Yahudi. Yang saya tanya nabinya Kristen dulu, nabinya Kristen. Kristen itu memakai ajaran berdasarkan daripada Alkitab. yang ada, Pak. Enggak, itu Dari yang kejadian itu. Nabi Musa itu diutus kepada Bani Israel. Yang saya tanya Benar. nabinya Kristen yang saya tanya. Ada nabi, Bang. Enggak ada nabi. Oh, Kalau Kristen nggak ada. Kalau Abang bilang Yesus nabi, ya itulah nabi kita juga. Yesus. Nah, itu kan menurut pengertian Abang. Yang Itu kan. mana yang Iya. ini Yesus ini nabi atau bukan sih? Untuk kalian Kalau berdua. menurut pengertian kita kan dia Tuhan. Tapi dia punya gelar itu, Bang. Dia memang punya gelar itu semua. Kalau kita bicara masa itu saya bilang tadi, Bang, ya. Yesus Tuhan, berarti Tuhan pernah mati ya? Secara manusia dia mati. Nah, Tuhan pernah menjadi secara manusia. Kayak mana ceritanya saudara-saudara saya ini? Tadi kan sudah diceritakan, Bang. Berarti dengar, berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan. bukan Tuhan, dia sebagai firman, Bang. Iya, Dia datang saya dalam dunia, tadi katanya Yesus sebagai menyampaikan kabar keselamatan Yesus, kepada bangsa Israel. Yesus Namun bangsa Israel tidak menerima dia, maka Yesus tadi keselamatan ada katanya dalam- Tuhan bagi Kristen. Berarti Bang, Tuhannya pada saat Kristen kita pernah hidup dalam- berhenti menjadi Tuhan. sekarang begini, Bang, ya. Karena Kristen pada itu saat apa, Bang? Yesus menjadi manusia, itu sudah pasti bukan Tuhan karena dia manusia. Terus? Nah, berarti Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan. Enggak. Loh, pada saat dia menjadi manusia, Lah dia punya Allah itu ada, Bang. Sudah saya bilang. tahu Tuhannya Yesus ada, ngerti saya, Pak. Bang, saya paham. Tuhannya Yesus itu ada, paham saya. Yang saya tanya Tuhan Anda, bukan Tuhannya Yesus. Tuhan Anda menjadi manusia, berhenti dia menjadi Tuhan pada saat itu. Nggak Kan- pernah berhenti menjadi manusia. Nggak pernah berhenti Pada menjadi saat Tuhan. dia menjadi manusia, Bang, dia bukan Tuhan. Dia Tuhan, Bang. Tidak apa? mungkin Tuhan Karena berdoa pada saat kepada dia- Tuhan.
Kecuali Anda ingin mengatakan Tuhan Anda tidak tiga, mungkin, Bang. ada dua. Dan tidak mungkin, Bang, ya. Itu yang saya bilang tadi, Bang. Tuhan Anda ada berapa? Abangku, Tuhan Anda ada berapa? Satu. Yang menjadi manusia berdoa kepada Tuhan yang di surga ini yang mana Tuhan Anda di situ? Yang di atas Manusia. surga atau yang manusia ini? Manusianya. Nah, berarti Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan, menjadi manusia dia. Kalau Tuhan, apakah Tuhan menjadi manusia? Apakah Tuhan akan berhenti? Jadi manusia, Abang. Anda mengatakan Tuhan Anda adalah Yesus, dan pada saat Yesus menjadi manusia, apa yang dikatakan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini yang Itu berkata. manusianya yang berkata. Betul. Manusia ini Bukan berkata. Tuhannya. Loh, la haula wala quwata illa billah. Yesus pada saat berkata seperti itu, dia Tuhan atau bukan, Bang? Dia manusianya, Bang. Tuhan atau manusia? Manusianya, Bang. Nah, manusianya. Berarti Tuhan Anda pada saat dia menjadi manusia, dia bukan Tuhan. Pernah menjadi bukan Tuhan. Oke? Oke. Udah selesai. Berarti Tuhannya orang Kristen pernah pensiun dini menjadi Tuhan. Nggak pernah. Loh, pada saat dia menjadi manusia, tadi Anda mengatakan iya. Begini, Bang. Ya, itu saya La bilang haula tadi. wala quwata illa billah. Jadi begini, Bang. Ya, silakan saudaraku, Saya bilang silakan. tadi, Silakan. ya, konsep kita saya bilang tadi, kita bicara keutuhan ini datanya manusia, Bang. Data manusia yang kita bicara dari tadi, Bang, ya. Iya, Makanya silakan. ada pernyataan seperti Abang tadi, Tuhan jadi manusia, maka Tuhan tidak akan, Tuhan pernah jadi pensiun, Tuhan pernah pensiun, ya. Ya. Itu kan, itu data manusia, Bang. Ya kan? Kalau Saya udah bilang dari tadi. Kalau data bahwa- Yesus, Hah? kalau data Kita Yesus, kalau kita bicara kalau bukan kemanusiaannya, ya, dia adalah Tuhan, Bang. Kenapa? gini saudaraku. Saat dimana seseorang menyembah sujud kepadanya, Oke. apakah dia menolak penyembahan itu? Tidak. Oke. Kepada manusia siapa yang kita bisa sujud? Oke. Tidak ada, Bang. Oke, Ya. baik. Baik, Yesus saudara. mengatakan dia manusia. Dia katakan Oke. dia bilang dia diutus. Itu tidak ada yang salah. Dia nabi, benar. Gitu Oke. loh. Baik. Dia hanya dibilang dia adalah raja di atas segala raja. Oke. Gitu loh. Oke. Coba Anda Makanya saya bilang tunjukkan. tadi kembali. Oke. Kembali saya tadi bilang pembahasan tidak dari tadi lari-lari terus itu. Pembahasan dari tadi yang saya pertanyakan tadi adalah di dalam kitab Yohanes sendiri di situ kenapa dia mau dilempari, ya? Itu saya bilang. Karena orang Bahwa Yahudi salah paham. Sabar, Bang. Bukan salah paham, Bang. Lalu? Zaman bangsa Israel, orang pada saat itu tidak berani untuk menyamakan diri dengan Tuhan, walaupun dia imam. Dan yang mengerti pernyataan itu Yesus tidak menyamakan dirinya dengan Tuhan. Di mana Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan? Di mana? baru kenapa dia mau dilempari. Lah, itu ku bilang salah paham. Yesus sudah menjelaskan, wahai Bani Israel. Dengarkan, Bang. Yohanes 10 Tulis di nomor situ, 34 Dan 3 tertulis di situ La haula wala quwata illa ada kan billah. tertulis di situ bahwa ada salah paham di situ. Tidak ada, Bang. Ada. Menjelaskan Justru secara dia mengatakan, ya. bukankah di dalam kitab Tauratmu tertulis siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, maka firman Tuhan tidak akan dibatalkan. Masihkah kamu oleh dia yang menguduskan aku ingin melempari aku batu hanya karena saya mengatakan aku adalah Allah? Adalah anak Allah, Iya, betul. ya kan? Hah. Ya kan? Bahkan dia mengatakan anak Allah, bukan Allah di sana, Dikatakan Bang. bahwa di dalam kitab Taurat saja Musa disebut adalah Allah. Nah, lalu saya yang menyampaikan firman juga boleh dong. Saya menyatakan diriku sebagai Allah, boleh dong. Saya menyatakan diri sebagai anak Allah, Boleh dong. menyamakan diri. Boleh dong. Iya kan? Tapi permasalahannya Adalah di situ tertulis bahwa dia menyamakan diri dengan Allah. kata sedangkan siapa pada dia zaman menyamakan itu, diri, Bung? Kata siapa? Karena dia menyatakan bahwa dia dengan Allah. adalah Itu satu. pemahaman orang Yahudi, tapi dia menjelaskan, wahai Yahudi, Iya. di dalam kitabmu sudah tertulis. Alamak, abang ini gimana sih? Yesus mengatakan, Gini loh. kamu menuduh aku menyamakan diriku sebagai Tuhan. Padahal di kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Pertanyaannya, Musa pernah menyebut dia Allah nggak? Lah, Musa dikatakan, engkau kujadikan menjadi Allah dan Harun menjadi Siapa yang nabimu. bilang gitu? Allah sendiri yang Musa mengatakan itu. menyatakan dirinya sendiri. Katakan kepada mereka. Hayo, katakan kepada mereka. Apakah di Saya katakan kepada saudara.
Apa yang harus saya katakan kepada mereka? Dengarkan. Apa yang harus saya katakan kepada mereka? Apa kata Allah kepada Abraham, kepada Musa? Katakan kepada mereka, aku adalah aku yang telah mengutus aku. Betul? Iya. Musa dituntut untuk mengaku sebagai apa di sana? Utusan. Disuruh mengaku aku adalah aku, akulah dia. La haula wala quwata illa lah. Aku adalah nama yang ditanyakan oleh dari Lah. Loh. Orang mereka di dalam ditanyakan. Kalau kita menanyakan Mari kita uji. bagaimana mereka bisa percaya? Mari kita uji. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, ya? Ketika kemudian Musa diutus oleh Tuhan untuk menyatakan dirinya sebagai Ehye kepada Fir'aun. Oke? Lalu kemudian kita lihat, engkau aku jadikan sebagai Allah bagi Fir'aun. Paulus tidak mau kalah. Yesus yang kau salibkan itu telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan oleh Bapa. Sama kan? Jadi kalau Bapa yang benar mengutus Musa menjadi Tuhan, Paulus mengutus Yesus juga menjadi Tuhan. Sama. Betul Enggak. nggak? Roma 14 nomor 9. Paulus dia tidak mengutus. Dia tidak Betul, tapi dia mengajarkan bahwa pencipta langit dan bumi telah mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Iya benar. Nah, Tuhan yang benar mengangkat Musa untuk menjadi Tuhan. Iya. Nah, berarti antara bapaknya Abraham dengan bapaknya Kristen Paulus sama enggak kedudukannya di situ? Sama-sama melantik manusia menjadi Tuhan. Betul? Itu enggak menjawab pertanyaan saya tadi, enggak menjawab, ya. Apa pertanyaan saudara? Apa Tadi pertanyaan kan saya saudara? sudah bilang bahwa tadi saya berkata, ya kan, bahwa apakah Musa menyatakan diri kepada bangsa Israel dia adalah Allah? Kepada Fir'aun dia diminta. Dia diutus Dia kepada diminta. Fir'aun. Ya, Dia diminta. Dia diutus kepada Fir'aun untuk menyatakan dirinya sebagai Allah. Terus dia lakukan nggak di dalam Alkitab tertulis? Lah, coba Anda baca itu. Apa yang dikatakan kepada Fir'aun? Ehye, aku adalah aku. Aku adalah aku. Dia menyatakan nama Allah. Loh, apa bedanya Yesus? Hah? Apa bedanya Yesus? Aku adalah anak Allah. Yesus Anda katakan, Yesus adalah dengarkan. Allah. Sabar. Musa mengatakan dirinya aku adalah aku. Ehye. Yesus mengatakan aku adalah anak Allah. Kenapa justru Bang, di Yesus? mana Musa nyatakan diri aku adalah aku, di mana, Bang? Kan perintahnya. Katakanlah kepada Fir'aun, Musa aku bertanya kepada Allah di dalam pada saat perjumpaannya di dalam gunung suci pada saat itu, dalam pelarian diri dia sedang mengalahkan kambing-kambing di situ. Dia bertemu dengan Allah berupa api, ya. Di situ Allah berbicara kepada dia. Dan disitulah Allah mengutus dia. Dan disitulah Musa bertanya, bagaimana saya bisa berkata kepada bangsa ini, yang besar ini, bahwa saya pernah bertemu dengan Tuhan dan siapa namamu? Nama Tuhan. Tuhan berkata, aku adalah aku. Ya kan? Nah, itu untuk disampaikan kepada bangsa Israel, untuk bisa menjelaskan bahwa perjumpaan Allah dengan Musa itu nyata. Itu loh. Kalau kita mau dengar cerita itu, Bang, ya kan? Tuhan Tidak ada tertulis di dalam itu. Dia mengaku depan Firaun bahwa aku adalah aku. Dia berhadapan dengan Firaun. Dia meminta kepada Firaun untuk membebaskan bangsa Israel untuk pergi menyembah Allah yang hidup, Allah mereka, untuk menyembah Allah selama 3 hari pada saat itu. Begini dari tanah Mesir. Begini ya. Bang, gini Bang. Jadi kalau tadi dibilang bahwa rel kereta api Allah juga juga ini berkata demikian, tapi pertanyaan saya tadi, di mana Musa berkata, aku adalah Allah, ya? Oke. Dan di situ dikatakan bahwa memang betul Tuhan berkata bahwa Musa itu adalah Allah dari bangsa Israel saat itu, benar, pemimpin bangsa itu. Nah, tapi di sini rel kereta api juga Bang ini. Rel kereta api Bang, Anda nggak ada kapasitas untuk mengkhotbah saya. Oke? Begini Bang, Keluaran 7 nomor 1, Tuhan yang melantik Musa menjadi Allah. Betul atau tidak? Iya. Di mana Tuhan melantik Yesus menjadi Allah? Di mana?
nggak pernah terjadi, Bang. Abang kasih pertanyaan lagi ke saya nih ceritanya nih ya. Loh, ini masih kajian kita ini. Nah, Ini masih kajian kita. Allah Bapa melantik Musa menjadi Allah. Itu jelas Atas tuh. Firaun, Bang. Atas Coba Firaun. jangan kurangi. Iya, atas Firaun, Firaun. atas manusia. Oke? Atas Firaun. Firaun. Anda tahu, Kepada Anda ngerti Bukan atas Firaun? manusia, Bang. Anda paham Firaun? ah, Anda ngerti Firaun? Iya, Ya. Firaun, penguasa Firaun itu Mesir, siapa? ya. Raja Penguasa Mesir. penguasa Mesir. Betapa banyak kemudian orang-orang yang akan menjadi Allah bagi mereka terhadap Musa. Rajanya aja adalah hamba dari Allah Musa. Yang Musa adalah Allah itu sendiri. Coba, berapa banyak manusia Mesir yang harus menjadikan tunduk dirinya untuk mengatakan kepada Musa bahwa dia adalah Allah berdasarkan Keluaran 7 nomor 1. Sekarang mana dalilnya Yesus diangkat oleh Allah menjadi Bang, Tuhan? sabar dulu. Bang jangan bilang dia untuk menjadi Allah bagi manusia atau untuk orang Mesir. Allah menyatakan Musa sebagai Allah atas Firaun. Nah, Itu aja dulu, Bang. kalau Firaun aja sudah menjadi hamba Musa, bagaimana dengan rakyat Firaun? Itu urusan Firaun dan rakyatnya lah. Intinya begini, Bang. Intinya gini, Bang. Bang dengar dulu, Bang. Jadi gini, waktu Allah ngomong itu sama Musa, maksudnya apa itu? Lah, Musa membawa ketakutan kepada Firaun. Itu maksudnya, betul. Bang. Musa datang membawa firman Tuhan. Yesus datang membawa firman Tuhan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17 nomor 8. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12 nomor 49. Yesus penyampai firman, maka dia adalah Allah. jadi Menurut pengakuan Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan, maka dia adalah anak Tuhan, maka dia adalah anak Allah. Betul kan? Ya, Berarti apa Nah, yang disampaikan berarti berita firman Yesus tidak menyamakan dirinya dengan Tuhan. Yesus tidak menyamakan dirinya dengan Tuhan. Bapakku yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Apakah itu menyamakan dirinya? Tidak. Berarti Anda menyalahpahami percakapan Yahudi dengan Yesus yang memang juga sudah salah paham Yahudinya. gimana Yahudi bisa salah paham, Bang? Mereka yang pegang janji, mereka yang pegang Taurat, mereka yang pegang Iya. kitab itu, Bang. Yesus mengatakan di Dan dalam ketika Yesus berkata-kata buat mereka tuh bagaimana mereka nggak paham kalau Yesus lagi nyatakan diri sebagai satu dengan Allah. Abang harus tahu Yesus bagi Bani Israel itu siapa? Dia anak hasil Sina. Dia anak Pantera, salah satu daripada prajurit Romawi. Makanya dia jangankan sebagai Tuhan, sebagai Nabi aja kagak. Dan Yesus ketika dia datang berdakwah kepada mereka, Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan seperti yang diimani hari ini oleh Kristen. Apa pembuktiannya? Anda boleh lihat dalam Yohanes 5 nomor 36, kesaksian Yesus itu apa? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh dan seterusnya, adalah bahwa pekerjaan-pekerjaan itu yang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, Ya, jadi apa yang membuat Anda menuhankan Yesus? karena dia datang kepada pemiliknya, Bang, kepada miliknya. Maksudnya apa ini? Kan tadi kita sudah Ini, bantai Bang, ya. itu. Aku datang Ketika bukan atas kehendakku sendiri. Yesus diutus untuk menyampaikan firman kepada Bani Israel. Iya, dan saya membenarkan itu bahwa Yesus itu di Bani Israel. Betul. Maka dari itulah kemudian ketika ia datang kepada Bani Israel, kedatangannya bersaksi bahwa pekerjaan yang ia lakukan yang menyebabkan orang Kristen menuhankan dia hari ini, ternyata pekerjaan-pekerjaan itu hanya untuk membuktikan bahwa dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Dia adalah utusan, memang benar. Dan dia adalah terus? Tuhan. Iya benar. Terus kenapa Anda melantiknya menjadi Tuhan? Dan memang itu Tuhan, Bang. Dari mana? Ini. Karena dia adalah Tuhan. Dari mana dia Tuhan? Aspek apanya yang membuat melantik siapa, Bang? Kita bicara Anda barusan? Saya nggak pernah melantik Tuhan, Bang. Loh, Yesus? Lu nggak melantik Tuhan? Roma 14 nomor 10. Nomor 9. Kemudian
kalau Anda tidak melantik Yesus menjadi Tuhan, lantas pernyataan-pernyataan Yesus yang membuat Yesus ini menjadi Tuhan bagi Anda itu apa? Karena apa? Karena dia makan ikan goreng? Kalau saya jelaskan, abang mau terima nggak? Saya akan mendengarkan, dan kalau keliru saya luruskan. Kalau lurus tidak mungkin. Saya sudah yakin Anda pasti membengkokkan ini. Silakan. Oke bang. Ya. Saya mulai dari Yohanes. Ketika Yohanes bilang firman itu adalah Allah, di situ sudah menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang diutus. Oke. Dia datang ke dunia, datang kepada miliknya. Oke. Dan kenapa kita bilang dia Tuhan? Karena pada mulanya dialah sang pencipta itu, bang. Oke. Nah, itu kesaksian siapa, Dia Bang? pemilik. Itu kesaksian siapa? Itu kesaksian Yohanes, dan Ada nggak Yesus mengaku kesaksian Yohanes jauh lebih penting kesaksian Yesus daripada kesaksian Yohanes? Ada nggak Yesus mengatakan itu? Perasaan barusan aku katakan kepada Anda. Baru aja aku ajarkan tadi. Ada nggak, Bang? Bahwa kesaksian Yesus, kesaksianku lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Ada nggak? Yohanes mana dulu, Bang? kalau Yesus berkata begitu juga untuk apa, bang? Untuk Tujuannya mematah apa? tujuannya agar Yes, umat Bang. dengarkan. Jadi Yesus kesaksian Yohanes yang dimaksudkan tadi itu adalah bukan Yohanes yang adalah murid Yesus. Kesaksian Yohanes Pembaptis itu kesaksiannya dia itu harus lebih kecil, gitu loh. Makanya dibilang kesaksian Yohanes, Bang. Jangan salah paham dulu, Bang. Jadi Yohanes yang mana? Yohanes yang mana? Pertama kali sebelum Yesus ada di dalam dunia, sebelum dilahirkan, Yohanes Pembaptis sudah membuka jalan itu. Ya. Makanya Yohanes Pembaptis berkata, akulah jalan, akulah orang yang membuka jalan, ya, untuk jalan untuk kedatangan Dia. Yang tali kasih pun aku tidak bisa membukanya. Karena dia adalah itu. Karena dia adalah Mesias. Karena dia adalah Tuhan atau dia adalah Mesias? Pada saat Yohanes Pembaptis, dia berkata bahwa dia adalah anak Allah. Ya, Jadi makanya pada saat dibaptis itu Allah berkata di dalam Alkitab tertulis bahwa ada suara yang berkata bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya Allah aku berkenan. Ya. terus Ya. Jadi kesaksian itu maksudnya dikatakan tadi bahwa kesaksian Yohanes itu ada yang lebih besar dibandingkan kesaksian Yohanes itu. Gitu loh. Masih ada yang lebih besar lagi. Abang-abang Makanya izin pada dulu saat ya, bang. Abang Suma, Bang Togi, Yuk. mau kemana, izin dulu Pak? nih, izin. Kita belum selesai ini, Bang. Iya bang, ini darurat ini, bang, darurat Oke, sivil. Oke, siap. Bang Suma, makasih ya Bang Suma. Sama-sama, Bang Elefant. Kapan-kapan bisa ngobrol-ngobrol lagi, bang ya. Baik. Bang Togi, Baik. semuanya. Silakan Akhi Sidik diambil alih kembali. Saya Iya, Pak. asap-asap dulu. Silakan nanti. Iya. Makasih Bang Elefant, sehat selalu, Bang. Sehat selalu Bang Suma. Oke, siap. Lanjut. Ayo, Akhi Sidik, silakan. Ini nggak bisa keluar nih, gimana nih? Lompat, Bang. Oh, Ayo, udah. bentar ya. Mau diturun pelan-pelan? Oh, udah. Lanjut. Nah, gimana Pak Togi? Sebenarnya udah jelas sih penjelasan dari Gurunda Zuma itu sebenarnya, Bang. Kalau Bapak saya nggak sih, Bang, paham-paham jujur juga aja, sih. ya. Bukan nggak Gimana, paham, Bang. gimana? Saya paham, Bang. Sebenarnya saya paham, Bang. Iya. Arahnya ke Karena gini Bang, seperti yang dijelaskan Bang Juma tadi kan, Gurunda tadi kan, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakan pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Nah, seperti yang tertulis juga di Yohanes 3 ayat 17 gitu loh. Nah, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia gitu loh, Pak. Iya, saya paham itu, Bang. Cuma kalau saya dari tadi bilang gini, Bang, ya.
memang kalau jujur-jujuran, dan ini jujur-jujuran Bang ya, jujuran ya, kalau kita bicara kitab Yohanes Bang, jujur, itu bukan hanya saya ya, ada beberapa teman-teman yang lain juga. Di kitab Yohanes ini kitab yang dimana sangat bagi saya ini merujuk kepada sang pengutus ya. Nah, saya sendiri kayak dari awal saya sudah bilang bahwa saya bukan orang teologi ya kan Bang, yang dimana saya bisa mengerti dan saya harus tahu bahwa tulisan-tulisan yang ada secara hari ini, yang secara tulisan bahasa Indonesia ya, ini Bang jujur sangat-sangat di kitab Yohanes lah ya. Kalau kitab Yohanes bagi saya ya, membingungkan saya secara pribadi apakah Yesus Tuhan atau utusan ya. Itu secara pribadi saya, bahwa saya di kitab Yohanes ini banyak membuat orang tidak mengerti ya. Dan banyak orang Kristen juga tidak mengerti kalau memakai bahasa Indonesia. Itu loh. Nah, makanya saya sendiri pada saat membahas kitab Yohanes ya kan, tadi seperti Bang Zuma bilang bahwa ini ada kesalahpahaman orang Yahudi. Nah, tetapi setahu saya pada saat saya ada belajar sedikit dari seorang yang mengerti ya. Saya belajar sedikit bahwa dikatakan bahwa pada saat itu bukan salah paham, tapi dari bahasa mereka, karena bangsa Yahudi atau bangsa Israel itu mengerti sekali perkataan-perkataan yang menyamakan diri dengan Allah itu seperti apa ya. Karena begini Bang, Bang, coba Abang buka di 1 Yohanes 5 ayat 9 ya. Iya. Jadi gini, bunyinya gini. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya gitu loh. Nah, jadi itu yang dipahami. Bagaimana Abang bisa memahami bagaimana Abang memahami Yesus itu adalah Tuhan atau adalah Allah? Di dalam Yohanes juga lebih dipertegas. Yohanes ntar kita buka ya. Yohanes 5:32 nih Bang. Ada yang lain ada yang lain bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Iya. Benar itu. Makanya Bang, terus sebenarnya sudah jelas sih yang dipaparkan Guru tadi itu. Gimana Abang menyatakan bahwasannya Yesus itu adalah Allah? Pemaparan tentang kitab Yohanes. Silakan Bang Audes. Ya. Minta maaf Bang ya, saya juga ada, ini sudah kalau di kita, saya di Papua ini udah jam 1 nih Bang. Jadi yang saya tadi senangnya adalah bukan karena hasil perdebatan siapa kalah siapa menang, banyak hal yang saya dapatkan memang, ya kan. Makanya saya tadi berkata bahwa apakah kalau saya selalu berprinsip begini Bang, untuk mengerti pikiran Tuhan saya nggak mau pakai pikiran saya manusia, ya kan. Saya masih percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan juga Tuhan, dan juga ya dia sebagai anak domba Allah. Oke, sekarang Pak saya ikut mau Bapak ya. Anak Allah berarti Allah itu sendiri. Allah itu sendiri sebagai ya. Jadi Allah itu, anak Allah itu yang dimaksud Bapak itu Allah itu sendiri Pak. Kalau saya iya. Nah, waktu dia dia nggak tahu tentang ponara itu bagaimana Bapak mengatakan itu adalah Allah? Karena dia tidak tahu juga hari kiamat gitu loh Pak. Sementara kalau Bapak mengatakan dia itu adalah Allah di dalam Yohanes 17:18, Yohanes 8:17-18, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang diriku. Nah itu yang tadi saya bilang Bang ya, jujur saya jarang sekali membahas tentang kitab Yohanes. Kenapa? Karena di situ masih pertanyaan saya di situ banyak. Kalau kitab Yohanes loh ya Bang ya. Ya, kitab Yohanes itu sangat-sangat banyak pertanyaan buat saya dibandingkan dengan kitab Injil-Injil yang lain ya. Dan saya juga jarang sekali membaca seperti surat-surat Paulus dan lain-lain ya. Saya lebih banyak membaca kepada surat-surat Petrus ya. Nah, jadi kenapa? Seperti yang tadi Bang Suma bilang bahwa Paulus nggak bersama-sama dengan Yesus, nggak jalan sama-sama Yesus, ya kan? Nah,
Cuma memang saya bilang tadi, saya hanya mengerti firman nih, mengerti Alkitab ini tidak seperti Bang Zuma mungkin ya kan. Nah, cuma saya sendiri pada saat dikatakan Yesus adalah utusan, saya juga katakan iya Bang, gitu loh. Karena dalam kitab Yohanes tertulis demikian. Saya nggak bisa bantah. Silakan Bang Audes, silakan. Iya, kalau kiranya Gurunda Zuma lebih ngerti Bible, abang ikuti Bang Zuma, jangan ikutin yang lain. Gitu. Saya sedang belajar dengan seseorang secara ini virtual ya. Pak Bambang Nursena juga dia lebih banyak mengerti karena saya banyak belajar sejarah dari dia. Bang Nursena diajak debat sama Bang Zuma nggak berani, sama More Reski nggak berani Bang, karena udah tahu kapasitas daripada kita yang Muslim Bang. Ini Gurunda kita kapasitasnya udah ngerti, Bang Nursena, Rita Wahyu, itu sudah diajak debat terbuka itu. Bambang Nursena aja Bang, More Reski. Sama saya Bang yang muridnya Gurunda ini paling akhir, nggak bisa dia. Ya, namanya. Ini muridnya paling akhir loh Bang. Ini muridnya Gurunda cuma paling akhir ini. Kalau aku paling apa tuh? Canda sedikit. Nggak masalah Bang. Iya Bang, karena gini Bang, setelah ditanya satu ayat saja Bang, mental Bambang Nursena nggak bisa menjawab, jujur, jelas. Nah seperti contoh Bang, contoh gini Bang, contoh seperti ini ya. Yesus itu katanya disalib untuk menebus dosa Adam, termasuk pula dosa waris. Nah sekarang coba abang tanya ke Bambang Nursena, coba abang tolong tanya, di mana Yesus menyatakan dia dilahirkan untuk menebus dosa Adam dan dosa waris? Coba abang tanya, di mana dalil tersebut tertulis? Kalau Alkitab nggak ada. Lah, terus dia disalib untuk menebuskan dosa dari mana Bang? Menebuskan dosa Adam dan dosa waris. Nah kalau nggak dari Alkitabiah terus berarti gimana Bang? Berarti jelas Yesus itu menyembah kepada Tuhan, kepada Allah, dan Yesus bukan Tuhan Pak. Berarti Yesus itu Muslim. Kenapa? Dia mati Pak di kafani. Dia berdoa, dia bersujud di Matius 6:17. Dia berdoa, dia bersujud, dia berpuasa loh. Berarti dia seorang Muslim loh. Dia menyembah kepada satu-satunya Allah Sang Pencipta. Markus 12:29, Markus 12:28-29. Hukum yang terutama itu Pak, cuma satu loh hukum yang terutama. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu kan Esa Pak. Iya dong. Kan begitu Pak. Karena begini loh Pak, hidup ini hanya sekali loh Pak. Nanti kalau Bapak meninggalkan dunia ini Pak, Bapak akan dihadapkan sama Yesus. Nanti Yesus jewer loh ke Bapak ini. Ditarik loh Bapak ke neraka. Kenapa? Lah iya Pak, karena kan dia tidak pernah mengatakan dia itu sembahlah aku Pak. Sementara aku menyembah Tuhan, loh kok kalian menyembah saya? Gitu loh Pak. Bentar Bang. Bang Plat, selamat malam Bang Plat. Selamat malam Bang. Abang dari Kristen Bang? Muslim Bang. Oh nyari yang Kristen Bang, maaf ya Bang. Ya Bang. Silakan. Iya, karena Bapak juga tidak bisa membuktikan bahwasanya di dalam dan memang tidak ada Pak Yesus itu adalah Allah. Sementara dia mengajarkan. Nah ini Pak yang jadi pertanyaan kami ini Pak. Sebenarnya Bapak ini mengikuti ajaran Yesus atau ajaran Paulus Pak? Ajaran Yesus itu kan dia menyembah kepada satu-satunya Tuhan. Dia mati di kafani. Sementara Kristen sekarang mati pakai jas. Ya kan Pak? Dia berdoa itu dia sujud dan berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta kan. Nah sementara Kristen ini menyembah kepada dia loh Pak. Iya. Loh, sementara dia nggak mengajarkan sembahlah aku loh. Di mana Pak dia mengatakan dia itu Allah? Di dalam 1 Korintus 6:14, Sang Pencipta yang membangkitkan dia, itu menurut literasi Kristen ya. Nah, di dalam 1 Korintus 6:14. Terus di dalam Kisah Para Rasul 2:36, gimana Pak ceritanya ini? Kok tertulis begini Pak bunyinya? Allah yang membuat Yesus itu menjadi Tuhan. Nah itu Bapak menafikan seperti apa itu Pak di dalam karya KPR itu Pak, Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 2:36 gini.
Nah, di situ malah mana pula di sini Yesus ini sebagai Allah sang pencipta, Pak. Coba sini ya, bunyinya gini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa Oleh yang karena berkata itu, demikian? nah ini Pak di Kisah Para Rasul. Iya. Nah, ini Lord ini ya. Nah, tapi di sini ya oke lah. Saya ikut tulisan ini ya, menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, kalau di sini jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah sang pencipta telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Berarti Yesus jelas-jelas bukan Allah loh. Kisah Para Rasul 2 ayat Ayat 36, Pak. Berarti di sini kalau kita ikut juga, ini ada dua loh Tuhan berarti. Sang pencipta Allah sama Yesus. Nah, ini tulisan bagaimana Pak ini? Gitu. Sebagai kemanusiaan ya, Bang. Ngerti nggak? arti Malam kemanusiaan? Bang Romi malam. Sebagai Selamat kemanusiaan ya. Malam. Jadi di sini baca dulu dong sebelum komen. Gimana sih? Baca dulu. Ini berbicara tentang kemanusiaan apa di sini? Di sini kan Nggak bicara Kisah Para Rasul 2 ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa sang pencipta Allah ini telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Tuhan di sini dituliskan menjadi Tuhan gitu loh. Tuhan dan Kristus. Nah, Tuhan dan Kristus. Berarti Tuhan di sini ada berapa juga di sini, Pak? Tuhan satu. Nah, yang satunya yang mana? Ya Tuhan itu. Yang mana, Pak? Yang Tuhan. Sekarang saya tanya, yang satunya yang mana? Sementara jangan lari di Kisah Para Rasul 236 ya. Nah, Ya, nggak lari. bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Berarti Tuhannya yang mana? Yohanes 13. Sabar dulu. Kalau masuk di situ mental lagi, Dek. Nanti kalau kamu buka di Bukan arti dia, bukan mental. Menjelaskan. Kalau ini di menurut situ saya- Tuhan bukan Tuhan. Tuhan bukan Tuhan. Aduh, kamu nih. Sabar dulu yang lari, nanti saya kasih data. Sabar, di situ Tuhan bukan Tuhan. Jadi Ya, gini, secara LRT, Oh, itu yang jadi kamu dari maksudnya garis yang tertulis apa di bahwa revisi gitu. Yang kamu ambil cuma revisi yang salah gitu ya. Oh, ya. terus Makanya dia dulu revisi mana yang benar. ya coba kamu baca dulu di Kisah Para Rasul ini yang saya bahas kan. Yang di Kisah Para Rasul 236 ini gini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, Allah di sini siapa? ya Allah, Allah ini siapa? Tuhan sang pencipta bukan, betul? Sang Pencipta. Sang pencipta. Membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Tuhan Yesus ini apa juga? Sang pencipta. Ngomongnya pelan-pelan, Bang, biar cepat mengerti. Iya, memang begitu suaranya, Pak. Suara saya begitu karena headset saya. Bang izin ya. Apa abis Iya. ini boleh saya tanya? Iya, jawab dulu gitu loh. Nanti Bang Romi lanjut Ya, ya, Bang gimana? ya. Coba diulang. Nah, Coba diulang. Bang Romi lanjut ya. Nah gini, di sini kan Allah ini sang Bang, pencipta. Bang, saya izin dulu karena sudah mau jam Iya. 1. Nanti lanjut Bang Romi dulu, toh. Saya juga Saya cuma waktunya mau kepipet bilang nih. saja. Juga mau keluar, Saya cuman izin dulu. jalan. Oh ya udah, Pak, turun aja kalau Pak Romi ini. Kalau cuma mau bertanya. Ya. Hmm. Bukan, ya nggak boleh gitulah, kalian boleh terus kami nggak boleh. Loh. tanya. Gimana sih? Loh, terus kamu nggak mau menjawab? Oke, nanti kamu jawab dulu, kan kamu naik. Nah, kamu jawab, nanti kami jawab. Kamu jawab dulu ini. Iya. Di Kisah Para Rasul 236 ini Allah ini siapa? Lagi tidak pegang Alkitab, coba. Iya, itu yang saya bacakan. Coba yang saya bacakan. Yang saya bacakan, kamu nggak usah alasan di sini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah sang pencipta ini telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, Allah di sini sang pencipta atau apa? Ya, sang pencipta. Sang pencipta. Membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Yang dimaksud dengan Tuhan ini, Tuhan Yesus ini sang pencipta atau bukan? Dia kena turun sebagai kemanusiaannya. Iya, waduh, saya nggak di sini nggak tertulis sebagai kemanusiaan. Di sini kamu baca baik-baik, kamu dengar Ya, baik-baik. saya jelaskan kenapa bilang Tuhan, karena dia Lah turun ini sebagai yang kemanusiaan. tertulis deh, itu yang kamu jawab, yang tertulis gitu, menjadi Tuhan dan Nah, ini yang saya Kristus. jawab. Nah oke, sekarang saya tanya, kan Allah ini sang pencipta, Yesus ini sang pencipta betul? Menjadi Tuhan ini sang pencipta. Dia dalam posisi kemanusiaannya seperti manusia normal. Iya, saat dia sang Allah- pencipta. Dia memang sang pencipta. Dan Sang saat pencipta posisi apa yang diciptakan? Allah- Apa coba dulu yang diciptakan Yesus ini? Saat dia ke alam, dia menciptakan alam semesta karena dia pernah mengatakan aku dan Allah. Nah adalah sementara di sini yang membuat Yesus ini menjadi Tuhan ini Allah kok. Ya karena dia adalah satu.
Di mana Mana yang Yesus membuat menciptakan Yesus dunia ini? Ayo, mana datanya Yesus menciptakan dunia ini? Ayo. Kenapa ngomong Yesus kan Yesus? Dia kan Lah pernah katanya kamu bilang tadi bahwa Yesus yang menciptakan dunia ini. Gimana sih? Saya tanya, gimana? Yesus ini Datang kan sang pencipta atau bukan? dia dalam posisinya sebagai kemanusiaannya dia bukan pencipta, tapi dalam Oh, berarti bukan Tuhan ya, bukan Allah ya, manusia ya. Aduh, Loh. lu nggak ngerti juga sih. Loh, kenapa tertulis seperti ini bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan? Karena dalam ketuhanannya dia adalah satu. Dalam ketuhanannya. Adalah, dia sekarang yang adalah satunya satu. yang mana? Di dalam kisah para rasul ini satunya yang mana? Yesus atau Allah? Mereka adalah satu. Yang satunya yang mana? Allah di dalam Yesus, Yesus di dalam Allah. Coba. Allah Hah? itu sendiri. Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Berarti Dalam yang sang pencipta ini Allah, betul? Dia hanya membuat Yesus. Kalau tidak dibuat, Yesus tidak ada, betul? Berarti yang Maha Pencipta ini hanyalah Allah sang Maha Pencipta. Betul, karena Yesus memiliki Tuhan, bukan ateis. Hah? Lah iya, Yesus mentuhankan siapa? Satu-satunya Allah yang benar, Yohanes 17 ayat 3. Satu-satunya Allah yang benar, Yesus yang diutus. Coba baca Yohanes 13 ayat 13. Jangan cuma tanya, coba baca Yohanes 13. Guru dan Tuhan kamu baca, Lord, situ. Lu Aku ambil guru revisi dan apa? Tuhan, Yuk, bukan ambil Tuhan. revisi yang salah ya. Ambil revisi. Ya yang itu salah. direvisi kan, Tuhan kok jadi Tuhan? Gimana sih? Ya, coba lu lihat revisi yang lain. Jangan ambil cuma yang salah doang. Giliran ditanya Yang ambil lagi, yang lu salah bilang, gimana kamu nih? Ntar saya buka ya. Saya buka di sini. Saya baca data nih. Kamu lihat ya. Nih Yohanes Jangan 13 ambil 13. revisi yang salah. Ada Lah banyak itu derita kamu lo kok ditanya. Emang saya yang revisi, bukan saya yang revisi kok. Emang saya yang revisi bukan. yang salah. Loh, Bang, bukan Bang saya yang Sidik, revisi. itu terjemahan baru sekarang Tuhan juga itu Bang Sidik. Jadi revisinya tetap kukuh dengan kesalahan tuh. Iya. Tetap kukuh dengan kesalahan. Udah aslinya Tuhan, cuma satu revisi saja yang tulis jadi Tuhan. Hah? Itu revisinya Aslinya salah. bukan Tuhan, aslinya malah bukan Aslinya Tuhan. Coba ditunjukin mana yang asli, mana yang banyak yang bilang Tuhan. Buset. Nih. Soal Izin itu, Bang ya, aku coba turun, dibaca Bang ya. terus. Nggak apa-apa di Ya, sini aja, Bang di sini Togi, aja biar. makasih Bang. Iya, Bang Togi, makasih jaga banyak Bang Togi. kesehatan. Kasih Bang Togi. Nah ini nih, Tercerahkan, Bang, ya. ini Kinkert 1870 ini bahwa aku dipanggil olehmu guru dan tuewan. Nah, Yohanes 13 13. Nah, terus di Yohanes di tahun 1912 aku guru dan rabbi. Terus di tahun 1969 aku guru dan tuan. Terus Nah, terus di Yohanes 13 ini tahun 2000 aku guru dan junjungan. Nah, nanti masuk di sini direvisi lagi, aku guru dan Tuhan. Tetapi kalau kamu buka di dalam bahasa Inggris ini Lord, bukan God. Apalagi dia aslinya Tuhan, Bang. aslinya dari mana? Gurunda. Iya, gimana? Gurunda semua. Besarin Gurunda Hosos. Tadi saya tertarik tadi soalnya yang menyatakan anak Allah ternyata ya Bang Gurunda ya. Setelah saya baca-baca Bible Gurunda, yang menyatakan anak Allah kepada Yesus itu ternyata setan dan iblis Gurunda. Betul. Nah, Iya, ini betul. menarik. Apakah benar demikian Gurunda? Betul. Benar sekali. Coba kalau kita melihat sebentar ya, saudara kita ini pertanyaan. Silakan Gurunda, silakan. Ya, jadi gini, kalau kita mengkaji lebih dalam sebagai orang yang belajar tentang Bible, di dalam kitab Matius, Yesus itu disebut sebagai anak Tuhan, anak manusia sebanyak 30 kali. 30 kali. Oke. 14 kali di dalam Markus, 27 kali di dalam Lukas, dan 14 kali di dalam Yohanes sebagai anak manusia. Coba kita lihat, saya kasih satu contoh ilustrasi yang sederhana ya. Di dalam Matius 26, nomor 63-64. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya. Ini imam besar yang berkata kepada Yesus, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak?" Dengarkan. Apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus. Coba dengarkan jawaban Yesus. Engkau telah mengatakan, engkau telah menyatakannya, engkau telah mengucapkannya. Akan tetapi aku Yesus berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia.
Jadi ketika kemudian dikatakan dia anak Allah, Yesus mengatakan, engkau telah mengatakannya, tetapi mulai sekarang engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Nah, apa pembandingnya? Apa pembandingnya, saudaraku? Coba kita lihat di dalam Markus 5. Markus 5 ya. Markus 5 satu perikop kita lihat. Yang terjadi di sana, saya baca sedikit. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan dibelenggu dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kemudian untuk menjinakkan orang tersebut. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil teriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapati Yesus, lalu sujud menyembah Yesus. Jadi orang yang kerasukan roh jahat ini begitu melihat Yesus, lalu berlari mendapatkan Yesus, lalu kemudian menyembah Yesus. Nah, orang-orang Kristen akan mengatakan, itulah buktinya Yesus Tuhan. Itulah buktinya Yesus Tuhan. Sebab setan pun menyembah dia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Setan itu tahu yang mana Tuhan, yang mana bukan. Setan tidak pernah terperdaya untuk kemudian salah sembah kepada Tuhan. Tuhannya setan itu adalah Sang Bapa yang telah mengutus para nabi. Coba kita lihat data nomor 15 ya. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan roh jahat itu sudah berpakaian dan sudah waras. Apakah orang tersebut masih menyembah Yesus? Tidak. Data selanjutnya mengatakan orang tersebut tidak lagi sujud menyembah Yesus. Maka dengan kata lain, ketika iblis mengatakan Yesus itu adalah anak Allah dan kemudian diaminkan, maka kalau kita melihat cerminan daripada Markus 5 ini, hanya orang yang kerasukan roh jahatlah yang kemudian menyembah anak manusia tersebut. Karena kenapa? Ketika dia menjadi waras, dia tidak lagi menyembah anak manusia. Makanya kemudian Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku engkau semua pembuat kejahatan. Demikian Bang. Pertanyaannya sangat luar biasa bagus. Masya Allah. Tapi saya ketemu lagi nih Gurunda. Saya ketemu lagi. Ternyata yang menjadikan Yesus anak Allah itu ternyata Hansip Romawi, Gurunda. Apakah benar, Gurunda? Ya, juga ada demikian. Jadi gini. Ada beberapa oknum yang mengatakan Yesus itu anak Allah. Yang pertama adalah iblis dan setan, kemudian orang-orang yang melihat mujizat Yesus, kemudian ada juga yang Simon Petrus, kemudian ada penulis-penulis Bible termasuk Yohanes, lalu Markus, itu juga menyebut Yesus itu sebagai anak Allah. Yohanes Pembaptis, Nathaniel, kemudian Marta, kemudian malaikat, pemuka Yahudi, kaum Yahudi yang bukan pengikut Yesus. Kemudian Yesus pernah sendiri mengatakan, tapi dia tidak secara langsung mengatakan bahwa dirinya adalah anak Allah. Nah, sementara kalau yang disebut sebagai anak Allah itu banyak. Adam disebut sebagai anak Allah. Itu jelas tuh. Mereka yang lahir kembali dengan keimanan disebut anak Allah. Kaum atau umat pilihan Allah dalam perjanjian lama adalah kaum Yahudi, dalam perjanjian baru juga disebut sebagai anak Allah. Banyak yang disebut anak Allah, tapi yang paling sering menyatakan Yesus sebagai anak Allah itu adalah iblis dan setan. Gitu. Masya Allah. Tapi ada hal yang menarik, teman-teman. Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul 18. Kisah Para Rasul 18. Coba kita lihat sampai di data 16 ya, kalau nggak salah ya 16. Data Kisah Para Rasul 16 nomor 18 seterusnya. Di situ iblis sedang memproklamirkan kerasulan Paulus. Yes. Jadi iblis memproklamirkan ketuhanan Yesus sebagai anak Allah. Iblis juga memproklamirkan kerasulan Paulus sebagai utusan Paulus, sebagai utusan Yesus. Nah, yang menarik di sana adalah kenapa Paulus ini marah ketika iblis ini menyeru dan teriak kalau dia itu adalah utusan yang maha kuasa. Kenapa Paulus marah? Ada apa? Harusnya Paulus senang.
karena ada yang kemudian teriak mengatakan dirinya adalah utusan Tuhan. Kan gitu. Tapi apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul 16 itu, pada suatu kali mereka kemudian dikatakan pada suatu kali ketika kemudian mereka pergi beribadah, ya, dikatakan kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan mengikuti kami dari belakang sambil berseru. Dia berkata, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kebenaran dan keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Jadi Paulus ini terganggu oleh karena orang-orang yang kerasukan roh tenun ini teriak bahwa mereka ini, Paulus ini adalah orang-orang hamba Allah yang maha tinggi. Mereka Paulus ini dan teman-temannya adalah orang yang memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Tapi kenapa kemudian Paulus itu gusar, merasa terganggu? Saya punya pemikiran bahwa Paulus tidak ingin diketahui oleh orang banyak bahwa iblis mendukung ajarannya. Yes, sama pikiran kita, Gurda. Seakan-akan dia mengatakan begini, iblis diam lu, diam. Jangan kau mendukung aku, iblis. Kan gitu? Iya kan? Jangan kau dukung aku, iblis. Kenapa? Iblis itu sifatnya jahat. Iblis itu konotasinya buruk. Iblis itu sudah identik dengan sesuatu yang tidak baik. Kamu datang mempromosikan saya, orang tidak akan percaya nanti. Jangan kau perlihatkan kepada mereka agar mereka itu kemudian percaya kepada aku sebagai rasul oleh karena dirimu. Padahal iblis itu sudah pasti tujuannya menyesatkan. Iblis itu sesuatu yang jahat dikatakan buruk, sesuatu yang buruk dikatakan baik. Sesuatu yang baik dikatakan buruk, sesuatu yang buruk dikatakan baik. Jadi ketika dikatakan orang-orang ini, Paulus dan murid-muridnya, Paulus dan teman-temannya adalah hamba Allah yang maha tinggi. Paulus dan semua temannya memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Paulus mengatakan, diam. Diam. Harusnya Paulus itu senang kalau ajarannya benar. Iblis pun mengatakan saya benar, masa kalian tidak? Iblis kan sering mendengarkan firman Tuhan. Iblis sampai ke surga mendengarkan tulisan firman Tuhan, bahkan berbincang-bincang dengan Tuhan. Berarti dia tahu kalau aku ini adalah utusan yang maha tinggi. Tapi kenapa kemudian Paulus mengatakan, jangan, nyala engkau. Jangan kau datang ke sini. Demi nama Yesus, aku Paulus menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Seketika itu juga iblis itu keluar daripada orang yang kerasukan setan tadi. Subhanallah. Harusnya kemudian harus dipahami bahwa iblis terlalu banyak berpesan di dalam Bible bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan dan Paulus itu adalah utusan Tuhan. Maka siapa yang percaya itu adalah percaya terhadap propaganda yang dilakoni oleh iblis itu sendiri. Demikian, terima kasih saudara. Insyaallah. Malam Bang Kita Dewa. sapa dulu nih, Bang Dewa Molok sama Ini yang minta darah Yesus ini. Harus tanggung jawab ini. Bang Dewa, selamat malam Bang Dewa. Allahu Akbar. Bang Dewa, suaranya mana nih? Minta naik. Ayo, suaranya mana sekarang? Malam. Udah. Bang Silaban, selamat malam Bang Silaban. Dewa Molok terlalu kejam. Dewa Molok, harusnya kau minta darah anak manusia yang banyak bersaudara, jangan anak tunggal. Kasihan anaknya orang, minta yang tunggal pula diambilnya satu orang. Dewa Molok ini gak pernah sekolah ya. Dewa Molok kan gak ada suaranya ini, mana nih minta naik. Ayo, Dewa mana bisa bicara? Oh gitu ya. Yaudah turunin aja lah. Syukur. Bang Silaban, malam Bang. Selamat malam, salam dari Medan. Malam, salam Bang dari Medan Bang. Iya. Silakan Bang, mau ditanggapi boleh, silakan. Begini Bang, kalau masalah cara menanggapi ini memang agak sulit memang. Sulit memang susah tapi mudah.
Bukan susah tapi mudah, Pak. Ambigu. Saya mengatakan Tuhan tapi bukan Tuhan gitu loh. Seperti saya melihat orang tinggi tapi pendek. Itu kan menurut pemandangan kita. Lah sekarang coba mana Yesus itu mengatakan dia itu Allah. Dan sembahlah dia, ayo. Sembahlah dia, dan memang Yesus itu mengatakan dia sebagai Allah. Hah? Di mana, Pak? Coba. Sementara Kalau- Yesus mengatakan di Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Allah yang benar Yesus yang diutus, Pak. Memang Ya, memang. Berarti dia utusan, Pak, bukan Tuhan, betul ya? memang bukan Tuhan, tapi Oh, dia bukan. menyerupai sebagai Sebagai menyerupai. dia yang diutus. Kalau bukan karena dia yang nggak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga kalau bukan melalui dia. Iya, karena dia utusan, Pak. Harus mendengar katanya dong. Dia utusan Tuhan, wakil Tuhan loh. Kalian akan masuk ke dalam surga mengikuti perintahnya. Apa perintahnya? Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Allah yang benar dia yang utus. Jadi dia pun bertuhan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Markus 12, 28-29 jelas, Pak, di situ. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa, jelas dia bukan Tuhan. Matius 4 ayat 10, nyala engkau sebab ada tertulis sembahlah Allahmu. Allahku dan Allahmu, gitu loh, Pak. Ya memang. Yohanes 17 ayat 1, Yesus menengadah ke langit dan berdoa kepada Sang Bapa, Sang Allah, Sang Pencipta. Berarti dia bukan Tuhan, Pak. Dia hanyalah manusia biasa. Hanyalah manusia utusan maksudnya ya. Ya, Dia menghidupkan Lazarus, dia berdoa, Pak. ya. Iya, kalau tidak dikabulkannya tidak hidup Lazarus itu. Pertanyaanku gini aja, Pak. Ini kan perbedaannya sekarang yang permasalahannya aku dengar tadi, mulai dari tadi. Yang Tuhan itu, Allah itu sebenarnya siapa? Itu aja. Nah, Allah itu yang Tuhannya Yesus, Pak. Itu. Tuhannya Yesus. Iya. Nabi yang istilahnya Kristen sembah itu sebagai anak Allah itu kan Yesus. Iya, Yesus menyembah kepada Sang Pencipta, Pak. Nah, jadi kalau istilahnya sama kalian itu Nabi Muhammad itu sebagai apa coba? Sebagai rasul, sebagai nabi, Pak dia. Nabi, istilahnya. Nabi Sama seperti Nabi dia diutus apa enggak? Iya, diutus, Pak, sama seperti Yesus diutus, tapi Bapak mentuhankan gitu loh. Sementara di dalil Bapak mana Yesus itu Tuhan, mana Yesus itu Allah itu sendiri, mana coba? Ayo Bapak coba. Nabi, siapa tadi Nabi? Bang Odese silakan. Udah 1 botol kali ini. Merek apa sih? Vodka. Kopi miring. Amer orang tua. Iya, silakan. Kalau memang Nabi nambahin Bang Nenggolan. Utusan Tuhan, apakah ada? Apa, Pak? Halo, selamat malam. Malam. Bang MD. Selamat malam. Nenggolan. Om semua. Ya. Katanya. Malam, Bang. Bang Sidik dipanggil Om senang banget ya. Karena masih lumayan muda di sini, Om. Iya. Silakan. Sebetulnya Jadi hal silakan, Bang. pertama yang harusnya bisa disebutkan sini, Om, ya. Mungkin karena kami seorang Kristen, nggak semua kami sangat-sangat mendalami kitab kami mungkin, ya. Mungkin om-om semua bisa cari yang lebih tinggi lagi pemahamannya di atas Alkitab. Memang kami seorang Kristen, tapi nggak semua orang Kristen itu mendalami Alkitab. Pertama mungkin itu, Bang, biar setara kekuatannya Bang Zuma dengan Bang lawannya. Nenggolan, mohon maaf. Bang Nenggolan ini usianya berapa, Bang? Mohon maaf ini, kami nggak melayani usia di bawah umur soalnya. Bahaya. Enggak, mohon maaf serius ini, Bang Nenggolan usianya berapa, Bang? Umurnya masih 20 tahun, Bang. Oh, masih bisa terselamatkan ini Gurunda. Silakan. Bisa. Ini ada, alhamdulillah ya. Silakan Gurunda. Oke. Jadi kalau menurut pemahaman saya, Bang, mungkin orang abang bertanya, semua om semua bertanya. Tapi ini menurut pemahaman saya aja ya. Kalau misalnya tidak ada yang terima juga ya nggak apa-apa, ini menurut pemahaman saya. Mungkin om semua bertanya, di mana Alkitab itu menyebutkan kalau Tuhan itu, ya aku adalah Tuhan, sembahlah aku gitu ya. Iya, silakan. Nah, oke. Jadi seperti ini.
mungkin sudah banyak misalnya kita buat aja perandai-andaian dulu Om semua. Misalnya saya punya bapak dan misalnya saya tanya, misalnya ada orang yang kenal dengan saya, saudara saya misalnya, apakah perlu saya mengatakan ini bapak saya? Yang orang pasti sudah tahu kalau ini bapak saya, ini bapak saya. Yang memang orang semua sudah tahu kalau ini adalah bapak saya. Apakah perlu bapak saya mengatakan kepada saudara saya ini, saya bapak dia? Kalau mengatakan ketuhanannya, apakah perlu Tuhan menyebutkan saya adalah Tuhan maka sembahlah saya? Bahkan padahal orang lain sudah mengakui kalau dia. Mati. Aduh, jaringan lagi. Ayo. Saya Terus. orang waktu saat itu sudah mengakui kalau dia adalah Tuhan. Jadi dia tidak perlu mengakui kalau dia adalah Tuhan. Orang juga sudah mengetahui kalau dia adalah Tuhan dari semua pengikutnya, dari semua orang yang pernah ikut bersama dia dan semua orang yang pernah disembuhkan oleh dia. Ya, menurut saya sih itu Bang. Jadi nggak perlu ada pengakuan dari Tuhan tersebut. Kalau saya adalah Tuhan maka sembahlah saya. Menurut saya itu sebuah keangkuhan menurut saya Bang ya. Atau Om semua. Kalau dia mengakui kalau dia adalah Tuhan, saya adalah Tuhan dan maka sembahlah saya. Menurut saya itu adalah sebuah keangkuhan ya menurut saya itu. Oke, baik. Itu saja Om semua. Oke, Terima baik. kasih. Begini Anandaku, jadi gini, kalau manusia mengaku sebagai Tuhan, benar nggak menurut Anandaku ini? Kita TikTok aja tanya jawab. Kalau ada manusia mengaku sebagai Tuhan, benar nggak menurut Anandaku ini? Sudah pasti. Tidak. Sudah pasti Tidak, memang. sudah pasti tidak benar atau sudah pasti benar? Sudah pasti benar karena dia Kalau itu ada, senang. menurut saya ya Om ya, di zaman sekarang ini ataupun di zaman kita yang Yesus, sudah maju ini, ya, seorang Tuhan atau utusan Tuhan tidak Iya. akan mengakui kalau dia adalah Tuhan dan maka sembahlah saya. Karena Kenapa? itu menurut saya adalah sebuah keangkuhan. alasannya kalau Tuhan sombong nggak boleh. Loh, tidak boleh. Itu sudah mengakui Tuhan tidak mungkin sombong Om. Nah, Tidak kenapa mungkin. bisa? Dia tidak harus mengakui. Jadi Tuhan, Cukup jadi Ananda ini maunya kalau Tuhan lewat di depan kita itu, permisi Mas, aku melewat gitu loh. Tuhan itu. Apa itu Tuhan? Loh, berarti seperti ini Om. Seperti ini Om. Tuhan Ya. kami tidak perlu diakui. Tidak Ya. perlu diakui dia. Yang penting kita percaya dia membantu dan menolong di setiap kehidupan kita. Tuhan kami tidak perlu diakui. Nah, terus yang Tuhan mengaku kami tidak perlu disanjung. Oke, terus Yang penting terus yang mengaku di dalam Bible, akulah Tuhan, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Jangan adalah Tuhan, jangan ada Tuhan di hadapanku. Itu siapa itu? Angku kali dia. Angku kali. Sombong kali dia mengaku dirinya Tuhan satu-satunya. Bukan memang sombong. Hah? Bukan memang sombong. Tapi Memang jalan keselamatan. loh, jadi kalau ada Tuhan tidak mengaku sebagai Tuhan, itu apa namanya? sekarang, Jalan keselamatan. Om, tolong dibaca dulu sekali lagi Om. Ya. Maksud dia adalah Tuhan itu adalah mungkin karena orang zaman dahulu Om, orang itu mau menyembah berhala seperti patung sapi, Ya. patung. Nah, tidak ada orang yang lain, tidak ada hal yang lain dapat disembah ataupun didoakan selain dia. Soalnya orang-orang itu sudah menyembah berhala. Om Ya. juga tahu berhala itu tidak Ya. baik untuk disembah. Itu aja, bagus. menurut logika saja Om. Iya, jadi orang dulu Tuhan yang mengaku akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Tetapi orang-orang pada masa itu tetap menyembah berhala. Zaman Yesus, Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, tapi Yesus dituhankan. Gitu maksudnya ya? Ya. Salah Ya, nggak? dengan Salah? caranya Saya ada tanya. yang- Ini logika sederhana. Salah nggak ketika orang itu menyembah sapi? Salah. Kenapa salah? Om. Enggak. Kenapa salah? Enggak, aku tanya dulu Om. Enggak. Kenapa salah kalau orang itu menyembah sapi? Kenapa salah? Ya salah lah, memang sapi enggak Tuhan. Nah, kalau manusia, Ya, itu kan utusan Allah. ada berapa utusan Allah di atas muka bumi ini?
Om lah dulu yang kutanya, berapa utusan Allah di apa ini, di kebumian ini? Kok lari ke sana, Bang? Seluruh nabi itu adalah utusan Allah. Kan gitu. Ini tunggu Saudara Karunia Silaban, tunggu dulu. Ananda Naing Duhonan dulu saya tanya. Salah nggak ketika orang menyembah sapi? Sudah pasti salah, Om. Apa alasannya? Pertama, Om, itu berhala. Loh, kenapa Anda bisa mengatakan berhala? Kenapa? Sapi itu, Om, sekarang seperti ini, Om. Apakah sapi pernah membuat sebuah mukjizat? Nah, pandainya Anda. Sapi tidak membuat mukjizat karena sapi tidak kemudian ditentang kedatangannya sebagai sapi. Untuk apa dia bermukjizat? Tidak ada yang menentang dia kok. Jawaban Om seperti sangat lain. Itu cobalah Om tanya, cobalah saya bertanya, Om. Yesus bermukjizat tunggu. Yesus bermukjizat karena dia ditantang oleh orang-orang sesamanya. Betul atau tidak? Orang-orang yang menantang dia apa, Om? Ya, seperti misalnya untuk membuktikan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan, dia bermukjizat, membangkitkan Lazarus, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Itu untuk membuktikan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Betul? Iya. Karena dia tidak dipercayai sebagai utusan Tuhan. Betul? Apa pula yang nggak dipercayain? Nah, sekarang ada nggak yang tidak percaya bahwa sapi itu adalah sapi? Saya rasa orang semua percaya, makanya sapinya tidak bermujizat. Itu kan bahasamu sekarang bahasa sapi. Bukan. Ini saya standarkan Tuhan Anda yang adalah manusia. Kenapa orang-orang itu yang menyembah sapi Anda salahkan? Sementara sapi dengan Yesus sama-sama tidak pernah mengaku Tuhan. Sebentar, Om, sebentar. Berarti Om sudah mulai membuat senjata untuk memakan Om sendiri. Seperti ini. Bukan Anda. Bagaimana kalau misalnya Tuhan Anda yang menjelma menjadi sapi, tapi dia pura-pura tidak mau mengaku kayak Yesus? Maksudnya itu kan yang asli. Oh, jadi yang di Jakarta, di Sumatera itu ya asli jajan. Ya nggak tahu sih, tergantung. Kalau memang ada yang ikuti versi aslinya ya pasti asli. But I don't sleep enough without you, and I can't eat enough without you. Iya, kenapa Nabi Muhammad disembah? Allah Subhanahu wa taala disembah. Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disembah. Iya. Berarti kalau di pandangan orang Om semua, Tuhan Yesus itu sama derajatnya dengan Nabi Muhammad SAW, berarti kan Om? Lebih tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih tinggi. Walah, salah jalur. Iya, karena beliau mati tidak dalam keadaan terkutuk. Yesus terkutuk dia matinya. Dari mana bilangnya terkutuk? Jalur. Coba. Salah jalur. Salah jalur ini. Dari mana bilangnya? Nah, itu Galatia itu mati terkutuk apa itu, Pak? Galatia mana itu coba? Itu Galatia 3:13 itu apa? Cobalah keterangannya. Lah bukan lah, Pak lah. Galatia 3 nomor 13. Bacakanlah, Om. Yesus mati pada tertulis yang mati di tiang salib. Mati di tiang salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yesus menjadi kutuk atau tidak menurut data ini? Menebus itu dari kutuk. Kata kutuk itu apa, Om? Kok larinya ke darah kutuk? Om ini semua agak apa pikirannya? Seperti itu. Tuhan kami disalibkan bukan karena dia terkutuk. Lah tetapi ini. Sebentar Om, sebentar. Biarkan dulu bicara sebentar Om, sebentar. Oke? Om semua sudah lain pemikirannya. Tuhan kami memang salib di zaman dahulu itu memang terkutuk Om. Tapi Om tahu nggak apa alasan dia menyalibkan dirinya dan dia membuat dirinya terkutuk seperti itu? Apa alasannya Om tahu tidak? Alasannya apa? Karena dia membatalkan hukum Taurat. Membatalkan hukum Taurat? Oh, walah hukum Taurat pula. Hukum Taurat gimana Om? Jadi untuk apa? Jadi kenapa dia terkutuk?
Hukum Taurat itu Om tahu. Dia rela menyalibkan dirinya sendiri untuk menebus dosa-dosa para manusia. Kenapa bisa kayak gitu? Apa itu terkutuk namanya? Enggak kan? Nah ini dalilnya, dengarkan. Galatia 3 nomor 13. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Siapa yang menjadi kutuk di sini? Siapa yang mati di atas tiang salib dengan jalan terkutuk? Beda terkutuk Om, beda dikutuk. Loh, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung di kayu salib? Siapa? Om, tolong didengar ya Om ya. Tunggu, anakku tunggu. Yang satu dulu. Siapa yang mati tergantung di atas tiang salib? Siapa? Itu dikutuk atau terkutuk? Ini tertulis terkutuk. Di dalam bahasa Yunani-nya jelas dikatakan bahwa epakaratos itu artinya manusia terkutuk. Bukan manusia terkukur ya, tapi manusia terkutuk. Kan begitu. Ini jelas, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah Yesus yang digantung di kayu salib. Andaikan saja Yesus itu digantung di atas pohon tomat, maka dia tidak terkutuk. Tapi karena dia digantung di atas tiang salib, maka dia terkutuk. Sesuai dengan Galatia 3 nomor 13. Sekarang mulia mana? Saya mau bertanya kepada apakah soalan ini Anda sudah paham bahwa Yesus mati dalam keadaan terkutuk? Kalau sudah paham boleh bertanya. Saya tidak paham. Tapi apakah datanya ini betul mengatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib? Saya mau mempertanyakan saudara. Tunggu. Ini benarkah mempertanyakan saudara? Habis ini Bang. Kita akui dulu. Habis ini Anda boleh bertanya 447 juta pertanyaan kepada Bang Suma. Boleh. Sampai jam 5 subuh hari Jumat depan boleh. Ini saya tanya dulu kepada ananda saya nih. Benarkah tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib? Benar enggak di sini bahwa Yesus itu terkutuk? Benar, terkutuk. Oke, udah selesai. Silakan Anda yang bertanya. Tadi pembahasan. Jadi teman-teman, Yesus sudah diakui bahwa Tuhannya Kristen bernama Yesus itu adalah Tuhan terkutuk di atas tiang salib. Oke, lanjut. Oke, saya mau tanya sama Anda. Sebentar Bang Karunia, sebentar Bang Karunia. Nggak terima kayaknya ini Nanda naik kalau Tuhannya terkutuk. Tolong Om Suma. Om itu adalah singkatan dari orang maco. Lanjut. Om Suma. Iya. Jadi di Galatia 3 ayat 13 itu ditulis, tolong dibaca semuanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, memang itu ditulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi di situ kan sudah bisa disiratkan di pikiran kita semua Om. Jangan diulang-ulang. Tadi sudah diakui oleh saudara kita, Yesus matinya terkutuk. Nggak usah diulang-ulang lagi, nyakitin yang lain. Kasihan Kristen yang lain, bisa mualaf semua nanti. Ternyata Tuhan kita matinya terkutuk. Saya ini. Masya Allah. Saya mau bertanya sama Bapak. Dia menjadi kutuk, dia menjadi kutuk untuk menebus kutuk tersebut, untuk menebus kutuk dari semua manusia. Itu kita tidak pungkiri. Sekarang matinya secara terkutuk atau tidak? Nah, lalu kalau Anda mengatakan, dengar, kalau Anda sudah mengakui Tuhan Anda mati dalam keadaan terkutuk, lalu kemana perginya manusia terkutuk ini nantinya? Apakah ke surga atau ke neraka orang yang mati terkutuk ini? Halo, saya mau tanya. Tidak ada orang terkutuk masuk ke dalam surga, nggak ada. Selamanya orang yang mati dalam keadaan terkutuk itu mati terlaknat, tempatnya itu adalah ke neraka. Iya, kenapa saudara silakan? Ini dia terkutuk karena hal apa? Kembali kepada saya tanya seperti tunggu. Bersamaan aja ngomong, biar kupingku yang kiri untuk neng balon, yang satunya untuk neng kolan. Silakan, tidak apa-apa. Kalian tadi 1, 2, 3 bersamaan, ayo. Yesus itu tidak Tuhan. Kenapa?
Kalian tadi mengatakan bahwa Yesus itu tidak Tuhan. Nah, Anda barusan mengatakan dia manusia mati terkutuk di atas tiang salib. Apakah Tuhan itu Saya mau tanya. Apakah Tuhan itu terkutuk? Saya mau tanya. Kalian pandangannya bahwa Yesus itu hanya manusia, kan? Ya, Boleh tadi. terus aspek ketuhanannya yang mana? Dia menghakimi pada hari kiamat. Manusia Dia tidak bisa menghakimi dia pada hari kiamat. menghakimi pada hari kiamat, betul. Jadi kalau manusia bisa orang menghakimi pada hari kiamat. Dia menghakimi, dia dikasih. Berarti dia Tuhan kan? Berarti dia Tuhan. Oke, kan? oke, diam saudaraku, anandaku yang cakep, cucuku, buyutku ya, dengarkan. Di dalam kitab saudara Yohanes 5 nomor 27, Yesus menghakimi, diberi kuasa untuk menghakimi karena dia adalah anak manusia. Iya. Berarti kalau dia anak manusia kan Berarti Yesus menghakimi, dengarkan. Yesus menghakimi karena dia anak manusia, betul? Karena dia lahir dari manusia, putra Maryam. Saya tanya, Yesus menghakimi, diberi kuasa untuk menghakimi karena dia anak manusia, betul atau tidak? Betul. Nah, terus apa yang Anda banggakan dengan dia menghakimi? Padahal dia hanya anak manusia. Jadi kalau manusia bisa rupanya menghakimi kalau di hari kiamat. Saya pun bisa menghakimi kalau aku diberi kuasa untuk menghakimi. Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 27. Anda tidak diberi Dan kuasa dia untuk telah menghakimi pada hari memberikan kiamat. kuasa kepada Yesus untuk menghakimi karena Yesus adalah anak manusia. Iya. Kalau dia anak manusia, berarti dia pilihan Tuhan untuk menghakimi manusia. Nah, berarti Yesus tadi itu dia Tuhan, padahal bukan dia Tuhan. Hanya bisa menghakimi karena dia diberi kuasa untuk menghakimi. Betul atau betul? Betul atau betul? Hah? Betul atau betul? Karena dia berkuasa. Kenapa dia berkuasa? Ini kuasanya dari dirinya atau diberikan kuasa? Karena dia menghakimi. Saya ingin bicara dengan Anda dengan menggunakan tajwid. Yesus diberi kuasa karena dia Tuhan atau karena dia anak manusia? Dia Tuhan. Ini dalil dirobek aja di kitab. Dirobek. Robek aja. La haula wala quwata illa billah. Jangan stres gitu lah. Jangan stres gitu. Udah akut. Jangan stres. Masa kitab sucinya diminta dirobek hanya karena bertentangan dengan iman saudara? Dan Tuhan memberi, dan Tuhan dan Bapa dan Allah telah memberikan kuasanya kepada Yesus untuk menghakimi karena Yesus adalah anak manusia. Ini mau dirobek. Ini mau dirobek. Udah bekarat ini Bunda. Ini mau dirobek. Robek aja kalau kau suka. Kenapa jadi saya? Kok jadi saya yang jadi korban di sini? Anda yang melempar batu, aku yang tertuduh. Enak kali ya, Bang. Sekarang kalau dia menghakimi pada hari kiamat, itu bukan orang sembarangan. Iya, tapi tetap orang kan? Mau orang dia, mau siapapun dia menghakimi. Kalau manusia tidak boleh menghakimi. Kenapa dia bisa menghakimi? Kenapa dia bisa menghakimi? Karena dia adalah Tuhan. Karena dia diberi kuasa. Karena dia adalah Tuhan. Karena dia anak manusia. Karena dia adalah Tuhan. Kalau dia Yohanes 5 nomor 27 ini mau ditipeks aja, ditipeks. Kalau dia ini mau dihapus. Kalau dia manusia biasa tidak bisa menghakimi pada hari kiamat. Lah, justru karena dia manusia, dengarkan Bung, dengarkan. Justru karena dia manusia biasa, makanya diberi kuasa untuk menghakimi. Bukan manusia biasa. Manusia biasa mana bisa menghakimi pada hari kiamat? Karena dia diberi kuasa, Paman. Dia berkuasa. Karena dia Sekarang saya tanya, Saudara karunia silaban, bisa enggak Anda berkuasa menghakimi andai saja Tuhan memberikan kuasa itu kepada Anda? Bisa tidak? Kalau saya manusia biasa tidak bisa, tapi kalau dia bukan Tapi manusia kalau biasa. Anda diberi kuasa menghakimi bisa enggak? Kalau manusia biasa tidak bisa. Kalau Tuhan pencipta yang maha kuasa memberikan kuasa itu kepada Anda, bisa enggak Anda menghakimi? Kalau diberikan? Hah? Tidak bisa. Berarti Tuhan Anda tidak maha kuasa. Tuhan Anda, dengarkan saya. Tuhan yang maha kuasa memberikan kuasa kepada silaban untuk menghakimi. Bisa tidak itu?
Itu tidak bisa karena saya manusia berdosa, bodoh. Sekarang begini, bisa tidak Maria melahirkan Tuhan? Bisa. Nah, kenapa bisa? Karena Roh Kudus masuk ke dalam rahimnya. Loh, tapi Maria manusia biasa. Maria manusia biasa. Ya, manusia biasa. Tapi yang masuk itu siapa? nah, sekarang kalau masuk di dalam Anda Roh Kudus kepada Anda dan memberikan kuasa kepada Anda untuk menghakimi, bisa atau tidak? Anda tidak bisa menghakimi, manusia tidak bisa menghakimi. Saya katakan bukan Anda. Saya katakan bukan Anda. Roh Kudus masuk ke dalam tubuh Anda untuk menghakimi, bisa enggak? Tidak bisa karena manusia tidak bisa Berarti menghakimi. Anda membatasi pekerjaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang masuk ke dalam tubuh Anda, kemudian Anda diberi kuasa untuk menghakimi, bisa tidak? Roh Kudus tidak bisa memasuki tubuh manusia kalau untuk menghakimi. Karena manusia tidak boleh menghakimi kalau masalah dosa. Nah, Yesus ini kerasukan apa dia sampai dia bisa menghakimi? Kerasukan apa? Iya. Karena dia Tuhan, titik. Bagaimana Anda mengatakan dia Tuhan sementara kitab Anda mengatakan dia anak manusia? Ini dari ya Yohanes 5 nomor 27. Dan dia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Kitab Anda yang mengatakan itu, Bung. Gurunda jangan nangis, Gurunda. Gurunda jangan nangis. Kitab Anda yang mengatakan Tuhan telah memberikan kuasanya untuk menghakimi kepada Yesus karena Yesus adalah anak manusia. Anda mendengar atau tidak bahasa saya? Apa itu? Manusia biasa tidak bisa menghakimi. Tapi ketika dia diberi, kalau manusia biasa diberi kekuasaan untuk menghakimi, bisa nggak? Tidak bisa. Lah ini Yesus manusia biasa. Dari mana kau tahu bisa manusia biasa? Manusia biasa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Manusia biasa tidak lahir tidak lahir dari seorang pria. Tidak berubah ketubuhan manusia beda dengan manusia yang di dunia ini. Ya bagaimana dengan Melkisedek? Dia adalah kalimatullah. Bagaimana dengan Melkisedek? Tidak berayah, tidak beribu. Tidak berayah, tidak beribu. Siapa yang bilang tidak berayah, tidak beribu? Melkisedek. Siapa itu Melkisedek? Lah, kenapa tanya saya? Itu dalam kitab saudara. Assalamualaikum, selamat malam Kak. Teman Anda udah nangis di bawah, Bang. Assalamualaikum Kak Zuma dan lain-lain. Waalaikumsalam. Ini ada adik nih, aku mualaf Kak, baru belajar juga di Islam. Mungkin Kak dari tadi aku kode-kode di chat mau naik karena aku pengen ngobrol dengan saudaraku yang Kristen. Iya, silakan Bang. Dengan Kakak Karunia Silaban ya. Salam kenal Kak. Pertama-tama saya permohonan maaf mewakili dari saya pribadi karena saya Muslim. Kakak-kakak di sini jangan sampai tersinggung, apalagi jadi bahan candaan atau ditertawakan. Iya, tapi sebelum saudara Dedi lanjut, saya berpesan jangan terpengaruh kalau saudara nanti disuruh merobek Bibelnya dia, ya. Siap Kak, Jangan sampai Anda betul-betul robek kitabnya, jangan ya. Jadi begini Kak Karunia Silaban. Aku di umur seperti saudara tadi, umur 22 tahun ya. Aku waktu di umur itu aku Kristen Protestan dari lahir. Aku dari lahir, hidupku itu memang penuh dengan banyak dosa. Aku pemabuk. Pernah pakai sesuatu barang haram yang nggak bisa aku pernah lupakan, yang sampai hari ini belum bisa aku tebus. Di saat perjalanan hidup saya waktu itu, saya lahir dari Kristen, saya merasa terjebak di saat saya berteman dengan Muslim. Merasa terjebak di dalam kehidupan saya yang kotor ketika teman Muslim saya bertanya, Tuhanmu ada berapa bro? Satu, seperti kakak menjawab tadi. Saya takutnya emosi saya dulu pada waktu di umur 22 tahun itu seperti kakak. Karena saya Kristen dari lahir, saya tidak pernah mencari tahu. Seiring berjalannya dewasa ini, setelah saya dapat pertanyaan dari seorang sahabat Muslim, dia bertanya, Tuhanmu ada berapa? Di situ aku kacau bro, seperti kakak menjelaskan tadi yang tidak paham dengan Alkitab, sama halnya dengan aku pada waktu itu.
tidak sama sekali memahami Alkitab. Dikarenakan aku Kristen dari lahir. Aku takutnya kakak jangan sampai kayak aku. Jadi mudah-mudahan insya Allah dengan apa yang aku sampaikan setelah dari room ini yang luar biasa ini, kakak perlu mencari tahu jawaban-jawaban tersebut. Saya contoh. Awas ngelek ya, lanjut. Aduh, signalnya putus-putus, Bang. Itu ada telepon tuh mungkin tuh, terjeda soalnya. Mati ini teleponnya mati. Ya, halo Kak. Maaf Kak. Udah sambung ya Kak? Udah. Lanjut Bang. Aku takutnya saudaraku ini seperti aku di umur 20 tahun waktu itu. Aku terjebak dan ketika sahabat muslimku bertanya, Tuhanmu kok ada berapa bro? Di situ aku mulai kebingungan. Dari awalnya aku tukang mabok, hampir setiap malam aku minum. Namanya juga anak muda Kak. Di situ aku sempat bingung, aku mau jelasin gimana. Tuhanku gimana ya? Kok aku mau jawab satu? Abang ini mualaf. Aku nggak bisa kok. Aku mualaf ya. Aku mualaf. Enggak, Bang Didi mualaf. Aku mau jawab. Oh. Iya, aku mualaf. Aku mau jawab ke teman muslimku Tuhanku satu, sedangkan sepengetahuan aku seperti yang kakak sampaikan tadi, kakak Kristenku tadi, lahir dari rahim Bunda Maria yang seorang manusia biasa, diutus oleh Allah. Kalau versi Kristen kan utus oleh Allah, dimasukkanlah Roh Kudus di dalam dan lain-lain hal. Seperti Yohanes sama pula lahir dari, iya kan? Mungkin kakak kalau mau cari tahu, saya pun belajar waktu itu. Seperti Yohanes yang lahir dari apa? Ada kakak kan pasti tahu kan? Nah, bisa jadi juga Nabi Adam tanpa ayah dan ibu harusnya jadi dituhankan, ya kan? Jadi aku belajar konsep ketuhanan karena aku memang benar-benar nggak paham Muslim. Saat itu pun aku bingung kan. Iya, aku sadari Tuhan di aku waktu itu ada 3. Mohon maaf nih Kak ya, ini waktu aku belajar waktu itu. Iya. Ada Tuhan Yesus, ada Bunda Maria, ada Bapak Roh Kudus atau Bapak di surga, Allah. Biasanya disebut Allah, tapi sebenarnya Allah. Nah, jadi aku cuma mau nyaranin Kak, setelah keluar dari room kakak-kakak senior guru-guru besarku di sini, saya tidak menyarankan untuk ikuti saya, enggak. Saya hanya menyarankan kakak belajar Alkitab lagi, kakak belajar konsep ketuhanan, karena sesungguhnya kakak kalau berada di umur 30-an ke atas, kakak akan benar-benar mencari tahu apa makna hidup sebenarnya, apa yang kita cari. Saya bukan ahli agama dan saya nggak mau bicara panjang lebar karena dari awal kakak bicara saya udah paham karena kakak telah menggambarkan kondisi saya pada waktu umur 22 tahun. Waktu itu kan? Ya, kakak cuma mau ngomong konsep ketuhanan mau gimana, serius demi apa? Itu nggak bakalan masuk Kak, karena saya waktu itu seperti itu. Jadi saya cuma menyarankan bagi saudara-saudaraku, setelah keluar dari room ini, ayo kita belajar sama-sama apa arti makna kehidupan, hidup yang akan kita tempuh dan apa yang harus kita cari. Menurutku, iya Kak. Belajarlah dari hidupmu, belajar dari hidupku. Pribadiku. Ya, bisa jadi kau bawa. Makanya itu Kak, aku dengar kakak ngobrol, aku seperti ngaca pada waktu itu Kak. Aku nggak mau pusing. Aku udah waktu itu, maaf Kak, aku udah nggak mau pusing. Lu mau ngatain, kalian semua mau ngatain, aku pasti selalu bilang titik Tuhanku itu. Iya. Waktu itu seperti aku hanya menyarankan kita diberi akal untuk mengetahui sesuatu, untuk belajar, ya kan? Tapi akal itu gak semua kan? Akal jiwa itu sama. Gimana Kak? Akal itu yang Anda berikan tadi nggak sesuai semuanya manusia. Menjiwai semua akal itu sama. Intinya gini Kak, kakak bisa, ini contoh ya, kakak bisa ngobrol di room ini, berarti kakak orang yang berakal, ya kan? Berarti kakak orang yang berakal. Saya hanya menyarankan, jangan sampai setelah kakak keluar dari room ini, kakak punya gundah dan akhirnya hanya amarah yang keluar. Enggak. Itu dia. Tadinya kan kakak ada sempat keluarkan kata-kata bodoh. Itu kata-kata bodoh itu memang bisa jadi. Tapi itu kan yang kita maknanya sekarang yang kita ambil.
Nah, oke lah. Kalau kakak belajar benar-benar apa Alkitab, Ya. di situ nggak diizinkan kok mengatakan sesuatu yang hal yang kurang ajar, apalagi bicara bodok, ya kan? Makanya saya juga waktu itu di umur itu aku bukan Kristen yang taat. Iya Kak. Aku nggak paham Alkitab. Aku bisa aja aku nggak yang ngajak bilang. ya. Aku nggak ngajak Iya, ya. aku akui. Cuman alangkah baiknya kita kan paham ini kan. Iya. Kita lahir di negara Indonesia, dari awal kan kita dimasukkan sekolah oleh orang tua untuk apa? Iya. Untuk menimba ilmu, ya kan? Iya. Apa salahnya hari ini setelah keluar dari room ini kakak belajar lagi? Belajar dalam artian biar supaya kakak lebih paham Alkitab, biar ngobrol dengan kakak Zuma enak. Enggak. Enak itu. Jadi gini, bagaimana Bapak bisa masuk di akal gitu loh Pak, manusia ini menjadi Tuhan. Nah gini lah Pak, seperti di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 75, Al-Masih putra Maryam itu hanya seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami itu. Nah, sebagaimana di dalam Al-Quran juga tertulis di dalam Al-Furqan ayat 20. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Nah, seperti yang ada di dalam Matius 21, 18, 19. Ini loh Pak bunyinya. Gini. Jadi pada pagi-pagi hari di dalam perjalanannya ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapati apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berubah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga pohon ara itu. Nah, coba perhatikan bukti kemanusiaan Yesus sebagai manusia gitu loh. Yesus lapar. Om, aku mau nanya. Yang seharusnya Tuhan tidak akan lapar, Pak. Yesus mau makan buah sehingga mencari pohon ara. Kalau Yesus adalah Tuhan, seharusnya langsung saja ciptakan buah atau pohonnya langsung datang menuju Yesus, sehingga tidak perlu Yesus mendatangi pohon, malah pula dikutuk. Ternyata tidak berbuah apa segala macam kan gitu. Yesus tidak tahu kalau ternyata pohon tersebut tidak ada buahnya. Bagaimana dia dikatakan Tuhan, Pak? Dia tidak tahu ini berbuah apa tidak. Dan yang ada hanyalah dedaunan. Kalau Yesus adalah Tuhan, maka ia pasti sudah tahu bahwa pohon tersebut tidak ada buahnya, dan ia akan menuju pohon yang lain yang ada buahnya. Itu loh Pak. Kemarahan Yesus sehingga mengutuk pohon ara menunjukkan tidak adanya sifat kasih Tuhan terhadap pohon yang bukanlah makhluk berakal, dan ia tidak bersalah sama sekali. Karena menentukan atau menjadikan ia berubah semata-mata hanyalah Tuhan atau Allah. Kalau Yesus marah lantas mengutuk pohon tersebut sehingga menjadi kering, ini menunjukkan seharusnya Yesus marah sama Tuhan yang menjadikan pohon itu tidak berbuah, Pak. Pohon ara tersebut tidak punya pilihan untuk berbuah atau tidak gitu loh. Jadi bisa aku nanya? Ya itu enggak. Masuk di akal enggak tadi Pak tentang penjelasan tadi sedikit itu Pak? Kalau memang Yesus Tuhan, dia lo kok Tuhan makan Pak, makan minum tidur pula. Sementara pohon yang dia pohon ara itu dia nggak tahu berbuah apa tidak. Mau dikatakan Tuhan seperti apa Pak gitu menurut Bapak ini? Masuk di akal nggak ini Pak? Masuk di akal. Oh, terus masuk di akal dari mana Pak? Maksudnya? Om. Ya. Yang menerbitkan istilahnya mujizat di dunia ini semua nabi yang kita akui. Siapa Om? Bagaimana Pak? Yang menentukan mujizat yang ada di dunia ini siapa? Nabi apa itu? Iya Pak, semua nabi-nabi itu mempunyai mujizat, itu pun dikabulkan dari Sang Pencipta. Seperti Musa membelah lautan, betul ya Pak ya. Ada juga nabi-nabi lain kan. Nah gitu loh Pak. Itu diberi gini. Yesus membangkitkan Lazarus itu, dia berdoa Pak. Berdoa kepada Tuannya Yesus. Siapa Tuannya Yesus? Ya Yohanes 17 ayat 3. Satu-satunya Allah yang benar, Yesus yang diutus. Om, aku bagaimana Bapak mengatakan Yesus itu Tuhan, sementara di dalam Injil Yohanes 4 nomor 6 sampai 8 Yesus sangat letih oleh perjalanan. Loh kok Tuhan letih Pak? Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu.
Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ini menunjukkan Yesus membutuhkan air, Pak, untuk minum. Demikian juga pada Injil Yohanes 4:31-33. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Ini menunjukkan bahwa murid-murid Yesus mencari makanan untuk Yesus, lalu menghidangkan makanan tersebut untuk Yesus. Karena mereka mengetahui bahwasanya Yesus butuh makanan, Pak, sebagaimana nabi-nabi yang lain. Jadi dia itu bukan Tuhan, Pak, bukan sang pencipta. Gimana sih Bapak ini? Coba dulu Om. Ya, gimana? Jadi kalau dia bukan utusan Yesus, dia bukan utusan Yesus. Enggak, maksudku gini, kalau dia bukan Yesus, kalau dia bukan Tuhan. Kalau dia bukan Yesus, kalau tapi dia kalian akuin itu nabi kan? Iya, dia Jadi nabi. kalau yang kalian akuin itu Nabi Muhammad itu apa, ada mujizatnya enggak? Banyak Pak mujizat Nabi Muhammad, tapi di Apa dalam itu, Islam tidak Pak? membedakan-bedakan, Pak. Tidak membeda-bedakan nabi-nabi, Pak. Tidak ada membedakan nabi-nabi. Yang pasti utusan-utusan Allah itu bukan Allah, gitu loh, bukan Tuhan, bukan Allah. Seperti Yesus, Pak. Seperti Nabi Isa itu bukan Tuhan, dia hanya utusan Allah. Mujizat Nabi Muhammad lah, coba dulu Om. Udah nabi-nabi, Pak, yang pasti. Silakan Bang Odysseus. Gimana sih? Udah, ini 2 botol dia habisin nih tadi malam. Soalnya kalau nabi dia kasih dulu. Sedikit aja Bang Odysseus, terus kasih. Lanjut. Ini aja turunin aja aku daripada panjang lebar nanti. Gak apa-apa, yang situ aja. Belajar aja di sini, nggak apa-apa. Enggak, aku kan mau belajar. Tapi karena jangan perintahkan orang kita sebagai nabi daripada utusan Tuhan segalanya yang terakhir, kan istilahnya dia kan mewujudkan, istilahnya ada mujizatnya. Itu aja dulu. Iya, baik. Zaman sekarang ini, apakah manusia membutuhkan mukjizat bola laut? Itu kan karena zaman sekarang, tapi zaman sekarang aku tanya tadi, aku bilang itu nggak logika sama kalian. Nggak, maksud saya gini loh, apakah mukjizat bola lautan itu dibutuhkan saat sekarang? Aku kan bilang tadi, kalau aku bilang tadi itu kan sampai Alkitab sobek aja, karena itu memang iya. Ngapain lagi mundur ke belakang kita pertanyaan kita? Enggak, itu kita aja. berbicara mengenai mukjizat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Karena aku wasallam. meyakini kan itu adalah Yesus itu adalah Tuhan. Makanya aku bilang tadi. Makanya aku sempat bilang aku yakin karena dia Tuhan. Aku bilang berani sobek aja itu Alkitab. Karena kalau memang kita belajar dari sekarang, kalau sekarang memang mujizat nggak tahu kita. Itu Pak mujizat yang sekarang Pak, Al-Quran Pak. Al-Quran adalah mujizat terbesar yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Mujizat coba Al-Quran menjadi sebuah anugerah luar biasa gitu loh, Pak. Nah, sementara ada tantangan loh, Pak. Tantangan Allah itu, coba kalian buatlah satu surah gitu loh. Gabung antara manusia dan jin. Buatkan satu surah, Pak. Silahkan kalian buat, itu udah ada tantangan loh. Masalah wala. Kalau masalah jin itu apa sih? Enggak, itu maksudnya gitu loh Pak. Nah, terus kalau untuk masalah-masalah mujizat, nah ini Isra Mi'raj, Nabi Muhammad mengalami peristiwa besar yakni Isra Mi'raj. Isra itu merupakan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sementara Mi'raj adalah kenaikan Nabi Muhammad ke langit tertinggi yakni Sidratul Muntaha, melewati berbagai tingkatan untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah salat 5 waktu. Om. Ya, Pak. Ada saksinya di Alkitab yang Anda pelajari. Jadi Bapak mau bareng sama Nabi Muhammad terus mau melihat Tuhan. Begitu. Emang Bapak pernah melihat Tuhan? Bukan melihat, Gitu. bukan Terus waktu Tuhan menciptakan dunia ini Bapak mau saksikan begitu, baru Bapak meyakini. Karena Pak, kalau seperti Bapak, orang-orang jahiliyah dulu di dalam Al-Quran sudah tertulis, mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mau beriman tapi ingin melihat
Pengin melihat Tuhan gitu loh. Pengin melihat Sang Pencipta, itu di dalam Al-Quran ada. Sementara di Yohanes 5 ayat 36 itu rupanya pun tidak bisa dilihat dan suaranya pun tidak bisa didengar. Tapi mujizatnya ada kan Om? Mujizatnya siapa? Kalau mujizatnya Tuhan Yesus. Mana? Bapak pernah lihat dia bangkitkan Lazarus? Mana saksinya? Mana saksinya? Mana saksinya, Pak? Ini. Iya, mana saksinya ya waktu dia membangkitkan Lazarus? Ayo. Ada di mana saksinya itu? Makanya kita mengenal. Nah, makanya. Bapak. Bapak gimana sih? Coba kita sapa di Bang Panitia Surga nih. Bang Panitia Surga Kristen ya? Yang lumpuh di. Iya, Kristen Bang. Oh, Kristen ya. Silakan Bang. Yang buta alim aja bukan. Malam Pak. Silakan Pak. Ini iya, ini sebuah apa ya? Sebuah kesempatan yang sangat luar biasa, Bang Panitia Surga, karena ketemu sama gurunda kita nih, ya kan? Oke. Ya, silakan Bang, silakan Bang, silakan. Udah pernah lari nih dari saya nih, panitia Surga. Yang pertama, ternyata dia panitia ilegal. Hanya untuk beli tiket, tapi tiketnya tiket palsu. Ya, pertama saya mau sampaikan, beragama itu adalah hak paling asasi. Kita setuju nggak? Setuju. Makanya Yesus datang beragama, dia bukan ateis. Oke. Yang kedua, kita sepakat untuk tidak bersepakat. Sepakat? Ya, sepakat. Oke. Ya, apalagi pertanyaan saya. Oh, ujung-ujungnya Bang bertanya. Suma marah nggak kalau saya punya keyakinan Yesus itu adalah Tuhan? Enggak, asal jangan Nggak marah, diajarkan kan? ke orang lain. Enggak, silakan aja. Oke, terima kasih. Terus? Ya sudah, berarti kan nggak ada masalah kan? Iya, nggak ada masalah. Yang penting jangan diajarkan ke orang lain, kan gitu. Oh, saya nggak mengajarkan. Saya nggak Masalahnya ajaran penyembahan terhadap manusia itu diajarkan dengan segala macam cara kepada orang yang sudah beragama. Waduh, kalau itu saya nggak tahu ya. Kalau makanya saya nggak katanya pernah panitia surga. mengajarkan. Saya nggak pernah mengajarkan. Saya juga tidak pernah mengajak. Harusnya, abang, kalau konsep abang yang tadi ini Anda imani, harusnya ketika Anda membuka lembaran Al-Bible, membuka dan melihat Bible, Anda sudah mengatakan ini keliru. Menatap kitab Anda, harusnya Anda sudah mengaku ini keliru. Apa tujuannya sampul buku dari Yunani disebut Alkitab? Anda seharusnya sudah sadar di situ. Halo. Dari saya, Pantai Surga. Mending aja bikin agamaku. Itu hanya ada di Islam, Bung. Di dalam kitab saudara Anda tidak akan temukan itu. Itu hanya di Islam. Lakum dinukum waliyadin. Saya berhenti menjadi Islam kalau di Kristen ada dalil seperti itu. Ada nggak? Hanya di Islam. Masya Allah. Ayo. Kalau di dalam kitab saudara, siapapun seteruku yang tidak mau menjadikan aku menjadi rajanya, bawalah dia ke hadapanku, bunuhlah dia di depanku. Itu yang ada dalam kitab saudara. Kalau di kami, lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam. Oke. Berarti nggak ada masalah kan kalau saya bertuhan Yesus? Enggak masalah. Yang penting saudara tidak mengajarkan ajaran itu kepada orang lain. Oh, tidak. Kalau tidak, kenapa? Apa tujuannya kitab saudara menggunakan label Alkitab? Tujuannya apa? Wah, kalau tujuan itu saya nggak tahu ya. Berarti Anda sudah lari dari hakikat tujuan berdirinya Kristen gitu. Karena perintahnya beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Makhluk itu banyak. Ada makhluk melata, ada makhluk berjalan, ada makhluk yang berenang, ada makhluk yang terbang. Diajarin semua Bible kepada mereka. Wahai burung-burung, berkumpul. Hari ini kita akan dibaptis, kan gitu. Oke. Lanjut. Tadi ada yang menarik bahwa ternyata
umat muslim, bukan umat muslim ya, Bang Sidik itu sangat menghormati Isa. Betul ya? Betul. Meneladani Isa juga ya. Nah, berarti boleh saya katakan kalau Bang Sidik juga dibaptis. Ya betul. Oh, Bang Sidik dibaptis ya? Ya betul. Baptis itu apa Bang? Baptis itu apa? Baptis itu apa? Pertobatan bukan? Baptis itu pertobatan bukan? Kalau Nabi Isa dulu ya, waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia itu ditahirkan bukan? Dalam Sungai Yordan. Iya, dia ditahirkan bukan? Betul, tahir. Nah, apakah umat Islam itu tidak pernah ditahirkan? Begitu mereka habis bersetubuh, ditahirkan. Begitu mereka habis buang angin, ditahirkan. Berapa kali umat Islam dibaptis dalam sehari? Tak terhitung. Pertanyaan saya, apakah Bang Sidik juga meneladani Yesus Isa dibaptis dengan air? Kami wudhu dengan air bukan dengan api. Kalau wudhu itu dilakukan sendiri atau dilakukan orang lain ya Bang? Gimana? Kalau wudhu itu dilakukan sendiri atau dilakukan orang lain? Kalau Nabi Isa kan waktu dilakukan yang melakukan itu Yohanes, orang lain kan? Nah, kalau di Islam orang yang diwuduin itu orang yang sudah meninggal, Bang. Nah, betul. Makanya kalau meneladani Isa berarti kan harusnya dibaptis oleh orang lain dong. Oke, baik. Bang Sidik minta dibaptis oleh Bang Suma. Nah, itu baru meneladani Isa kan begitu kan? Secara tekstual. Baik. Kalau boleh saya minta kepada saudara, sebutkan satu manusia yang pernah dibaptis oleh Yesus. Kalau ada, saya sunat lagi besok. Habis dong Bang. Yesus kan bukan pembaptis. Kalau ada manusia yang pernah Yesus baptis, tunjukkan di data mana, kitab apa, biar besok saya sunat lagi, Bang. Oke, tunjukkan juga saya satu dalil aja bahwa Yesus pembaptis. Besok saya sunat 2 kali, Bang. Berarti Yesus memerintahkan sesuatu yang tidak ia lakukan. Lah, kalau ada dalil mengatakan Yesus pembaptis, saya besok sunat lagi, Bang, 2 kali, Bang. Serius ini? Loh, serius. Nah, itu Bang, kasih Bang. Yakin? Yakin. Oke, secara tekstual ya. Oke, baik. Yakin. Oke. Matius 3 nomor 11. Coba Anda bacakan kepada saya. Aduh, saya nggak bawa data ya, Bang. Nah, ini dia. Bahaya. Bisa disunat 2 kali ya, abangku ini. Habis, bijinya juga habis. Bacain aja. Waduh. Ini bahaya. Ini. Mediator aku rekam di bawah ya. Bacain aja. Saya bacakan data berapa, baik? Matius berapa, Gurunda? Nah, coba kita coba dulu di Matius berapa tadi saya sebutkan? Matius 3. Waduh, lupa. Bukan lupa. Memang Roh Kudus yang ada di dalam diri saya ini terkadang dia lebih duluan berucap daripada saya sendiri mikir gitu loh, Bang. Oh, diuji dulu, Bang. Matius 3. Itu siapa Roh Kuda itu? Di Matius 3 nomor 11, Bang. Matius 3 nomor. Serius. Roh Kudus saya itu kencang kali dia kalau ini lagi nafsuan, kalau lagi debat dengan orang yang panitia surga gitu. Coba. Nah, ini. Aku membaptis kamu di situ adalah Yohanes Pembaptis. Ya, lanjut abangku. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Wow. Kalau membaptis dengan air kan dipercikan air, Bang, ya kan? Betul. Atau dicelupin air. Gimana kalau dibaptis dengan air, Bang? Diapain? Dibakar. Makanya kan saya tadi mengatakan. Yang saya tanya, Yesus akan membaptis
dengan cara menggunakan apa? Air atau api? Dia membaptis dengan roh. Loh, dan dengan api. Api. Nah, Yesus nanti akan membaptis, betul nggak? Tidak. Yang tadi mau disunat 2 kali siapa? Nah, begini. Ternyata besok saya akan disunat 2 kali. Bahwa tidak membuktikan secara teks Yesus pembaptis. Kalau Yohanes ada di dalam Yohanes Loh, pembaptis. ini dikatakan Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan membaptis kamu dengan api. Nah, berarti Yesus adalah pembaptis juga, benar nggak? Artinya begini, bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah yang akan mengaruniakan rohnya kepada dan apinya. Dan apinya. Api itu bisa berarti dimaknai sebagai roh. Kan begitu. Masa disurahkan api? Ya terbakar kita, Bang. Asumsi. Aduh, tunggu. Ya. Saya asa cangkul dulu, Bang. Siap-siap besok abangku sunat. Lalu nggak ada dalilnya kalau Yesus. Loh, tadi dia bilang mana dalilnya kalau Yesus membaptis? Kalau ada dalilnya Yesus membaptis, saya akan sunat 2 kali. Ada. Bahkan lebih parah karena dia membaptis dengan api. Siap-siap aja dirimu kalau disunat dibaptis dengan api, rontok semua bulumu kebakar. Gimana bayangkan kalau kamu tanpa alis? Saya tidak bisa bayangkan kalau saudara keluar rumah tanpa alis karena habis bulunya kebakar api. Masa iya kita dibaptis pakai api sih? Masa primitif sekali bayangan kita gitu. Berarti dalil ini salah. Mau dirobek juga kayak silaban tadi, dirobek juga. Gini, mau dirobek dalil silaban itu, kalau dalam kekristenan kita itu membutuhkan hikmat, Bang, untuk mengerti maksudnya gimana itu. Untuk akal-akalin gitu ya. Kalau sudah mentok diakal-akalin, dililit-lilit lidah kita ini supaya nggak sampai ke jurang gitu ya. Nah, kan, jadi saya kan kembali lagi, Bang. Coba hebatnya Abang katakan, mana dalilnya Yesus membaptis? Kata Abang kan gitu. Ya kan? Mana dalilnya Yesus membaptis seperti Yohanes? Oh, ada penambahannya lagi. Ditambah-tambahin lagi kayak lembaga kitab Indonesia, sedikit-sedikit tambah, sedikit-sedikit kurang. Yohanes itu disebut kurang manis campur kopi, kalau kurang pahit campur gula, gitu, Bang. Sudah hilang, Bang, dia, Bang. Sudah Aduh, panitia surga ini gimana? Kayaknya nggak benar ini panitia nih. Pembubaran panitia aja, Bang. Belum. Iya. Belum pembubaran dia sudah. Oh, belum. Ayo Bang Sidik, disamber aja, Bang. Silakan. Nah, sudah atau belum? Ini kan Abang harus persiapkan diri untuk dibaptis dengan api. Alis gimana alis? Saya tanya, Bang. Ada nggak Yohanes Pembaptis itu? Maksudnya? Loh, ada nggak Yohanes Pembaptis? Anda kenal nggak Yohanes Pembaptis? Ada Yohanes Pembaptis, ada yang membaptis Tuhan Anda, mentobatkan Tuhan Anda, ada. Ada Bang. Di dalam Alkitab atau apapun lah, kitab apapun, Yesus Pembaptis ada nggak? Loh, pembaptis itu apa, Bang? Baptis itu apa tadi? Baptis itu pertobatan. Yesus itu pertobatan. Pertanyaan saya itu simpel. Ada sebutan Yesus mengajarkan bertobat, berarti Yesus mengajarkan pembaptisan. Kan ini dalilnya sudah ada. Pembaptisan Matius 3 nomor 11. Pertobatan juga. Udah, Pak? Bertobatlah, kiamat sudah dekat. Jadi apa lagi? Kalau Yesus dikatakan guru, pasti dalilnya ada. Kalau Yesus dikatakan anak domba, pasti dalilnya ada. Betul gak? Iya. Kalau Yesus, tapi kalau dikatakan Yesus pembaptis, kalau ada. Yesus pembaptis ada gak? Nggak ada. Nah, ya sudah. Nggak jadi sunat. Ya berarti nggak perlu dibaptis. Apa? Kan gitu.
ada nggak sebutan Yesus Pembaptis gitu? Nggak ada. Nah, sudah cukup. Nah, saya nggak perlu terus kenapa lagi, Bang? Loh, tapi dia dikatakan sebagai orang yang akan membaptis. Pertanyaan saya, Bang, kan sudah dijawab. Yang Anda pertanyaan, yang Anda minta tadi, ada tidak dalilnya Yesus membaptis? Ya kan? Saya tunjukkan Matius 3 nomor 11. Membaptis. Kalau Nah, dirubah lagi kan? Kan dirubah lagi. Loh, kok dirubah toh, Bang? Nah, tadi kan ada nggak dalilnya Yesus membaptis kan gitu? Kan saya katakan kalau ada Yesus membaptis satu manusia pun saya berhenti. Besok saya sunat lagi. Abang balas. Kalau ada ayatnya Yesus membaptis, saya sunat 2 kali besok. Nah, saya tunjukkan dalilnya, ternyata ada. Gimana tuh? Anda ternyata akan dibaptis dengan api. Itu si Ucok nanti kehabisan bulu. Nggak menarik lagi, Bang. Si Ucok kehilangan bulu itu nggak menarik, Bang. Dia kayak belut, tanpa bulu dia nggak sangar dia, Bang. Berdiri pun dia sudah kayak belut. Itu ya, suntik botok nggak laku ya, Bang. Gimana? Suntik botok nggak laku ya. Tadi katanya Yesus datang akan membaptis dengan api. Begitu Anda dibaptis dengan api, itu kebakar semua bulunya, Bang. Kayak belut, abang nanti nggak ada bulu. Nah, makanya apa pengertiannya seperti itu? Lah, kan kalau baptis dengan air, dia dicelup air, direndam di air. Yesus malah direndam di Sungai Yordan. Nanti Anda dibaptis dengan api, Anda direndam di api. Gimana itu, Bang? Pas keluar masih ada bulu-bulu nggak? Nggak ada. Anda seperti belut nanti keluar, nggak ada alis, nggak ada bulu hidung. Lenyap, Bang. Aduh, sedih aku, Bang. Nah, apakah membaptis dengan api itu terus tiba-tiba kita disambar api gitu? Kalau dibaptis dengan air gimana, Bang? Dibaptis dengan air itu bisa banyak cara. Bisa dimasukkan. Caranya, yang pertama dimasukkan kolam renang. Dimasukkan ke kolam yang ada air. Apalagi? Terus dimasukkan ke dalam kolam renang, bak air dan lain sebagainya. Ya, ada juga yang dimasukkan ke drum, tapi nggak bisa lagi keluar. Ada juga tuh. Kita direndam dalam api. Kan jelas tuh, logikanya kan sederhana tuh, Bang. Ketika kemudian dibaptis dengan air, dimasukkan ke kolam air. Ketika kemudian dibaptis dengan Roh Kudus, ditiupin pakai roh. Kan itu. Ketika dibaptis dengan air, diapain dengan api? Dengan api diapain? Oh gitu. Jadi kalau tadi disebutkan membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Assalamualaikum. Terus pertanyaannya, merek sepatunya Yesus itu apa kalau gitu? Loh, kenapa lari ke Bandung, Bang? Di Bandung itu merek sendal banyak, merek sepatu juga ada. Ini yang kita sedang bahas. Kalau abang saya dibaptis dengan api, itu diapain? Dibaptis dengan api dalam pengertian saya itu adalah dicurai rohnya tuh, Bang. Nah, tadi kan dikatakan bahwasanya Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan membaptis kamu dengan api. Beda, Bang. Roh Kudus dengan api beda. Nah, maaf, terus Bang kemudian apakah api itu Anda bayangkan boleh sebentar saya ini. Boleh, silakan. Panitia boleh ya izin ya. Jadi ini saya sebenarnya ada pernah membaca ayat di Alkitab juga ya, saya Muslim, saya sering baca-baca gitu. Saya lupa sih ayat dan kitab apa, cuman saya pernah ya membaca itu. Ini terkait dengan masalah, Bang, nanti diingat Bang Zuma, Bang. Terkait dengan hal-hal yang dari tadi teman-teman saudara ya, saya nggak mau bermusuhan lah. Saya anggap saudara dari yang agama Kristen kayaknya banyak berargumen, berasumsi yang kayaknya dikarang-karang gitu. Saya maaf ya, karena gini, saya pernah membaca di Alkitab itu, di hari kiamat nanti Yesus akan banyak mengusir apa ya gitu ya, banyaklah kalian para pembuat dosa. Ya, Matius 7. Jadi banyaklah kalian para pembuat dosa
Di bibir kalian beriman kepadaku, tapi ajaran manusia yang kalian lakukan. Matius 9. Nah, itu. Jadi saya kaitkan dengan ke ayat itu. Kayaknya praktek-praktek yang sekarang ini udah jauh dari ajaran Yesus yang asli. Jadi Yesus ajarkan ini dipatahkan dengan yang dianggap nabi, dianggap rasul. Jadi kayak dimakzulkan semua ajaran Yesus itu. Makanya oh berarti benar nih Yesus bakalan mengusir, karena ada umat yang berkata, kami beriman kepadamu, bernubuat kepadamu, mengusir roh jahat dan setan segala macam dengan namamu. Tapi diusir gitu. Artinya itu yang bernubuat, yang beriman dan menggunakan nama Tuhan Yesus atau apalah itu dengan untuk mengusir roh jahat atau sejenisnya, kan artinya orang Kristen sendiri, bukan panitia orang surga, Islam, Bang, kan? panitia surga. Ya, kan nggak mungkin kita Muslim. Ya maaf ya Bang, kita bukan menuhankan Yesus. Jadi misalnya seumpamanya ini ada Muslim, ya Nabi Isa, nanti tolonglah. Sedikit mengajarkan Bang. Tetap pada pendirian Abang. Bang Samulado ini Islam apa Kristen, Bang? Maaf, Bang. Muslim. Oh. Ya, makanya saya kan nggak mungkin. Ini cuman saya nggak mungkin menuhankan misalnya ya Nabi Muhammad usirlah setan ini atas namamu. Kita kan tetap mintanya ke Allah, kan gitu. Betul, Bang. Betul. Nah, jadi kalau Dari tadi betul terus sudah 2 kalinya lupa abangku ini. Jadi sebenarnya di sini kalau saya mau masuk di saya sini. dipikir mengajarkan kan begitu, Bang. Bukan sih, Bang. Jadi gini, poin saya yang dari dulu yang saya nggak berani ya nyalahkan apalah, karena juga saya intinya saya nggak mau ada permusuhan gitu kan. Cuman intinya yang saya pegang dari dulu itu ya ayat itu gitu. Jadi karena setelah saya lihat kayak tadi dibaptis dengan api, kenapa sekarang dibaptis di kolam berenang, di sungai atau di mana-mana? Kenapa nggak dibakar dengan api juga? Kalau memang mau fair ikut ajaran Yesus, oke. Setuju. Nah, satu lagi Bang, yang paling saya memang itu. Terus sekarang kita suruh naik ke ledai gitu. Tunggu Bang, jangan dipotong ya Bang. Panitia surga takut ya. Jadi gini Bang, ada satu lagi Bang, saya kan baca juga ya. Bang, saya ada baca juga Alkitab yang bahasa Inggris. Jadi karena kan saya anggap kiblat pertama itu kan yang bahasa Ibrani, ditranslate ke bahasa Inggris, dari Inggris ke semua bahasa kayaknya, termasuk yang ke bahasa Indonesia. Karena saya nggak pernah ketemu bahasa Ibrani langsung ke bahasa Indonesia, pasti dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, di situ saya lupa Bang ayat berapa dan kitab apa. Jangan makan babi hutan ya. Itu apa ya Bang? Waduh. Imamat 12. Nah, imamat. Oke. Nah, ketika saya baca di bahasa Inggrisnya, ternyata di situ dicantumkan swine. Dalam bahasa Inggris, literatur bahasa Inggris, swine itu untuk mengkategorikan sebuah jenis babi. Sama kayak kita bilang bird. Bird itu untuk semua jenis burung. Yang tanda tanya saya kenapa di bahasa Indonesia ini jadi babi hutan gitu. Sementara kalau babi hutan dalam literatur bahasa Inggris itu wild boar. Itu gitu. Itu ya yang poin-poin begitu saya mikir mungkin kalau saya kembali ke kitab yang bahasa Inggris mungkin itu yang asli. Nah kalau terjemah itu saya nggak tahu ya, kurang Inggris asli tuh. Itu sih Bang. Pertama Bang, saya mau komentari dulu Bang. Berarti kita harus naik keledai gitu, sama seperti Yesus naik keledai. Nah sekarang susah Bang nyari keledai, adanya taksi online. Piye gue? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah original teks itu pakai bahasa Inggris? Jangan bahas original Pak ya, nanti bisa tersungkur Pak. Waduh, saya nggak ngerti original Bang. Nggak itu tadi loh, Masnya itu mengatakan kalau bahasa Inggris itu pasti original. Saya Ini, kok Pak. bingung ya. Pak, ini yang memakan babi ini akan lenyap, Pak. Dilenyapkan oleh Sang Pencipta gitu loh. Waduh, Bapak percaya nggak itu? jualan babi ya Pak. Iya. Gini, Yesaya 66 nomor 17. Nah,
Itu lenyap Pak, nanti Bapak ini buat lenyap nih. Oh, tapi kok pelanggan saya masih ada ya? Kok belum lenyap? Enggak, mereka belum baca ini Pak. Kiamat. Iya, mereka belum baca ini yang saya ini. Kalau mereka baca ini, aduh parah Pak. Makanya ini, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Sang Pencipta. Ini Allah Sang Pencipta itu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dilenyapkan Pak. Lah Bapak mikir Pak, Bapak penjual babi, Bapak juga makan babi. Dilenyapkan loh Pak sama Tuhan. Nah, itu Bapak mau lari kemana itu Pak? Jangan semakin ditakut-takuti Bang. Tadi udah takut dia dibaptis dengan api. Tambah lagi dia makan babi, tambah takut nanti dia. Gimana itu? Tambah lagi Gurunda. Yang saya jadi bayangkan sunat, ini penitia surga ketika dibaptis dengan api bulunya habis semua, licin Bang. Itu yang saya takutkan. Iya dong. Lah iya dong lagi. Gimana sih? Kan membayangkan itu kan primitif kan. Masa iya dibaptis dengan api? Saya izin membuktikan Bang, ya. kalau membuktikan dibaptis ajarannya. dengan air, orang yang dibaptis dengan air keluar dari kolam, Anda lihat basah kunyup. Nah, orang dibaptis dengan api keluar dari api, gondrong enggak rambutnya? Enggak lah, licin Bang, licin. Tapi saya pernah melihat orang dibaptis dengan api, Bang. Aduh. Berarti datanya dihapus aja lagi ya. Loh, Matius 3:11 itu dihapus aja Bang. Pengertiannya itu jangan primitif lah. Itu loh. Jadi apa dibaptis dengan api maksudnya diapain dengan api? Dengan Disangrai. api itu kan mungkin digambarkan sebagai sesuatu yang dahsyat. Kok giliran Kan begitu, air kan? kena air, giliran api tidak mau? Loh, mana sih Mau Abang? enaknya aja, Brunda. mau saja. Kalau Makanya itu abang aliran boleh masuk, baptis saya besok. Kalau abang dibaptis api, saya baptis air, mau enggak? Parah. Parah Bang Sidik. Gimana? Kan Abang Tuhan dibaptis Yesus dengan api, saya dibaptis dengan air, mau dengan enggak? api. Saya sepakat Bang. Tapi kalau Pak Pendeta yang membaptis saya dengan api, ya terbakar Bang alis saya Bang. Tapi kalau Tuhan Yesus ya enggak. Yang membakar Kan api. gitu, Bang. Kalau Yesus yang membaptis dengan api, Anda enggak kebakar. Yang enggak kan enggak seperti Karena apinya itu, dari Bang. cendol, bahan bakarnya. Bukan. Jadi Lalu apa, Dan? pemikiran saya tidak seprimitif Zuma. Itu bedanya. Kok jadi Makanya- saya yang primitif loh? Itu kitab saudara kok yang primitif saya. Masa ya menafsirkan teks kok seperti itu? Harusnya kalau Anda tidak ingin mengatakan itu dan Yesus datang membaptis dengan tua, itu baru keren. Kayak gitu Nggak Bang. ada tertulis ya. Iya. Berarti yang tertulis api, ya sudah terima nasib abang. Iya, saya setuju. Saya menunggu Tuhan Yesus membaptis saya dengan api. Wow, keren. Iya dong. Saya kan meyakini itu. Karena gini Boleh Bang, kan? gini bang. Di dalam Gimana, Daniel gimana? 7:9, Gimana? sementara aku Mau terus cari melihat kemana apa lagi? tahta-tahta Ayo. diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ini siapa ini Bang? Yang diceritakan Daniel 7:9 ini? Yesus Yang kan? diceritakan Daniel itu. Bentar saya nggak Daniel lihat, 7 nomor saya 9. nggak hafal ya. Rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ini siapa ini? Yesus kan? Yesus. Iya, kursinya aja dari api Bang. Roda kursinya juga dari api. Ya wajar lah kalau abang dibakar nanti. Oh, tapi yang itu orangnya ikut terbakar nggak? Aduh. Siapa? Orangnya yang dilihat Daniel itu ikut terbakar nggak? Enggak, Yesusnya enggak, karena dia sudah duduk di atas kursi yang memang terbuat dari nyala api.
Oh, hebat dong ya. Nah, makanya ketika abang dibaptis dengan api, dia tiupkan api itu ke abang. Saya tunggu. Habis mulut. Kalau Yesus yang melakukan itu, saya tunggu dengan senang hati. Abang, di dalam dua tulis Telasonika. Ya, sorry, susah kali nih. Dua Telasona. Soalnya itu nggak ada di Al-Quran. Dua Tesalonika 1:7 Bang, dikatakan begini. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Berarti Yesus memang betul di dalam api yang bernyala-nyala, Bang. Jadi kalau abang nanti dibaptis, ya dibaptis dengan api, bulunya habis, Bang. Ngeri. Abang seperti cumi nanti, Bang. Puji Tuhan. Oh, abang ganti nama, Bang. Abang ganti nama. Jangan bilang panitia surga lah. Karena nyala api Anda dibakar nanti gimana? Panitia surga. Nah itu ngamuk loh, Bang. Masya Allah. Ngamuk, saya pun kaget. Kaget saya. Gimana itu abang? Abang ganti nama panitia neraka karena neraka identik dengan api bukan surga. Di dalam Ibrani 12, abangku, di dalam Ibrani 12 nomor 29, sebab teos kita adalah api yang menghanguskan. Gimana itu? Menakutkan kan? Gimana, Bang? Ngeri kali kan? Ibrani 12 nomor 29, sebab teos kita adalah api yang menghanguskan. Kan gimana tuh? Matius 3 nomor 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Yesus yang datang kemudian daripada aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan membaptis kamu dengan api. Waduh, astagfirullahaladzim. Gimana ini ceritanya? Gosong, Bang. Lalu kemudian di Markus 9:49, karena setiap orang akan digarami dengan api. Wih, enak kali ini. Palanya gosong. Nah, 1 Petrus 1 nomor 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas dan fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wah, gimana itu? Abang dimurnikan dengan api. Ngeri, Bang, ngeri. Bulunya itu loh, Bang. Yang kupikir itu nggak yang lain, Bang. Saya bayangkan kalau abang itu keluar dari kobaran api tanpa bulu kayak ulat. Abang tahu konsep purgatory nggak? Apa itu? Nah, kalkulator. Purgatory. Ninja Hattori. Purgatory. Oh, Kaporik. Ya, gimana, Bang? Lanjut. Nah, purgatory itu dalam iman teman-teman Katolik itu ada yang namanya api penyucian. Oh. Nah, gimana tuh, Bang? Api penyucian maksudnya orang Ya, host itu Bang Madewa mau naik katanya. Host. Oh, tuh itu naik. Iya. Silakan Gunda. Iya, lanjut. Nah, konsep api purgatory itu kalau menurut Abang gimana? Ya, silakan Anda jelaskan pensucian dengan api itu maksudnya gimana? Nah, saya nanya, saya kan belajar, Bang. Lah, kan abang yang bawa data. Oh gitu. Ya. Jadi kalau menurut teman-teman Katolik, manusia itu kan sudah diselamatkan, kan begitu kan? Tapi dibakar api. Tetapi dia disucikan. Karena apa? Untuk layak masuk ke dalam kerajaan surga.
ibarat emas itu harus dimurnikan. Maka dari itu purgatori itu juga saya maknai sebagai baptisan api atau api penyucian. Apa salah? Orang nggak bisa kerja di damkar kalau gitu, Bang. Maksudnya? Karena damkar itu anti terhadap api. Oh ya, jangan kerja di damkar, di Satpol PP misalnya. Semakin menghujat, semakin memperkokoh imanku. Shalom. Apa ini kamu ini? Curhat dia. Oh, si boy. Lanjut, Bang. Si boy. Lanjut. Yuwo ini. Curhat dia Si curhat. boy ya. Bukan curhat, memalukan. Tapi apa? dengan itu. Apa? Baptis dengan api, kita bahas ini dibaptis dengan api. Saya katakan kalau orang dibaptis dengan air, dicelup di air, di kolam. Nah, kalau dibaptis dengan api, dicelup di mana? Kolam susu. Kalau dibaptis dengan api, itulah hebat Yesusku. Dia sebagai hakim. Nenekmu kiper, hebat kamu deh. Inilah tanda-tandanya guru palsu. Dari buahnya lah kamu akan mengenal. Dari buahnya kamu lihat nggak ada bulunya habis. Mulut semua loh. Itu hanya tuyul yang tidak berbulu, Bang. Nah itu inilah ajaran ini gurunya mulutnya mantap Itu yang saya berbicara berdasarkan Bible Matius 3 nomor 11. Guru Dibaptis palsu. dengan Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, saudara-saudara. Oh gitu. Kita bisa mendengar mulutnya Suma seperti apa. Yesus itu buahnya mengajarkan menyembah kepada Allah. Kristen buahnya mengajarkan menyembah kepada kita sepakati untuk kepada Allah. Oh, kepada Allah. Tapi dia goyang-goyang kakinya yang bawah. Pada Allah kata dia. Kepada Allah. Udah pandai juga dia bahasa Arab. Panik. Bantuin dulu teman lu biar nggak disunat besok, boy. Gimana? Coba Anda jelaskan, woi. Baptis dengan api itu seperti apa, woi? Iya, dia akan datang sebagai hakim. Apa hubungannya hakim dengan di Wahyu 22 ayat 12 dan 13 gitu. Wahyu 22 datang segera sebagai hakim. Kenapa bisa dia menghakimi? Kenapa bisa? Ya karena dia Tuhan tuh, itu buktinya. Tapi kenapa dikatakan dikatakan di dalam Yohanes 5 nomor 27 begitu? Ayat itu mengatakan Yesus itu Tuhan, karenanya Tuhan mengarang bebas. Parah. Yohanes 5 nomor 27. Yesus diberi kuasa menghakimi. Ayat 12 dan 13. Wahyu itu bukan firman Tuhan. Yesus juga tidak pernah mengenal apa itu wahyu. Enggak kenal itu kita wahyu. Makanya saya percaya Yesus itu menghakimi. Ya itu dari tamu, mau percaya tidak ada paksaan di sini. Yang sekarang menjadi permasalahan Yohanes 5 nomor 27. Itulah hebat. Yohanes 5 nomor 27. Yesus diberi kuasa untuk menghakimi. Yesusku sejajar dengan Allahmu. Enggak mungkin. Allahku menghidupkan. Yesusmu dihidupkan. Lalu mana ayat Allahmu menghakimi? Ya ampun. yang datang saja Isa, bukan Allah. Allah saja. Wa isqala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Allah saja takut sama Dajjal. Waduh. Aduh, parah ini. Kalau Yesus takut enggak sama malaikat? Ini kayak gini dia Bang Runda. Allah saja takut sama Dajjal. Kalau Yesus takut nggak sama malaikat? Mana yang takut di malaikat? Mana ayatnya? Kalau ada dalilnya? Mana? Sunat kau ya. Lihat. Jadi gini. Tunggu bang. Abang istirahat dulu karena besok mau disunat. Biar aja dulu ini. Mana Yesus takut sama malaikat? Kalau ada dalilnya? Kamu benar. Yesus itu tapi kalau salah kamu sabar penitia surga saya. Kalau ada dalilnya kenapa? Di dalam Matius 22
Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Sidik, kemudian siapa lagi? Odens, panitia surga, woi. Kitab Lukas, coba Anda baca. Yang warna ungu ya. Warna ungu. Lukas 22 nomor 43 sampai 44. Yesus ketakutan kepada malaikat. Setelah dia diberi kekuatan kepada dia, keringatnya keluar seperti bintik-bintik darah. Orang normal aja kalau ketakutan nggak ada yang keringatnya sebegitu parah. Ini kok ngarang? Mana ayat? Kok ngarang ini? Baca ayatnya. Ngarang. Yang lengkap. Lengkap. Bicara di gemetaran mana sih lo mau Ini loh, seorang guru yang kubacakan padamu, kubacakan. Silahkan. Bacakan. Baca. Oke, bacakan padamu ya. Bagaimana kemudian Yesus itu ketakutan terhadap malaikat. Tadi saya katakan di mana jangan kabur ya. Lukas Kamu di rumah Amir kabur kamu. Penghujat begini seorang woi tidak akan mundur. Framing. Kemarin Siapa kenapa yang kabur mujat? kamu sama saya di rumah Amir? Lukas Kenapa 2 berapa ya kabur? tadi, Grunda? Lukas 22 itu, akhi. Iya, Lukas 22. Tadi. Maka Bible saya ini sedikit lagi hancur semua ini. Terbitan tahun 60. Kenapa bang? Dimakan kambing ya? Bukan. Lukas baca Suma. Weh, Suma baca Lukas 22. Tar apa? Suma yang baca. Dia punya kitab ke tidak? Yang cuma ngarang di sini. Suma baca Suma. Kalau ada dalilnya kenapa? Ya saya minta baca. Kamu baca sekarang. Jangan cuma menunggu chat kamu itu, menunggu WA. Enggak lah. Kalau ada dalilnya sunat ya, Wo ya. Iya, saya suruh baca sama Suma. Baca sekarang. Iya, kalau ada sunat Tadi kan saya sudah katakan Lukas 22, tuyul. Iya, kamu baca ayatnya. Saya baca minta sama kamu. Kamu jangan ngarang. Saya minta sama Suma yang baca. Ush. Kau marah besar sama saya ini. Ini kata kamu balas bang. Kita bisa terlihat ini. Kasih bola dulu biar dia nggak marah bang. Oke, sabar Saya minta Suma yang baca. Oke, baik paman, baik. Menunggu chat ya, menunggu WA. Enggak. Lukas 22 43 ya. 43 sampai 4 berapa itu? Suma yang baca. Iya. Lukas berapa? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya untuk mencas Yesus, memberi kekuatan kepada Yesus. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh Yesus berdoa. Keringatnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu Yesus bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi Yesus mendapati muridnya sedang tidur karena duka cita. Kata Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu tertidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan." Yang ketakutan dan keringatnya seperti titik darah tadi ini siapa, paman? Itu bukan karena malaikat. Tapi karena apa? Karena di sini jelas dikatakan seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus sangat ketakutan. Lukas berapa? Lukas 22 43 44. Selamat datang di kebenaran. Mereka pikir saya Kamu jangan menangis, santai aja kita, dialog santai aja, jangan menangis. Kita sama-sama Sulawesi. Cuma orang Sulawesi itu tidak akan takut. Jalan kebenaran ada di bagus kalau sama-sama Sulawesi, tapi kau Sulawesi pinggiran. Kamu mau diskusi atau mau ngajak abang? Wajah berantem kali. Wajah berantem kamu ya, aku putar batang airmu tuh. Kemarin kabur dia Gurunda di roomnya Pak Amir. Saya udah berapa kali kabur anak ini. Kenapa udah sering kabur?
Sebentar itu lari lagi. Kalau udah mentok dia lari. Oh, aku kabur. Lukas Kan berapa gitu. tadi? Ya ampun, masih bertanya Lukas berapa? Iya. Lukas 22, 43, 44. Kalian ribet sekali, nggak bisa dengar sih. Makanya baca kamu. Mau diskusi nanya-nanya lagi, Bu. Kamu Pasal 22? pasal Ayat. Lukas 22, 43, 44. Sorry ya, woi. Ayat berapa? Bercanda ya. Ayat 43, Kita sama-sama 44. Sulawesi semua. Kamu ada badan. Terus kalau sama-sama Sulawesi kenapa? Kalau sama-sama Sulawesi kenapa? Kita nggak ada takut. Ah? Darah. Kamu Sulawesi, saya Sulawesi, kamu di mana? Terus kamu ngapain? Mau apa? Ini kok bicara takut dengan takut? Jangkrik. Memang siapa yang takut? Kamu nggak takut, aku juga nggak takut karena kita tidak sedang ngapain. Kita lagi dialog, santai aja nih. Dialog. Sulawesi. Emang kenapa kalau kau anak Sulawesi? Emang nanti ku mandikan kau dengan sagu baru tahu rasa kau. Udah lanjut. Udah lanjut, woi. Lanjut boy. Berapa besi putih kan? Bah, besi putih Tuhan. Kamu di mana? Sulawesi mana kamu? Kau bahas gitu kau, weh. Kalau kamu sini. Kau bahas gitu, kenapa kau bahas kayak gitu? Hah? Maksudmu apa? Maksudmu apa bahas-bahas hukum? Maksudmu apa? Mau kuludahi matamu? Enak kali kau ngomong bahas-bahas Kamu kamu dari kemarin kamu bangga anak Bugis. Loh. Saya bangga sebagai anak Bugis. Udah baca datanya aja, nggak usah bawa-bawa berbalik. Memang kenapa kalau saya bangga sebagai orang Bugis? Lanjut. Kamu iri karena kau orang lanjut. Amerika. Iri, bilang Oh bos. Amerika. Bagus lah gitu. Pantasan gigimu pirang. Lanjut. Lanjut. Tanggapi dulu tuh Lukas Orang 22 kalau tuh. orang Amerika itu yang pirang rambut sih, itu giginya yang pirang. Lanjut. Sudah. Lanjut apa? Loh, tanggapi. Dia baca itu kan, udah dibaca kan? Katanya kamu minta dalil. 22 ayat 43, 44. Masih itu juga kau muter-muter di situ. Kau kalau ada di sini kutusuk mata kau pakai pulpen. Di situ ribut sekali. Bicara so pintar kau, ditanya Lukas 22 masih tanya itu pula kau muter-muter. Di situ Mana ada orang Sulawesi bahlul kayak begini? Palsu loh. Ribut sekali suaranya, nggak jelas di sini. Ada Sulawesi kok dengan suara langsung jantungan. 43, 44. Masih tanya Lukas 22 ya Allah ya Rabbi. Matikan Komal, matikan. Udah, selesai. Cuma kejang-kejang. Selamat datang di kebenaran. Naik jago, so hebat, mengalahkan panitia surga. Sudah 4 jam setengah masih nanya Lukas 22. Lukas 22 Lukas 22 dapat apa rupanya? La quwata illa billah. Datang kepadanya dan menguatkannya. Nah, itu kamu diajarin sama panitia neraka. Lanjut, Bang. Yesus sangat menderita secara batin sehingga ia makin bersungguh-sungguh berdoa. Wih, batinnya pula tuh yang tertekan. Mampus sudah. Keringatnya seperti darah menetes ke tanah. La haula wala quwata illa billah. Saya belum pernah menemukan orang ketakutan keringatnya seperti darah. Belum. Tapi bukan karena lihat malaikat, Bang. Ayatnya enggak gitu bunyinya. Tapi karena apa? Malaikat. Tapi karena apa? Karena secara batin. Karena misi dibacakan dulu. Secara batin. Misi penyaliban itu yang dia takut. Oh, dia takut disalib. Iya. Makanya jangan lebih mental ini, lebih mental. Dengar dulu Kupikir dia takut kepada malaikat, ternyata dia takut disalib. Yesus takut disalib. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Tapi jadilah mengatakan takbir. Allahu Akbar. Selamat datang di kebenaran. Kebenaran ada di Bang Zuma bagi Oten yang berpikir. Tapi jadilah menurut kehendakmu. Itu arti Tuhan Yesus tidak takut di situ, bro. Tadi kamu bilang takut disalib. Iya. Tapi iya lagi. Siapa yang mabuk orang ini, mabuk dia ini. Ayatnya di mana itu?
Lah itu yang mengatakan tadi? Mana? Itu yang mengatakan mengatakan. dia takut disalib katanya. Bacain lagi, Bang. Supaya nggak sulit. Seorang malaikat datang kepadanya dan menguatkannya. Menampakkan diri kepadanya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Ulo. Yesus merasa ketakutan itu wajar. Berarti kita salah ini. Nah itu yang tertulis kok. Bapak yang nggak memahami. Tapi kan Yesus berdoa. Seorang, kalau di kitab saya tertulis malaikat datang kepadanya dan menguatkannya. Sangat 2243 Pak. Berani. Iya 2243 ini saya baca ya. Seorang malaikat dari langit kepadanya dan menguatkannya. Dia ngomong sabar. Ya. Nggak ada yang lucu, belum saatnya ketawa kok ketawa duluan gimana? Nggak tahu. Kalau mulut aku ya. Si Woi ini nggak sopan dia loh. Bapak panitia surga lagi ngomong padahal. Sama orang Sulawesi kok ada sopan-sopan aku. Sulawesi lagi di bawahnya. Sulawesi lagi kok di bawah. Kamu Makassar di mana? Makassar di mana kamu? Sulawesi mana? Makassar kamu? Dekat dong. Bukan. Oh bukan. Keren Makassar kamu. Dia Sulawesinya di Kalimantan. Lu Sulawesi. Aduh. Ngakak malam ini Gunda. Lu mau deketin Bang Juma, lu pengawalnya aja ribuan, woi. Lu mau deketin Bang Juma. Masuk ke apa besi putus temen ini kan. Jangan gitu. Jangan ini si Woi ini. Apa ini? Coba jangan bahas gitu Bang, jangan bahas gitu. Kami umat Islam itu sudah teruji Bang. Penjajah aja datang kami bawa senjata lengkap kami usir hanya dengan ketapel. Apalagi kalau cuma seekor anda, nggak usah bawa kayak jago-jagoan gitulah. Oke, kamu ini ya, kami orang Muslim sudah diuji kok memerdekakan negara ini dengan kalimat tauhid. Jadi coba kamu di Sulawesi mana kamu? Coba Sherlock, Sulawesi mana kamu? Di mana kamu? Bugis kita Manado gitu loh. Iya di mana Manadonya kamu di mana coba? Tidak usah. Saya di Makassar, kamu di mana? Manadonya mana? Kamu di mana? Saya ke sana. Kamu di mana coba? Kayak gitu. Janganlah jago-jagoan kayak gitu. Tuhan Anda aja tidak jago, mati dia. Apalagi Anda. Enggak usah. Apalagi Allah takut dajal. Enggak ada ceritanya Tuhan kami itu mati. Yang disalib itu Tuhan Anda, Bang. Udahlah, Bang. Udahlah, please. Jangan sosok jagoan kayak gitu, Bang. Please. Jangan bahas gitu, enggak bagus. Kita ini biasanya debat-debat agama aja nya kita. Nggak usah bahas kayak gitu. Oke ya. Lanjut. Banyak saudara saya di Manado kok, banyak saudara saya. Ya, lanjut. Kayak mana itu Bang yang tadi dalilnya? Yesus ketakutan, kayak mana itu? Kan apa Yesus mengatakan, jadilah menurut kehendakmu. Itu kan nggak ada hubungannya dengan ketakutan tadi, Bang. Iya, tapi kan Yesus sudah berdoa, jadilah menurut kehendakmu. itu berarti artinya Yesus ikhlas diapain aja kan? Iya, siap. Nah, gitu dong. Jujur lebih baik kan gitu daripada Anda ngotot tapi ternyata jujur juga ujung-ujungnya. Jujur. Sudah tertulis seperti itu. Aduh, iya, harus jujur. Jadi Yesus ketakutan, betul? Keringatnya seperti titik bintik-bintik darah, betul? Tertulis seperti itu, dia ketakutan. Iya. Sementara orang biasa, manusia biasa, kalau ketakutan tidak pernah itu keringatnya seperti darah. Ini ketakutan yang levelnya seperti apa lagi nih sampai gambaran yang keluar itu seperti kayak film horor. Manusia yang akan dipikulnya gitu loh. Orang ketakutan yang keluar darah. Iya, harusnya keringat kan Bang? Itu yang menunjukkan ini darah. Betapa beratnya dosa yang akan dipikul. Loh, dosanya siapa? Dosanya siapa yang Yesus pikul? Ya Suma, contohnya salah satunya. Enak kali nenekmu kiper. Bang, dia berdoa, Bang.
Ampunilah mereka sebab mereka tidak Sekarang tahu kutanya apa yang samamu. mereka perbuat. Menurut Yesus Yesus dosa berdoa. ditanggung masing-masing. Dengarkan. Yesus berdoa. Menurut Yesus dosa ditanggung Ampunilah masing-masing atau mereka, tidak? sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Itu perkataan Yesus untuk Bani Israel, bukan untuk kau, pede kali kau. Iya, kalian kan tidak tahu apa yang kalian perbuat sekarang ini. Apa? Gitu nah. Apa yang kami lakukan sekarang mendudukkan perkara ajaran Yesus pada tempat yang sebenarnya. Yes, tepat. Exactly. Ayo. Sementara Anda dari tadi hanya membantah terus. Sementara datanya ada di dalam kitab saudara. Islam saja saya paham dengan para ahli Taurat. Maksudnya? Bantah. Iya, Islam saja. Kalimat terakhirnya itu loh. Bantah. Kayak Roma Irama naik angkot. Lucu sekali kau. Cuma itu aja yang berkarisma, satu itu aja. Saya paham dengan Imam Kayafas yang menolak anak Allah. Aduh. Mana? Parah ini. Parah. Bukan, itu kenyataan yang tertulis. Kenyataan bahwa Yesus ketakutan. Betul nggak? Kalian kan saya paham dengan para ahli Taurat yang menolak anak Allah. Menolak sebagai? Yang menolak anak Allah. Menolak anak Allah maksudnya menolak sebagai apa? Ketika Yesus di hadapan Imam Kayafas, Imam Kayafas bertanya, apakah engkau Mesias anak Allah? Yesus mengakui pada saat itu. Terus? Sebagai? Karena pengakuan ini mereka menolak. Jadi kalian itu kan sama dengan orang-orang Farisi. Tetapi enggak, itu ada kata tetapinya kok. Orang Farisi tidak orang percaya Farisi mengatakan Yesus itu manusia terkutuk. Islam mengatakan Yesus itu manusia suci. Beda lah. Imam Kayafas, Herodes, para ahli Taurat, orang-orang Farisi menolak Yesus sebagai anak Allah. Islam juga kan seperti itu. Jadi kalian sama dengan mereka. Ya memang kami menolak Yesus itu sebagai anak Tuhan, betul. Karena Tuhan tidak punya anak. Jadi abang mengaku kalau kalian itu sepaham dengan mereka. Dalam perspektif penolakan Yesus sebagai anak Tuhan jelas, karena Tuhan kami tidak bertelur. Ini pada hari ini 900 orang telah mendengar Bang Suma 907, 951 jelas sekali kok tulisannya. Karena Yesus juga, maksudnya Yesus juga dia bukan anak Allah seperti yang kamu pikir. Dia bukan Allah. Begitu. Sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi terdahulu termasuk Yesus, Musa. Gitu. Kamu aja yang mentuankan dia. Gimana sih? Sudah mengatakan. Iya jelas. Memang. Iya jelas. Jadi memang saya paham dengan Herodes. Mantap itu. Kalau saya dengarkan suara teman kita OI ini, anak ini sering bicara sendiri di kolong rumah, betul. Tetangga lari, jauh dari dia. Jangan di mana Gurunda? Gak ada temannya dia di sana di kampung. Diasingkan dia. Panik Suma ini, panik. Nah, karena dia suka bicara sendiri. Ya, silakan panitia neraka lanjut. Panik. Suma sudah mengatakan Islam memang sepaham dengan para ahli Taurat. Sabar woi, orang lagi ngomong woi. Kampungnya dia ini sering bicara di bawah kandang ayam. Tadi Suma sudah menyatakan Islam memang sepaham dengan Herodes. Iya, memang Yesus juga sepaham. Yesus itu Muslim. Loh, kok gimana sih kamu? Kita sepakat bahwa Yesus bukan anak Tuhan. Herodes itu orang yang hanya Kristen dan iblis yang sepakat Yesus itu anak Tuhan. Kalau kami enggak. Itu orang-orang yang dimurkahi oleh Allah. Dan semua sudah menyatakan dalam Alkitab, Herodes lagi berhayal dia Gurunda. Udah berapa botol ya? Udah berapa botol ya? Orang yang dimurkahi oleh Allah. Dan semua sudah menyatakan kalian sepaham dengan mereka. Mantap. Iya, kami sepakat Yesus itu bukan anak Tuhan. Sepaham dengan orang-orang yang dimurkahi oleh Allah. Mantap. Justru yang dimurkahi oleh Tuhan itu adalah yang menganggap Tuhan itu bertelur. Yesus mengecam orang-orang para ahli Taurat. Oh, yang mengecam karena
Mengecam karena mereka kan orang yang diberkahi dalam Alkitab. Kenapa dimurkai? Dan semua sudah menyatakan bahwa kalian itu sepaham dengan mereka. Dalam perspektif pemahaman Tuhan bertelur punya anak, kami sepakat. Tapi dalam perspektif pandangan kami terhadap Isa atau Yesus, kami berbeda. Yahudi mengatakan Yesus itu anak haram, Islam mengatakan Yesus itu anak suci, Kristen mengatakan Yesus itu anak manusia terkutuk. Beda. Mana mungkin Allah Israel menurunkan kitab dengan para ahli Taurat. Makanya itu Bang, Yahudi mengatakan Yesus itu anak haram, Kristen mengatakan Yesus itu anak terkutuk, Islam mengatakan Yesus itu anak suci. Yang baik yang mana? Tetap duduk di sini, silakan ngoceh. Yang ngoceh kan Anda dari tadi. Hahe. Dia ngoceh, nuduh kita yang ngoceh. Iya. Benar gak menurut saudara Yesus itu adalah terkutuk? Benar gak? Nangis Anda ini, terkutuk nggak? Nangis. Yesus terkutuk nggak? Terkutuk nggak Yesus itu? Orang Manado itu keras, Bung. Manado lagi di bawah. Manado. Jangan usah bang suku. Jangan bahas suku kau open camp aja di mana kau? Enggak usah di bawah suku, enggak usah. Karena teman-teman yang dengarkan, karena orang-orang yang kau sebutkan daerahnya tadi di tempat, cium tangan sama saya di sini. Kalau mereka mau pulang kantor, berbaris mereka cium tangan. Ngerti kau? Jadi nggak usah kau keras apaan. Kalau saya hentikan gajinya nggak makan mereka, paham kau? Dicium karena guru sombong kali kau sebutkan suku. Kau sedang berhadapan dengan siapa kau? Suku nggak usah kau bawa di sini, nggak usah. Berhadapan yang penghujat. Jadi kembali jahat. Kau sedang berhadapan dengan penerang itu. Bagi Oten nih yang berpikir. Nah, Yesus itu terkutuk tidak dalam ajaran Kristen. Berhadapan dengan penghujat. Woi, Yesus itu terkutuk nggak dalam ajaranmu? Kenapa di mute, bro? Jangan di mute di sini. Iya, jawab. Yesus di ajaranmu terkutuk atau tidak? Yang dikutuk itu dosa manusia. Yesus yang terkutuk atau siapa? Iya, yang dikutuk itu dosa manusia yang ditanggungnya. Dosa manusia yang terkutuk atau yang di atas tiang salib tergantung? Saya sudah bilang, dan kita percaya umat Kristen, bro. Kalian itu mulai orang bang saya tanyakan samamu, orang kalau disajikan makanan ya yang dimakan itu nasinya, jangan garpunya. Ini akibatnya. Silakan kamu mengoceh dengan asumsi dikasih telur, kulitnya yang dimakan, telurnya dibuang. Ini nih disuruh masak Indomie, yang dimasak kulitnya, pembungkusnya, isinya dibuang. Ini akibatnya kayak gini. Saya tanya sama saudara, Yesus itu terkutuk atau tidak menurut agama Anda? Iya, jawabannya. Itu dosa manusia. Nah, itu panitia surga aja mengatakan iya jawabannya. Gitu orang jujur. Gigi aja bilang. Masa Yesus terkutuk? Lah iya terkutuk. Dalilnya ada. Kamu aja heran, apalagi saya. Ayo, kamu aja heran, apalagi saya. Padahal di kitab dikatakan sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di tiang salib. Siapa yang tergantung di tiang salib? Kenapa dia tergantung di tiang salib? Karena dia tidak waras lagi bicara terus. Yang dikutuk itu kan dosa manusia. Disuruh sama emaknya pergi beli nasi campur, pulang-pulang bawa es campur. Inilah dia. Disuruh emaknya beli roti mantau, pulang-pulang bawa materai. Inilah dia. Orang tanya Yesus itu terkutuk tidak di dalam kitab saudara? Sama Sulawesi semua ini. Kita di Sulawesi lagi Sulawesi lagi kau ini. Rasis sekali. Kita mau turun Sulawesi lagi kau. Jangan basuh, nggak usah. Kita turun semua. Lanjut Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk.
Nggak usah bawa suku ya. Gantung pada Kalau kayu dibaca, salib. makanya baca satu pasal, Bang. Satu pasal Halo, cuma Nah jelas. itu bagus Satu bagus. pasal, Kita bahas satu Bible lima, aja, bahas baca. Al-Quran aja, nggak usah bahas Yang suku ya. ditanggung itu dosa Lo manusia. lepas mani timumu aku Jangan merede-rede kak. mencoba-coba ayat. Memalukan. Sabar Gunda. Memalukan itu. Sabar Gunda. Memalukan kalau mencoba ayat. Yang tertawa itu pasti orang Sulawesi. Ini anak mau turun kita. Silakan Bang. Lo lepak ulumu lipu kau tuh. 10 balik-balik muter aku lari. Cuma sekre, sekre, aduh. Kau ini ketawa saya ini. Lucu. Ketawa juga kalian tuh, Bang. Aduh. Iya, jangan kau bawa suku. Jangan kau bawa suku. Satu hal yang saya akui, Cuma kita mau bilang ini kita si nggak Suka mau ini suaranya bagus. Ayo Sherlock, coba kamu di mana posisi? Jangan bang, jangan Sidik, jangan bukan sidik, jangan. Saya hanya memijakkan tumit saya ke tanah ini dengan mengatakan Allahu Akbar. Dia bisa impoten 4 tahun di sana. Jadi nggak usah dicari di sana. Nggak usah bang. Coba tunjukkan. Jangan. Tunjukkan kuasa Allahmu sama sekarang. Jangan. Ku bilang ku hentakkan tumitku ini dengan Allahu Akbar di sini. Kau bisa impoten 4 tahun. Nggak usah. Jangan kau bahas yang kayak gitu. Coba tunjukkan. Jangan. Jadi gini, Jangan samakan. Dia Saya dekat, woi. Saya di Makassar, woi. Coba kau Sherlock di mana posisimu, woi? Jangan bang, jangan dilayani anak-anaknya orang ini. Ini anak sudah 3 bulan lepas nggak pulang ke rumah. Jangan dilayani. Iya. Gimana? Coba kamu di mana? Coba DM ke saya atau kamu di mana? Alamat Ahi Sidik, dengarkan saya Ahi Sidik. Temohon saya. Kemarin saya mendengarkan berita langsung dari Indosiar. Telah terjadi kebakaran di Pasar Tumohon, 3 mayat melarikan diri. Salah satunya Woi. Ini dia. Jadi nggak usah terlalu dianggap serius. Gak usah terlalu serius. Jadi Gurunda ini mau ya Gurunda ya. Polisi jangan nah, malah asai. Ini kalau di Manado disebut Woi ini digelari apa? Ramboanga. Parah. Udah turunin aja dia ini, Sos, turunin aja. Woi, turun aja. Iya, jangan bahas suku lah. Jangan. Banyak yang mau gantian, turun aja. Suku cadang, kau salah. Lalu paman dulu. Iya, lanjut. Turunin aja, turunin aja, gantiin yang lain. Suku jing. Soan ini orang. Astagfirullahaladzim. Ini jing botol yang keluar di bawah aja, woi. Ayo Bang Panitia. Dia kayak gitu juga kemarin Gurunda di roomnya Pak Amir gitu juga dia. Memang Iya, gak bisa diskusi dia. Tapi ada teman saya dulu namanya Billy ya, betul ini Billy misionaris yang pernah ngirim parang saya tuh ya. Dia bilang gini, Bang Suma, kita kan sekarang ini udah saudara Bang. Iyalah Bang. Nah, belilah pedangku ini. Ya udah, aku beli. Pedangnya masih ada tuh. Berapa Bang? Ya udah maharin aja 800 waktu itu kan. Plus ongkos kirim. Nah, habis itu kami bersahabat begini, Bang, jujur ku bilang saya mau jujur sama Bang ini. Ya kenapa rupanya? Saya ini sebenarnya sebelum dialog sama Bang Zuma itu pasti mabuk dulu. Karena kalau tidak aku kalah argumen Bang. Ya bukan cuman Bang Billy ku bilang banyak. Nah akhirnya sejak itu dia minta dipanggil namanya dengan panggilan Jibril. Ada nggak teman-teman yang ingat ada pendebat di WA yang namanya Jibril? Itu misionaris itu. Ada dulu itu. Namanya Jibril, terus kemudian siapa lagi namanya yang satunya? Banyak pokoknya namanya. Nah itu aku beli pedangnya 2, terus aku beli badiknya juga ada 3 badik yang aku beli dari dia. Pendeta, misionaris juga. Sekarang dia entah kemana sekarang terimanya. Udah gak pernah nongol lagi ya Gunda ya? Gak pernah. Dia sering gangguin Mak Payung dulunya. Paling sering itu.
Oke, lanjut teman-teman panitia surga. Besok persiapan kira-kira jam berapa Bang kalau disunat? Bang Farni ini Muslim Kristen Bang Farni. Panitia Saya sunat. mau pastikan lagi. Lanjut Bang Pak. Sidik, saya bikin kopi. Malam Bang campur. Farni. Iya bang, iya guru. Selamat malam. Saya Kristen. Iya, Saya mau tanya lagi, Oh, malam. pastikan lagi. Lanjut. Iya, Cuma- mau nanya sama Bang Juma nih tadinya nih. Mau nanya apa tuh? Oh Bang Jo bikin kopi sama Bang Sidik dulu. Nanti kalau setelah Silakan sama Pak Bang Audes dulu, Bang. juga boleh. Silakan. Mau nanya sama umat yang saudara saya umat Muslim lah semuanya ya. Saya mau nanya gini, kalau menurut saudara semuanya itu, kalau Alkitab deketin dikit nggak denger nih. Kecil suaranya, kenceng. kalau Alkitab itu menurut saudara semuanya asli apa palsu itu? Ayo. Yang mana bang? Alkitab abang? Iya. 4 kalau Injil Alkitab, kanon kan itu? Injil ya. Injil. Iya, asli menurut saudaraku Muslim semuanya itu Emang yang abang pegang ini Injil? iya kitab Kristen lah. Injil kalau menurut abang Injil apa artinya bang? Yang saya tanya tadi gitu. Yang abang yang dijawab aja dulu. Itu menurut saudara saya Muslim, kalau yang Bibel lah istilah Bibel itu asli apa palsu menurut saudara saya semuanya? asli apa palsu? Itu asli dari mana bagnya? Saya yang Ya. nanya sama kalian. Iya. asli saudara Gini. Sekarang saya tanya dulu ke abang. Yang Injil itu maksudnya dari Kristen apa coba saya tanya? Apa arti Injil dari Kristen? Oke lah, gini aja. Yang Iya. isinya di dalam Alkitab itu asli apa palsu menurut saudara saya Muslim semuanya? Biar jangan mutar-mutar. Ya gini bang, gini. Di dalam Lukas 1:1-3 itu bang, kitab itu kitab penyelidikan bang. Itu abang bisa buka gitu loh. Saya nanya Nah, kok mutar-mutar. itu entar dulu. Iya. Palsu. Kan kebanyakan yang saya lihat saudara saya Muslim ini yang sedang itulah kan gitu. Itu yang saya Nah terus kalau kitab penyelidikan itu abang katakan apa coba? Sementara juga yang tertulis juga di Yeremia 8 ayat 8 itu pena palsu telah merubah Taurat. Terus di mana lagi ada perombakan tentang Taurat itu? Di mana ya tertulis? Nah, saya itu sebenarnya kalau masalah agama benar ini jujur ya, saya itu awam ya, nggak banyak tahu lah masalah ini. Kurang deket, suaranya kecil Bang Farni. Ayo deketin. Suaranya kecil ya, padahal udah teriak-teriak ini loh. Iya, Tetangga juga kecil. udah pada bangun ini. Tapi kok Ayo suaranya lagi. apa HP saya yang Enggak jelek deketin bagaimana? ke itunya ke HP. Iya. jadi gini bang ya, kalau di dalam kekristenan ya, setahu saya ya bang ya, Injil itu perkataan dari Yesus kan? Iya kan? Nah, Ya, sementara yang abang pegang itu, tar dulu. Sementara abang yang coba abang pegang kitab ini, yang abang pegang kitab ini, itu sudah gabungan bang. Itu udah berisi Taurat, Mazmur yang Taurat, kitab Musa yang diilhamkan kepada Musa, Mazmur diilhamkan kepada Daud, 4 Injil kanon pun di situ, sama surat-surat Paulus. Nah, surat-surat Paulus ini bang, surat-surat Paulus di mana legalitas Paulus ini, Yesus mengatakan itu Rasul dan Sang Pencipta mengatakan itu Rasul dan surat-suratnya di mana? Dan yang abang pegang sekarang ini, kitab ini diilhamkan kepada Nabi siapa yang abang pegang sekarang ya? Nabi siapa yang diilhamkan kepada siapa ini yang abang pegang sekarang ini? Kitab gabungan ini yang sudah berisi Taurat, Mazmur, 4 Injil kanon sama surat-surat Paulus. Berarti Di situ. intinya nggak mau jawab ya, udah. Lah itu bang udah dikatakan tadi. Berarti intinya palsu gitu aja, nggak asli lagi kan? Ya iyalah. Nggak asli lagi, oke. Iya. Tetapi bang, kalau di dalam Islam ya, gini, di dalam Islam itu kan menjelaskan bang, kita mengimani Nabi sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi yang membawa kitab. Tetapi kalau untuk mengimani semua, kenapa bang? Sudah ada perubahan-perubahan dan Al-Quran menjelaskan itu bang. Jadi gini maksudnya. Maksud saya tadi kan saya udah jelas tadi saya ngomong. Kalau masalah agama itu saya awam bang, nggak benar-benar tahu isi Alkitabnya semua. Saya juga Kristen sih, tapi saya akuin itu kayak lo yang di dalam Alkitab itu
juga kan udah saya hafal semuanya itu kan. Jadi bang gini, terus abang memahami Yesus yang abang sembah itu sebagai Tuhan, terus abang landasan dari mana bang? Cuman dengerin dulu. Iya, alasannya kan kalau jelas saya alasannya ngimanin Yesus itu sebagai Tuhan, udah pasti ada alasan saya. Ada apa bang? Baca dari mana bang? Dari dalilnya yang mana tertulis dia itu adalah Allah? Oke lah, yang istilahnya yang sebagai yang mujizat-mujizatnya yang saya tahu gimana kan gitu, dan ajarannya yang gimana, dari situ saya mengimani dia sebagai Tuhan gitu loh. Sementara bang, dia menghidupkan Lazarus itu kan dia berdoa bang kepada Sang Pencipta. Dia kan berdoa bang. Kalau menurut saya itu mujizat-mujizat termasuk yang berdoa ya yang menghidupkan orang mati ya. Iya. Mujizat semuanya kan dia berdoa bang. Yang menyembuhkan orang buta. Iya. Iya. Berarti ada berapa mujizatnya di situ? Itu dari situ saya menuhankan dia jelas satu, ya kan? Yang kedua, aku adalah Alfa dan Omega, dua. Dari situ ya. Alfa dan Omega. Dari ajarannya lagi yang sebagian itu, yang ajarannya kan masih banyak itu. Oke bang, kalau kita bahas tentang Alfa Omega bang, Yesus itu dilahirkan kan, terus mati bang. Nah terus, tar dulu bang. Yohanes 1 ayat 1 bang, bukan cuman Yesus yang mati bang, bukan cuman kemanusiaannya bang. Jadi Alfa Omega itu gugur di situ. Yesus gugur sebagai manusia, dikatakan itu inkarnasi, gugur ya, udah mati ya, dilahirkan mati pula, ya kan? Nah, Sang Allah, kenapa dikatakan Sang Allah Sang Pencipta yang tertulis dalam Bible itu gugur, Alfa Omega? Karena Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Yohanes 1:14, karena Firman adalah Allah, berarti Firman telah menjadi manusia ini, Allah telah menjadi manusia bang. Karena Yohanes 1 ayat 1 itu yang tertulis bang, Firman adalah Allah. Allah telah menjadi manusia, mati bang, berarti Alfa Omega gugur. Nah kalau masuk di roh bang, roh gugur pula bang. Yohanes 4:4, Allah itu roh. Sementara Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Nah kalau memang mengatakan Allah itu roh, berarti di dalam diri manusia dan Yesus itu ada roh Allah, berarti miliaran Allah itu sendiri bang. Karena di dalam kekristenan itu kan Tuhan Roh Kudus. Berarti di dalam diri abang juga, tertulis di dalam Kejadian 6 ayat 3, roh Tuhan itu, roh Allah itu tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Berarti di dalam diri manusia itu ada roh Allah. Gugur pula abang di situ. Bagaimana itu abang? Gimana di situ bang ini Yesus sebagai Tuhan Sang Pencipta gimana bang? Malam pun tertulis bang, Sang Pencipta itu mati bang, Alfa Omega luntur semua bang. Tadi juga saya jelas Dia mau belajar nih bang. Kalau ashadu bentar lagi. Halo. Ya lanjut. Ya tadi kan udah jelas saya bilang. Itu perkataan Yesus, saya udah jelas tadi saya ngomong. Kalau yang isi Alkitab itu saya enggak tahu semua. Soalnya saya juga enggak terlalu, bisa dibilang terlalu rajin baca Alkitab, enggak. Tapi perkataan yang di dalam Alkitab itu saya ambil, istilahnya yang saya ambil, yang saya baca, yang silakan Bang Audes, yang wajar di imani gitu loh. Jadi, lanjut aja Bang Sidik. Jadi pertanyaan saya sama Bang Sidik satu ya, sekarang ya gini ya, cuma satu aja yang saya baca, yang saya tanya ya sama Bang Sidik ya. Itu kalau Tuhan abang itu gimana? Istilahnya bisa mengimanin Tuhannya gimana? Bang, gini, di dalam Quran surat Thaha ayat 14 ya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis salata lizikri. Ya, aku ini Allah, sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Gitu loh bang. Nah, kalau abang pingin melihat Tuhan, pingin melihat Sang Pencipta, ya, di dalam Al-Quran sudah menjelaskan bahwasannya Allah itu tidak bisa dilihat dengan panca indera bang, dan Allah tidak menyerupai sesuatu apapun, gitu loh ya bang. Nah, jadi gini bang, Allah itu maha kuasa, ya, maha kuasa, maha besar. Nah kalau Allah jadi manusia bang, berarti sudah bukan besar lagi Allah itu. Gitu ya, jadi nah, tar dulu bang, tar dulu. Nah sekarang kalau dalam kekristenan mengatakan Yesus itu Tuhan. Nah satu aja bang, Tuhan itu kan pernah turun ke dunia nih.
Yang kalian Yesus itu utusan, Yohanes 17 ayat 3 itu utusan kalian Tuhan kan? Sekarang saya tanya, yang pernah turun ke dunia ini kalian tahu nggak rupanya seperti apa? Jangan kita berbicara Bapak dulu ya. Sang Tuhannya Yesus itu bertuhan bang. Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Allah yang benar, Yesus yang diutus. Di dalam Yohanes 5 ayat 3, rupanya pun tidak bisa dilihat, suara pun tidak bisa didengar. Kalau dari rupanya sang siapa itu? Sang pencipta, sang Tuhannya Yesus. Yesus bertuhan kepada Allah. Ya, tapi Yesus juga kan berkata gini bang. Yesus juga kan berkata gini. Berkata apa bang? Aku datang dari Dia, dan karena Dia juga aku datang dari Dia, kan gitu. Berarti kita mempercaya bahwa Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Semua kita datang dari Sang Pencipta bang. Emang abang datang dari mana? Jadi maksudnya perkataan Yesus itu yang manusia ini semua datang dari mana bang? Dari Sang Pencipta lah, jelas. Berarti Tuhan abang itu tadi kan nggak bisa terlihat. Emang Tuhan abang yang abang yakini itu yang Tuhannya Yesus terlihat. Sementara Yohanes 5:37 itu apa katanya di situ? Ya jelas. Abang tahu nggak Yohanes 5:37 itu berbunyi? Jadi gini bang, itu Yesus diturunkan ke bumi. Utusan bang. Itu bang. Iya utusan. Tahu? Oke lah. Iya utusan, berarti bukan Tuhan kan? Iya menurut lah menurut saya, Bible yang tertulis kok. Enggak, menurut siapa bang? Menurut saya pribadi aja, jangan ambil itu ya. Itu didatangkan ke dunia biar bisa kita manusia melihat bahwa inilah, kan gitu contohnya, kan gitu. Inilah siapa bang? Jadi gini, inilah. Ada alasan kita untuk mempercayai Dia bahwa Tuhan itu benar-benar ada, kan gitu. Jadi yang saya tanya, kayak si Bapak itu sholat, kalau sholat ya, si abang sholat. Iya, Yesus juga sholat bang. Yesus doa bersujud sampai merebahkan diri ke tanah. Dia berdoa sujud. Kalau di Matius 6:17 dia berpuasa, dia berwudu, dia berdoa, dia bersujud sampai mukanya merebahkan diri sampai ke tanah. Jadi saya itu gimana bang? Nanti dijawab lah. Saya kan gantian kan. Nanti bisa. Saya langsung jawab. Soalnya saya lupa gitu. Nanti saya lupa gitu. Kalau si abang itu contohnya sholat, berarti kalau sholat itu ngebayangin siapa gitu loh. Kalau nggak ada wujudnya, saya juga habis pikir di sininya gitu loh. Sang Pencipta bang, Allah Sang Pencipta. Iya. Seperti wujudnya. Contohnya gini bang ya. Kalau saya itu berdoa, udah pasti terbayang sama. Iya, terbayang-bayang sama Yesus. Bagaimana mukanya? Pasti. Yang mana? Coba yang mana? Fotonya yang mana? Karena banyak. Kalau di Korea dia mata sipit. Kalau di Nigeria dia rambutnya ikal. Kalau di barat rambutnya bule, pirang gitu. Ya. Yang mana? Matanya biru. Yang mana bang? Ya. Abang bayangkan yang mana? Dengar dulu bang ya. Tuhan itu menciptakan manusia itu menyerupai Dia sendiri. Berarti ya kita udah bisa ini dong. Sudah bisa apa bang? Emang itu maksudnya dia? Emang itu maksudnya Yesus? Maksudnya penciptaan itu emang itu? Tapi enggak. Itu abang buka di mana? Kejadian. Emang begitu maksudnya itu dalam ucapan itu? Itu seperti tapi seperti begitu. Kalau masalah di Muslim itu, di Islam itu, kalau manusia diciptakan itu bukan menyerupai Allah, tapi nggak tahu. Kalau saya kan nggak tahu, nggak nyampe ke situ. Saya cuma. Iya, saya tahu. Jangankan abang, bang. Jangankan abang. Di Al-Quran sudah menjelaskan di dalam Quran surat berapa ya? Jangankan abang nggak ada apa-apanya sama Firaun. Firaun itu mengaku Tuhan loh. Dia pingin membuat bangunan yang lebih tinggi, bangunan yang tinggi sampai ke langit, menjulur ke langit, mau lihat Tuhan. Itu hal yang zalim. Abang ini apa? Dibanding sama Firaun. Firaun banyak prajuritnya, malah pula dia mengaku Tuhan. Abang ini apa? Itu sudah tertulis dalam Al-Quran bang. Dan gini bang, di dalam Al-Quran ntar ya, ada ayatnya ya gini. Mereka ini orang-orang jahiliyah, orang-orang yang zalim, pingin melihat Allah baru mereka beriman. Begitu. Jadi kami nggak heran bang, kayak yang Kristen ini. Sementara kalau di dalam mereka bang, di dalam Kristen, mana pernah melihat sang Bapa? Saya tanya. Yesus pernah melihat sang Bapa? Ya kan udah jelas. Nah, udah jelas bagaimana bang? Yohanes 5:3. Coba abang buka, jangan asumsi. Buka datanya. Enggak, kalau benar-benar si abang itu sering baca Alkitab, pasti pernah dengar ini dong. Aku datang
dari dia sendiri kan gitu. Berarti dia itu siapa? Berarti emang Yohanes Tuhan 5:3. Yesus itu kan dia sendiri. Bagaimana bang? Aku datang dengan kehendaknya dia, kan gitu. Iya kehendak. Nah kalau tidak ada kehendak dari sang pencipta, nggak datang dia, nggak diutus pula dia. Di Yohanes, bang ya, Yohanes 5:37, dan Bapa yang mengutus aku itu sendiri telah memberi kesaksian tentangku, akan tetapi kamu tidak pernah mendengar suaranya ataupun melihat rupanya. Gimana enggak ngelihat rupa orang? Nah itu yang tertulis, itu yang abang buka Yohanes 5:37. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Nah coba abang buka di Yohanes 12:49-50 lah. Berarti kalau dibilang aku datang dari Bapa gitu kan? Berarti Iya. Berarti dia itu siapa? Kan gitu. Aku datang dari. Lah itu udah jelas bang, Yohanes 17 ayat 3 abang pernah baca nggak? Satu-satunya Allah yang benar, Yesus yang diutus. Ibrani 3 ayat 1, Yesus Rasul. Yesus Nabi dari Nazaret. Apalagi bang? Bukan Tuhan. Nah Yohanes 12:49-50, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Bapa ini siapa? Sang pencipta, Allah sang pencipta. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan, sabar dulu dong Mbak, untuk mengatakan apa yang harus Yesus katakan dan Yesus sampaikan. Dan Yesus tahu bahwa perintahnya sang pencipta itu adalah hidup yang kekal. Nah di sini kata perintah bang, ada kata perintah, ada dua kata perintah ini bang. Kalau tidak ada kata perintah, Yesus tidak akan berkata-kata. Yesus tidak bisa ya ini kan ada kata perintah gini. Bapa yang memerintahkan dia, Pak, Bang. Itu loh. Udah? Iya, silakan, Pak. Ya. Tadi yang saya tanya sama Kecil banget suaranya bang, tak kedengeran. Tadi yang saya tanya sama si abang itu, gimana caranya saya mau mengimani Islam? Kan gitu. Contohnya, tadi juga udah jelas kalau istilahnya, kalau Yesus itu historinya jelas gitu loh. Historinya jelas, dia membuat mujizat dan dia menunjukkan mujizatnya. Kan gitu kan? Berarti ada alasan tertentu kita buat mengimani dia sebagai Tuhan. Oh, parameter itu bang, cuma menghidupkan orang mati. Melkisedek bisa. Elia juga menghidupkan orang mati. Iya. Kenapa nggak mentuankan Elia bang? Mengubah air jadi anggur, banyak itu bang, bukan cuma. Lah iya, kalau parameter abang hanya menghidupkan orang mati, Elia menghidupkan orang mati bang. Elia juga menghidupkan orang mati. Melkisedek malah lebih jago dari Yesus. Jadi biar bagaimana bang? Biar bisa mengimani Muslim itu. Contohnya saya mau ini nih, biar berani kepercayaan gitu kan. Kalau dari Kristen yang saya imani jelas gitu loh, istilahnya ada historinya lengkap semuanya kan gitu. Ada alasan saya juga. Jadi kalau dari yang Muslim ada enggak? Ntar dulu, histori apa dulu yang jelas bang? Di abang ini histori apa? Kebenaran apa yang ada di dalam kitab abang itu? Ya, sejarahnya. Sejarah. Oh berarti kitab abang itu kitab sejarah. Yesus datang dari mana? Yesus datang ke dunia bukan dari sperma. Lah semua bukan iya. Kudus kan gitu. Bagaimana bang? Bagaimana? Dari Roh Kudus kan gitu. Dari Roh Kudus, dari Roh Kudus. Oh, berarti Yohanes, berarti Lukas 1:15, Yohanes juga dari Roh Kudus. Yohanes bang dalam perutnya rahimnya. Coba bang baca Lukas 1:15. Yohanes juga bang masih dalam perutnya, dia dipenuhi Roh Kudus. Dan Roh Kudus dalam dirinya. Kenapa nggak sembah Yohanes bang? Intinya itu. Loh, intinya apa bang? Parameter kebenaran mana abang di situ? Mana? Abang bilang katanya tadi apa namanya tadi? Ada jelas. Oh berarti kitab abang kan cuma kitab sejarah. Ya jelas. Kalau Al-Quran bukan kitab sejarah bang. Dengan itu. Al-Quran bukan kitab sejarah. Dengan ya. dulu
Dengan itu jelas saya mengimani, ada dasarnya mengimani, itu yang saya. Iya, parameter apa abang mengimani? Kalau saya Jangan mengimani Muslim, Islam sebagai ini keimanan saya gitu. Dasarnya apalah yang bisa biar kuat saya mengimani itu yang saya tanya tadi. Dasarnya? Iya. Dasarnya? Iya. Dasar apa coba abang minta? Dasar mau lihat Tuhan? Tidak bisa bang, di dalam Al-Quran sudah menjelaskan. Contohnya gini, biar bisa. Contohnya gimana bang? Biar bisa lebih saya percaya. Iya, karena begini bang, di dalam Al-Quran la ikrah fid din. Tidak ada paksaan dalam memeluk Islam, gitu loh. Tapi kalau abang parameter dasar berpikir harus melihat Tuhan, nggak ada bang. Di dalam Al-Quran sudah menjelaskan. Di situ konsisten bang, sang pencipta. Bukan paksaan, bagaimana bang? Bukan paksaan. Bang Odes masih on nggak tuh Bang Odes? Ada nggak bahasa saya tadi? Iya, maksudnya saya juga memaparkan bang. Kalau untuk abang hanya mau melihat Tuhan, ngaji aja mau melihat Tuhan, mau melihat Tuhan dan mau beriman, nggak ada di dalam Al-Quran. Karena apa? Allah tidak bisa dilihat oleh panca indera bang. Udah jelas di dalam Al-Quran itu tercatat. Itu firman Allah. Dan Allah tidak menyerupai apapun gitu loh. Kalau sementara ntar dulu dong sedikit, nanti abang paparkan. Siap. Nah, kalau di dalam kekristenan bahwasannya Tuhan itu bisa melakukan apapun. Tidak ada mustahil bagi Tuhan seperti yang tertulis di Lukas 1:37. Nah, satu pertanyaan yang sering saya tanyakan kepada kekristenan ini, bisakah Tuhan menjadi kotoran? Katanya bisa. Nah, ini parameter berpikir kalian ini bagaimana, Bang? Oke, saya terlalu jauh membawa tentang bisa dia menjadi kotoran. Sekarang gini. Lukas 1:37, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah, sekarang saya tanya nggak Bang, mustahilkah bagi Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya? Silakan Abang jawab. Kalau tidak ada mustahil bagi Tuhan. Oke, mustahil. Maksud saya gini loh. Nah, bagaimana? Dari tadi juga udah jelas. Bang Audeses, silakan lanjut Bang. Jadi seandainya gini ya. Saya ini mau ngimani. Lanjut Bang Sidik, saya lagi makan. Ayo makan. Oh, lagi makan. Makan Indomie. Nah, gimana Bang? Gimana? Seandainya gini, saya mengimani masuk Islam lah istilahnya kan gitu. Dengan alasan apa? Seandainya ada orang yang nanya sama saya, dengan alasan apa kamu ke situ? Buat pindah agama gitu loh. Dasar saya buat ngejelasin itu apa sih gitu loh. Dari tadi kan itu yang tujuan ini. Saya sebenarnya dari tadi itu, tapi Masya Allah. Siapa yang jadi mutar-mutar ke sana kemari? Saya juga jadi bingung. Bang Sidik izin kalau masalah ini izin nih Bang Sidik ya. Ya silakan Bang Audes. Itu pertanyaan yang luar biasa itu. Jadi begini Bang, ketika ditanya orang alasan apa ya kok saya harus pindah agama? Alasan yang nomor pertama ya, jadi gini Bang. Siapakah yang mengutuk sosok baginda Yesus di tiang salib? Itu ada orangnya Bang. Saya bacakan ayatnya. Yang mengutuk itu adalah Paulus. Apa yang dikatakan dia? Di dalam Galatia pasal 3 di ayat ke-13 itu dikatakan begini Bang. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi Paulus beranggapan bahwa Yesus itu menebus dosa-dosa umat manusia dengan jalan menjadi terkutuk. Itu Paulus yang mengajarkan demikian. Ya. Nah, lanjut lagi Bang. Kita lanjut. Ketika kita buka di dalam Yeremia pasal ke-17 kalau nggak salah saya tuh, di ayat ke-5 dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia sebagai jalan kebenaran. Sekarang siapa yang mengandalkan manusia? Siapa yang menuhankan manusia? Yaitu Paulus dan antek-anteknya. Nah, sekarang begini Bang. Tidak hanya di situ Paulus bergerak. Bahkan Paulus ketika ada malaikat yang membawa Injil, yaitu firman daripada Allah, daripada Tuhan, Paulus menolaknya dengan jelas. Saya kasih tahu ayatnya Bang. Di dalam Wahyu pasal 14 di nomor ke-6. Aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Itu dikatakan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6. Tapi dibantah oleh bebengu ini Bang. Siapa bebengu ini? Nah, itulah rasul kalian yang kalian anggap rasul. Apa kata dia?
buka dalam Galatia pasal 1 di nomor ke-8 Bang. Dia menyangkal itu. Tetapi sekalipun kami seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, apa kata Paulus? Terkutuklah dia. Jadi Paulus tidak hanya mengkutuk Yesus, Paulus juga mengkutuk malaikat yang utusan daripada Tuhan semesta alam. Begitulah ajaran Kristen Bang. Kristen itu adalah ajaran yang dicetuskan oleh sosok Paulus dan para muridnya, bebenguknya di Antioquia. Jadi gini Bang Odysseus, kan saya sudah jelaskan tadi. Kan kalau Abang bertanya tentang alasan, kembali ke kitab Abang gitu loh. Yang tertulis kan di mana Yesus tidak ada kan, Yesus mengatakan dirinya Allah di situ. Iya kan? Nah, kalau alasan Abang ya memang tertulis nggak ada kok Yesus dikatakan Tuhan, ya saya akan beralih gitu loh. Seperti itu kan contoh. Di dalam 2 Tawarik 6:18, tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kau dirikan ini. Nah, di bilangan 23 ayat 19, Allah sang pencipta bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Silakan Abang baca. Di Hosea ayat 11 di Hosea 11 nomor 9, Allah sang pencipta bukanlah manusia, Pak. Jadi kalau alasan Abang ya di situ. Nah, setelah diminta mana Yesus dikatakan Allah, tidak ada. Ah, itu alasannya. Kenapa? Sudah tidak di dalam kekristenan. Kenapa? Yesus tidak mengenal dengan Kristen, Pak. Kalau Bapak mengatakan Kristen itu adalah pengikut Kristus, sekarang saya tanya, Pak. Yesus itu, Pak, dia menyembah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah, di Markus 12, 28, 29. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Allah yang benar, Yesus yang diutus, Pak. Yesus pun, Pak, dia berdoa, Pak, sambil wajahnya sambil menengadah ke tanah, berdoa kepada Sang Pencipta. Yesus mati di kafani, Muslim, Islam mati di kafani, Pak. Sekarang Bapak kekristenan ini mati apa, Pak? Pakai jas. Katanya pengikut ajaran Yesus. Mana itu aja. Hanya umat Muslim lah yang menjunjung tinggi sosok Yesus. Gurunda bikin kopi kali. Oh, Bang. Lagi makan. Oh, Abang lagi makan ya, Abang aku yang gantengnya, Mas. Jadi begitu, Bang. Nah, kalau Abang mau masuk Islam gini loh, Bang ya. Islam itu gini loh, Bang ya. La ikrah fid din, tidak ada paksaan di dalam Islam, itu kan. Kalau Abang harus kalau sebenarnya untuk Abang memahami dulu kitab Abang itu gitu loh. Jadi maksud saya tadi dari tadi yang nggak jelas ya. Dari tadi saya sudah ini. Yang saya pertanyakan, apakah dengan menjelaskan semua yang di dalam isi Bible itu, Alkitab ya, iman saya langsung jadi bisa langsung saya berubah jadi mengimani Muslim kan gitu. Itu yang saya pertanyakan. Jadi dasarnya buat mengiman Muslim itu saya bukan jangan ambil dari Alkitab aja gitu loh. Jadi di Al-Quran gini, Tuhan kita gini. Itu maksud saya yang saya jelas. Saya kan kalau masalah Al-Quran kan saya nggak tahu. Benar-benar nggak pernah, bahkan nggak pernah mempelajari istilahnya untuk pengen tahu juga sebenarnya enggak sih, enggak. Tapi alasannya biar bisa ke sana. Sekarang saya tanya, Bang. Oke. Saya aja dulu. Ya, sekarang saya tanya, Abang masih percaya Yesus itu Tuhan, Sang Pencipta Allah itu sendiri? Kalau untuk sekarang jelas saya percaya. Ya sudah, Abang cari dulu. Abang pelajari dulu kitab Abang yang mana sebenarnya ajaran Yesus. Oh, jadi gini, berarti begitu, kalau mau pengen biar istilahnya bahwa Islam itu yang benar atau Muslim ya, yang benar itu berarti saya harus belajar dulu semua yang di Alkitab dulu benar-benar. Iya. Baru belajar, iya. Abang baca dulu yang mana ajaran Yesus. Jangan dulu bawa surat Paulus ya. Karena surat Paulus di mana Yesus legalitas Paulus itu mengatakan Yesus itu Rasul. Sementara dia perjalanan ke Damsyik, dia hanya melihat cahaya. Terus rebalah dia ke tanah, semacam dia mendengar. Katanya dia mendengar, tetapi di Kisah Para Rasul 9 ayat 7 katanya dia mengatakan dia mendengar, tetapi di Kisah Para Rasul 9 ayat
ayat 27 27 29 katanya mereka mendengar. Nah, terus di Kisah Para Rasul katanya kesaksian Ananias sebagai Paulus mengatakan Ananias sebagai murid Yesus, tapi ternyata di Kisah Para Rasul 9:10 itu dia mengatakan bahwasanya Ananias murid Yesus, tetapi di Kisah Para Rasul 9:12 ternyata Ananias ini pengikut hukum Torah. Ya. Nah, terus Ananias menyuruh karena dia imam besar yang menjunjung tinggi hukum Torah. Yang mengikuti ajaran Musa. Nah, Ananias menyuruh anak buahnya Yahudi itu menampar mulut Paulus karena berbohong. Jadi kalau abang mau pelajari jangan dulu bahas surat-surat Paulus, Pak. Cari dulu ajaran Yesus. Oke. Ajaran Yesus menyembah kepada Allah, dia bersujud, begitu, Pak. Berarti intinya gini, harus saya baca dulu semuanya yang disiapkan. Kecil suara Bapak Farni. Iya, begitu, Pak. Maksudnya, karena di dalam kitab Bapak itu ada hidayah untuk Bapak, hidayah dalam artian untuk Bapak mengetahui bahwasannya Yesus itu menyembah kepada Sang Pencipta. Dia pun sujud, dia menyembah kepada Allah, dan nabi-nabi terdahulu pun Pak menyembah satu Tuhan. Tidak ada di mana nabi-nabi terdahulu mengajarkan tentang Trinitas. Di mana Musa menyembah Bapa, Putra dan Roh Kudus? Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Tidak ada, biar Bapak cari di perjanjian lama yang kitab Musa itu tidak ada, Pak. Sebenarnya tadi Allah itu, pertanyaan saya cuma dasar apa dasar aja, dasar istilahnya untuk jadi ada alasan saya untuk menurut ini. Kalau ya itu alasan Bapak. Bapak baca gini, alasan Bapak yang paling fair. Dengerin dulu ya. Kalau harus mempelajari isi Alkitab semua dulu, berarti itu memakan waktu berapa lama? Satu, ya saya harus melihat ke Hindu lagi, Buddha lagi, kan banyak agama di Indonesia. Iya, nggak apa-apa, Pak. Yakinkan diri Bapak itu bahwasanya Yesus itu memang bukan Tuhan. Dia hanyalah utusan Allah. Di dalam Bible, Pak. di dalam Galatia 3:13 ya kalau nggak salah ya. Itu Yesus terkutuk, tetapi di dalam Islam memuliakan Yesus, dalam artian memuliakan ini dia seorang rasul, dan Ibunda Maryam disucikan di dalam Al-Qur'an, Pak. Dia sebagai wanita yang suci, tetapi di dalam Bible yang tertulis bahwasannya Yusuf menikah dengan Maria sebelum Yesus lahir. Apakah mungkin? Iya, jelas, Pak. Itu yang tertulis. Coba Bapak bisa buka di Matius 1:24-25 kalau nggak salah. Nah, di dalam Islam dia tidak ada Bunda Maryam tidak mengenal laki-laki, Pak. Tidak ada. Tetapi kalau di dalam Bible itu yang tertulis, Pak. Yusuf mengambil Maria menjadi istri itu Yesus belum lahir. Apakah mungkin, Pak? Nah, di situ kalau misalnya contoh Maria kandungannya itu yang dikandung Yesus itu masih berumur 2 bulan atau 3 bulan dan sudah diperistrikan oleh Yusuf. Apakah mungkin 100% roh? Ini saya bertanya loh, Pak. Di dalam Al-Quran mensucikan Pak Bunda Maryam. Abang udah on. Ya. Silakan Gurunda ini kita kembali. Ada Gurunda silakan Sentuh hatinya, Gurunda sentuh nih, hatinya. Bang Farni ini antara dua. Silakan Gurunda. Keluhannya apa dan udah berapa hari? Silakan. Iya. Ya Allah. Ferni ini ada Gurunda Zuma ini. Kita jelasin ya. Jadi tadi gini Bang, cuma yang saya mau tanya tadi. Siap. Dasar saya untuk jadi mempercayai istilahnya iman saya ke Muslim gitu loh. Jadi dasar saya apa sih sebenarnya gitu loh. Jadi kalau kayak saya sekarang kan saya Kristen nih, Kristen. Iya. Jadi alasan saya udah pasti ada lah di Alkitab ya, walaupun itu istilahnya saya nggak paham semuanya, tapi sedikit atau gimana juga pasti ada yang saya tahu lah ya kan gitu kan. Itu maksud saya kan. Jadi yang saya mau tanya, dasarnya sedikit aja istilahnya dari Muslim. Tuhan kita gini loh, gini. Itu aja tadi yang saya tanya. Cuma Bang Sidiknya aja langsung yang udah saya bilang tadi. Kalau masalah Alkitab saya awam. Saya kalau masalah Alkitab kalau dijelasin Yohanes, Lukas apa juga. Saya kan dari awal juga udah nyerah kalau masalah isi Bible itu.
Saya nggak paham semuanya. Tapi kata Bang Sidi tadi, kalau saya mau ada niat ke situ, harus saya baca benar-benar semua dulu isi Alkitab. Ya kalau kayak gitu, ya saya harus baca dulu dong yang di Hindu, Buddha semuanya. Mau sampai kapan gitu loh. Jadi biar ada pandangan. Itu maksud saya. Pencerahan Tapi maksudnya. makin panjang mutar-mutar, saya juga jadi bingung sendiri. Iya. Terus Lanjut Bang. terus apa? Pencerahan. Keluhannya gimana? Pertanyaan atau apa? Bentar lagi. Iya, santai aja Bang Farni, santai. Ayo. Iya. Permasalahannya di mana? Yang saya maksud tadi di situ Bang Juma, seandainya saya gini nih, saya mau pindah ke Muslim seandainya gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau datang teman saya yang nanya saya, alasanmu apa? Iya, baik. Untuk pindah ke sana, kan saya harus tahu dong ngejelasinnya gimana. Baik. Gitu. Iya, baik. Baik. Jadi gini. Islam itu lahir bukan diasaskan dari hasil sensus, penyelidikan, penelitian, kajian, daftar pustaka, kunjungan museum, atau siarah kemana-mana, kemudian melahirkan sebuah hasil karya. Lalu hasil karya itu seketika dijadikan sebagai panduan, sebagai buku pedoman, sebagai kitab suci oleh umat Islam. Al-Quran datang kepada bangsa yang ummi, bangsa yang tidak mengerti apa itu kitab suci. Bahkan Al-Quran itu datang kepada sosok manusia yang tidak tahu apa itu Ibrahim, apa itu Musa, apa itu Daud, apa itu Salomo, apa itu Yesus. Gak sama sekali. Gak ada yang paham itu. Di tengah-tengah bangsa jahiliyah kemudian muncul cahaya langsung dari langit tembus sampai ke bumi Arab. Nah, kemudian ketika ajaran itu datang kepada sosok nabi yang ummi, yang tidak paham tentang kitab Taurat, Zabur, Injil, seketika bercerita tentang kitab itu, seketika bercerita tentang umat tersebut. 1400 tahun silam, cerita-cerita yang kemudian merupakan ilham dari langit itu dibenarkan secara sahihah oleh keadaan, oleh politik, oleh unsur geografis, sejarah, dan semua yang terkait dengan apa yang sinyalemennya ada di dalam Al-Quran dan implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari secara urutan zaman, masa, dan segala aspek-aspeknya. Contoh, di dalam Al-Quranul Karim diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ayyuminu lakum wa kad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma akhaluhu wa hum ya'lamun. Maka apakah kau, wahai umat muslim, wahai orang Islam, sangat mengharapkan mereka, orang-orang terdahulu yang mengimani kitab-kitab terdahulu, akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui. Orang Yahudi menurut Bible itu sangat akurat pemberitaan Al-Quran ini terhadap keadaannya yang tertulis dalam Bible. Orang Yahudi menurut Musa nih ya, menurut Musa, sedangkan aku masih hidup, engkau telah memperlihatkan pembangkanganmu terhadap Tuhan. Menurut Musa. Menurut Yesus, orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Torah, terkutuklah mereka. Bahkan Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Torah, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Berarti Al-Quran tidak keliru mengatakan itu. Wa kad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma akalu wa hum ya'lamun. Pertanyaannya kemudian, kalau ini bukan wahyu dari langit, kalau ini bukan ilham, dari mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa kaum terdahulu
itu adalah kaum pembangkang yang menerima firman Tuhan, kemudian mereka melemparkan firman Tuhan itu ke pundak mereka, belakang mereka, lalu kemudian mereka merubah-rubah firman tersebut. Nah sekarang mari kita lihat, kenapa saya harus menjadi Islam? Karena kitabku bukan firman Tuhan. Apa pembuktiannya? Nabi Musa alaihissalam menerima firman, menerima wahyu dari langit dengan menggunakan bahasa Ibrani. Mana kitabnya sekarang? Yesus menerima firman dari Tuhan, tentu menggunakan bahasa Aramaik. Mana kitabnya sekarang? Tidak ada lagi. Nah ini yang dipegang oleh orang Kristen, apakah firman Tuhan? Bukan. Kok bisa gitu Bang Suma? Yes. Karena yang dikatakan firman Tuhan adalah lisan, yang kemudian tulisan yang diwahyukan dari Allah, bukan yang dituliskan berdasarkan atas angket, revisi, musyawarah, sepakat, dan kemudian menjadi sebuah pernyataan di atas kertas. Nah, inilah yang kemudian Al-Quran katakan dalam surah Al-Baqarah, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Kenapa saya harus menjadi Islam? Karena satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang kitab sucinya masih murni sampai detik ini hanya Islam. Karena satu-satunya kitab suci di atas muka bumi ini yang murni sejalan dengan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi hanya Al-Quranul Karim, kitab lain tidak. Itu dia. Sedangkan ketika kemudian dikatakan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, tentu Allah akan memberikan buku panduan kepada manusia untuk menjadi pedoman di dalam kehidupannya, baik hubungannya kepada Tuhan, termasuk lebih-lebih hubungannya apa, dan juga hubungannya terhadap sesama manusia. Nah sementara kalau kita lihat, hanya Al-Quran yang bisa kemudian mencerminkan data itu. Di dalam kitab saudara, mohon maaf, porno aksi, pornografi, pencabulan, ajaran-ajaran yang sadis, membuat tempat pembantaian untuk anak-anak. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas, bunuhlah semua yang kau temukan. Anak-anak yang menyusui, anak bayi yang masih dalam ayunan, yang masih dalam perlindungan orang tuanya, binatang-binatang. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Ini kalau dijadikan sebagai acuan di dalam kehidupan, bahaya. Maka kemudian Al-Quran itu datang. Coba Anda lihat, tengok kiri kanan saudara. Orang-orang yang mempraktekkan ajaran Al-Quran, mereka santun, mereka baik, mereka menunjukkan persaudaraan yang baik. Pasti seperti itu. Sedangkan kalau hari ini Anda melihat teman-teman yang mengatakan mereka itu adalah ajaran Kristen, mereka baik, tapi bukan dari cerminan agamanya. Bukan dari cerminan kitab suci. Mereka baik. Allah. Tidak ada. Akhlakul karimah tidak diajarkan. Sifat-sifat terpuji tidak diajarkan. Sifat-sifat tercela tidak diajarkan. Tetapi kalau berbicara mengenai Islam, tengok kiri kanan Anda. Siapa yang acap kali menyatakan dan mendoakan saudara setiap bertemu? Pada saat pertemuan apa yang mereka katakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, keselamatan atasmu. Kiranya kasih sayang Allah dan rahmat Allah, berkat Allah terjadi di atasmu. Setiap bertemu didoakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara agama lain, selamatkan siang, selamatkan malam, selamatkan pagi. Yang mau diselamatkan matahari. Inilah cerminan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 36, Shalom alaikum, keselamatan atas. Nah itu dilanjutkan oleh umat Islam. Tidak ada selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Tidak ada itu. Dan para nabi juga tidak mengajarkan itu. Makanya Anda lihat di dalam kitab saudara, tidak ada yang mengatakan selamat pagi Bu Dokter. Gak ada. Selamat malam Mbak Yu. Gak ada. Yang ada Shalom alaikum. Mau siang, malam, subuh, maghrib, besok, nanti, lusa, kemarin, dan seterusnya. Pasti selalu saling mendoakan. Inilah cerminan agama langit. Bukan matahari yang kita kasih selamat. Selamat malam matahari.
lagi redup. Selamat siang, matahari lagi terik. Selamat pagi, matahari lagi malu-malu menampakkan diri. Kan gitu. Jadi kalau saya ditanya kenapa harus Islam, bukannya hanya Islam yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia. Silakan pertanyaan berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunda, Masya Allah. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bang Farni, bagaimana Bang Farni Parhusib? Apakah sudah tercerahkan malam ini, pagi ini ya? Silakan Bang Farni. Gue merinding bang, masa Allah. Saya simak dengan baik-baik kok. Makanya buat saudara saya semuanya juga belum pernah dengar Bang Juma mungkin dari awal bilang kayak gini kan, selama di live kan. Buat kalian juga berarti butuh semua kok itu. Jadi silakan Bang. Terima kasih atas pencerahannya. Gimana Bang? Sudah siap Bang? Biar dibimbing. Kalau mungkin mau ditanyain lagi kali, ada yang mau ditanyain lagi. Gini Bang, maaf ya buat semua saudaraku muslim ya. Enggak, istilahnya bukannya harus kita dengar cuma kayak gitu langsung berubah ini gitu loh. Jangan buru-buru, istilahnya mau apa juga harus ada proses dong, ya kan? Salah satu contoh kayak di Kristen itu contohnya datang seorang muslim maaf ya kalau saya ini bahkan ke gereja juga bisa saya bilang dalam jangka 5 tahun ini bisa saya bilang cuma 10 kali kok ke gereja. Jadi jelas dari awal juga saya bilang saya ini awam, bukannya saya tahu apa istilahnya isi Alkitab apa-apa, enggak, cuma pasti di dalam Alkitab pasti ada yang saya petik beberapa perkataan kan gitu, makanya saya yakini. Jadi dari sini juga kan tadi Bang Juma udah jelasin dari dasarnya. Kami pengen tahu dong. Kami pengen tahu apa yang Bang Farni tangkap dari penjelasan Gurunda kita. Kalau dari yang saya tangkap contohnya dari awal dari agama Muslim itu enggak kayak Kristen istilahnya langsung ada ini segala macam kan. Kalau di Muslim kan enggak kayak gitu. Kan gitu itu dia sih intinya sih. Tapi yang jelas nggak bisa saya bilangin Bang Jumanya ngejelasin istilahnya Tuhan itu datang ke seorang ini yang atas yang namanya ini menyebarkan ke sini gitu loh. Itu yang tadi yang kurang paham saya sedikit lagi. Contohnya gini loh. Menampakkan diri Bang. Allah ini datang istilahnya apa bukannya masalah menampakkan diri apa memberikan kese seorang nabi apa siapa gitu kok. Jadi ini yang menebarkan untuk semua umat manusia gitu loh contohnya. Tadi penjelasan Bang Zuma udah panjang lebar tadi Bang Farni. Bang Farni sih ngetik tadi tate. Ngetik apa itu? Bahkan saya tadi di sini juga. Makanya tadi saya bilang Bang, kalau parameter abang di dalam beriman di Islam terus hanya mau melihat Tuhan, nggak ada Bang. Nggak ada ya. Nggak ada. Islam Allah berfirman. Jadi gini, Allah tidak bisa dilihat dengan panca indera Bang. Kan saya sudah bilang tadi Bang, tidak bisa dilihat dengan panca indera. Untuk di dunia ya, kalau untuk kita berbicara di akhirat ya kita nikmat yang paling terbesar itu melihat akan adanya Allah, akan wujudnya Allah, tetapi nanti belum sekarang Bang, gitu loh, belum sekarang, gitu loh. Jadi kalau untuk makanya saya bilang tadi dari awal kan, parameter abang untuk melihat sang pencipta enggak. Di dalam Al-Quran Allah sudah menegaskan dan konsisten di situ sang pencipta. Sementara juga makanya saya selalu bilang di abang di dalam Yohanes 5:37 kalau nggak salah di situ. Rupanya tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar, gitu loh. Kalau itu yang tertulis di dalam Bible-nya abang. Tetapi kalau di dalam Al-Quran, di dalam bahwasanya Nabi Musa juga pernah Allah berfirman kepada Nabi Musa gitu kan. Nah, tetapi untuk suaranya kita nggak bisa mengetahui Bang, kita nggak bisa mengandai-andai suara apa itu di dalam hati kah atau seperti apakah suara itu gitu loh. Itu begitu Bang. Itu intinya tadi yang saya gitu Bang. Tapi karena ada kejelasan yang kayak gitu, hingga kayak kita Kristen kan contohnya ada contohnya Yesus menurut umat muslimah itu utusan, diutus ke dunia untuk jadi manusia, jadi istilahnya gimana ya,
bisa lah kata kasarnya diskusi lah sama manusia intinya gitu loh. Tapi kalau Silakan, buat Muslim Gurunda. kan katanya enggak ada yang kayak gitu. Ya berarti bisa saya petik di situ tadi. Bagaimana bang? Diskusi apa bang? Bagaimana? Jadi gini, kalau kayak Yesus kan diutus ke dunia ini untuk bisa, contohnya bisa Diskusi. jadi manusia kan? Ya maksudnya berdiskusi dengan siapa? Abang pernah lihat dia berdiskusi dengan sang bapak? Ya bisa kalau Yesus sendiri kan berbicara sama manusia. Yang saya bilang kan sama manusia semua. Oh, saya pikir sama sang Tapi pencipta. kalau di Muslim itu kan nggak ada yang kayak gitu tadi kan? Nggak ada kan? Nah, maksudnya Ya, Yesus itu ini yang kan seperti- manusia bukan Tuhan. Terus Iya. maksudnya berdiskusi Tahu. dengan manusia seperti apa, Pak? Dia kan manusia, Pak. Tahu kalau Yesus makan, Yesus minum, malah pun kalau dia Tuhan pun ada dia kok dikutuk malah nggak tahu berbuah, gitu kan? Dia pun tidur di atas perahu, dia makan gitu loh. Bang Farni, saya boleh ngasih saran Bang Farni Parusip? Ya. Nah, Bang Farni sering buka YouTube nggak Bang Farni? Sering kan? Kalau YouTube sih kebetulan sekarang udah jarang, jadi buka TikTok karena live ini sekarang jarang. Oh TikTok. Oke, jadi gini Bang Farni, saran saya, Bang Farni nanti buka YouTube itu cari YouTube channelnya Zulkifli M Abbas Official ya kan? Nah, iya. Di subscribe ya kan? Di subscribe terus loncengnya dihidupkan. Jadi ketika channelnya Gurunda kita masuk di TikTok, abang bisa langsung lari, lihat, simak baik-baik penjelasan dari Gurunda Zuma gitu. Tapi ini ada, kan udah ada Gurunda ini ya. Silakan Gurunda, ini udah ada. Kan ini udah ada. Kalian langsung. di Iya, subscribe ini channel kesempatan saya yang yang sangat luar hostnya biasa sudah Bang Iya. Farni ini. Jadi besok-besok Hendrawan. misalnya Iya. pengen dapat ilmu lagi dari Gurunda, sumpama nih kan nggak bisa setiap malam kan ketemu Gurunda kan, kadang-kadang juga kan. Kalau Nah, saya jadi sih- saran kalau saya sih begitu. sering dengerin live-nya Bang Zuma juga sering saya dengerin, cuma karena saya merasa belum sampai ke situ ke pemahaman saya, bahkan Alkitab juga nggak saya pahamin, ini bisa dibilang nggak paham lah, jadi saya nggak pernah naik sebenarnya, baru kali ini aja. Jadi Tuhannya Muslim itu seperti apa sih? Itu yang saya Allah pengen Azza tahu. wa Jalla, sang pencipta langit dan bumi, begitu Bang. Iya. Tuhannya Yesus, Tuhannya kita semua, yaitu Allah SWT. Ini kita sapa dulu nih Bang, my name is Ican, dari tadi diem. Kasihan ini. Halo Bang Bang. Chan, selamat malam Bang Chan. Ican. Tiduran kali. Bang Chan tiduran. Oke. Dengerin Bang Zuma ini. Oke, baik. Ya. Saya lanjut Bang sedikit Zuma, ya, Bang. silakan. Silakan Gurunda. Jadi, silakan. oke, saudara saya Farni. Jadi sebenarnya terkait dengan Tuhan, kita tanggalkan agama kita Islam, Kristen pun kita bisa memahami bahwa Tuhan itu ada. Contoh misalnya, ketika kemudian ada orang kaya raya, ya, nyebrang samudra luas, di tengah samudra kemudian kapalnya itu karam. Kepada siapa dia harus minta tolong? Pada saat dia sudah detik-detik kematian, apakah dia memanggil ibunya, memanggil ayahnya? Tidak. Yakin dan percaya orang tersebut pasti merintih kepada hakikat sang pencipta langit dan bumi dengan gaya dia, dengan cara dia. Itu bukti bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, ketika orang di tengah padang pasir sudah berbulan, berminggu, berbulan, kemudian orang itu kehausan, lalu kemudian ada mendengarkan suara, diberikan suara itu mengatakan, wahai si fulan, jika engkau ingin melanjutkan hidupmu pada hari esok, maukah kau menukarkan semua hartamu yang ada, yang engkau punya, yang miliaran di saldo tabunganmu itu dengan segelas air putih ini? Apa yang dikatakan kemudian orang tersebut? Yakinlah, semua hartanya akan diberikan, yang penting hausnya itu hilang. Artinya apa? Ada hakikat yang jauh lebih hebat daripada kehebatan harta, pangkat,
jabatan yang kita punya. Apalagi kalau kita ini hanya seorang manusia biasa, hanya petani, karyawan biasa, kemudian hidup setiap hari, saban hari hirup udara, kemudian Tuhan pun masih dicari. Telat. Sudah nyata tangan ini bisa bergerak, bibir ini bisa kemudian berbicara, mata bisa melihat. Siapa rupanya yang membuat itu? Ada orang tua kita membuat itu? Ada kita pernah minta kepada pegadaian, tolong berikan aku kaki yang baik, tangan yang baik, rambut yang bagus, wajah yang tampan? Ada pernah kita minta gitu? Tidak. Seketika ia datang dengan sendirinya. Dan ini bukan punya kita. Besok juga dia akan kembali. Kepada siapa? Kepada sumber dari mana dia berasal. Nah, ini logika bertuhan yang Tuhan titipkan pada insan yang disebut manusia. Makanya Al-Quran mengatakan, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, wala'allahum yatafakkarun. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia, menerangkan, membimbing, memberi petunjuk manuzzila ilaihim, apa yang Tuhan berikan panduan untuk mereka agar mereka melakukan sejatinya sebagai ciptaan, sebagai makhluk, sebagai hamba, untuk sujud menyembah kepada penciptanya. Itu pasti itu. Itu pasti. Makanya orang yang tidak memiliki pedoman kitab yang pedomannya itu jelas, ibadahnya semrawut, asal-asalan. Kalau misalnya hari ini, bulan ini, tahun ini ada alat musik yang lebih canggih, itu juga yang dipakai ibadah. Kalau hari ini ada pakaian yang lebih seksi, yang lebih transparan, itu juga yang dipakai ibadah. Kenapa? Tidak ada panduan. Coba. Kalau hari ini ada manusia yang terbang dari Jakarta ke Makassar, begitu sampai di Makassar terbang ke Papua tanpa alat, tanpa apapun, menghidupkan banyak orang mati, itu pun dituhankan. Kenapa? Tidak ada panduan. Tetapi konsep dalam dirinya tetap aja bertuhan. Tuhan itu ada. Artinya tugas kita sekarang ini adalah menyembah kepada esensi pencipta kita yang sungguh-sungguh benar. Bukan hanya doktrin, bukan hanya dogma. Al-Quran mengatakan dan menguraikan, menjelaskan secara terperinci. Dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah kepada seluruh umat manusia, wahai Muhammad, dialah sang pencipta langit dan bumi yang maha esa. Tak ada sekutu, tak ada kembaran, tak ada setara. Laisa kamislihi syai'. Yeremia 10:6, 1 Tawarik 17:20, 2 Samuel 7:22. Laisa kamislihi syai'. Tuhan yang pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Qul huwallahu ahad. Kemudian diterangkan Allahus samad. Hakikat pencipta langit dan bumi yang satu ini adalah tempat menghibah, tempat meminta, tempat memohon segala sesuatu. Apapun itu, apapun itu, hanya Dia tempat meminta. Tak ada yang lain. Itu baru hakikat Tuhan yang benar. Tempat meminta, tempat memohon, apapun deritanya, apapun ceritanya, apapun keadaannya, itu baru Tuhan. Tapi kalau ada yang mengatakan, mintalah kepada dia, mintalah kepada itu, mintalah kepada saya, itu tidak. Hakikat Tuhan satu-satunya hakikat tempat kita itu meminta. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan, lam yalida wa lam yulada. Pencipta langit dan bumi itu mustahil punya silsilah, mustahil punya keturunan, mustahil punya penerus, mustahil punya ahli waris, mustahil punya bapak, tante, paman, adik, sepupu, bibi. Mustahil. Kenapa? Karena Tuhan tidak mensifati makhluk. Lam yalida wa lam yulada. Maka Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak punya keturunan. Itulah yang dimaksud dengan Tuhan yang benar. Lalu kemudian dikatakan
walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Itu baru Tuhan. Jadi kalau ada yang setara dengan dia, itu bukan Tuhan. Itu pasti makhluk. Saya setara dengan Anda, yang lain setara dengan yang lain. Tapi kalau yang dikatakan Tuhan, hakikatnya hanya dia sendiri, tidak setara dengan apapun. Jadi tidak ada Tuhan yang setara, tidak ada dua Tuhan yang kemudian sama kuasa, nggak ada. Cuma satu. Itulah Tuhan yang benar itu. Nah, Tuhan mana yang mensifati seperti itu? Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku sebagai utusan. Selesai. Jadi konsep Islam itu tidak jauh dari konsep para nabi, termasuk Yesus. Makanya saya berani bertaruhan kepada teman-teman Kristen untuk membuktikan Yesus itu Muslim yang taat berserah diri kepada Tuhan. Karena Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Aku tidak melakukan pekerjaanku sendiri, melainkan melihat Bapa melakukan pekerjaan tersebut. Karena makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Muslim dia taat. Tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah Tuhan, sehingga ia boleh disebut sebagai Kristen. Karena hanya Kristen, karena hanya Kristen dibandingkan Islam yang kemudian ingkar terhadap perintah-perintah Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara batil. Apa batil itu? Menjadikan anak Maria semata wayang sebagai tumbal untuk membatalkan semua hukum-hukum Tuhan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saya kira begitu, Bung. Konsep ketuhanan itu jelas. Tuhan itu bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Demikian. Jadi maaf ya, dari kemarin Assalamualaikum Mbak Ratu. memang sering komen saya kayak gini ya. Assalamualaikum Mbak Ratu. Waalaikumsalam. Kalau dari kemarin juga waktu nonton live juga kan sering komen saya memang cuma kayak gitu. Tuhan Muslim itu seperti apa sih, wujudnya apa sih kan gitu. Cuman belum ada pernah jawaban yang jelas. Tapi baru kali ini udah dengar penjelasannya Bang Juma seperti apa kan gitu. Ya terima kasih semuanya atas pencerahannya Bang Juma. Oh iya, Bang. Iya, sama-sama Bang, sama-sama. Oke, Sama, semoga diberi kesehatan. Amin, Ya. abang juga. Kita Iya. semua diberi kesehatan. Kalau masalah istilahnya mau ikut ke sana ikut ke sini itu kan prosesnya pasti ada, enggak secepat itu juga. Seandainya gini, maaf ya, kalau istilahnya ke Kristen juga datang bukan secepat itu langsung di ini, enggak mungkin, harus belajar dulu kan gitu. Tapi nggak tahu kalau orang lain yang langsung bisa dengar kayak gini langsung tak besoknya juga bisa juga kok keluar itu, soalnya nggak dia dalamin dulu kan gitu masalahnya. Iya, karena Al-Quran itu mengajarkan wala'allahum yatafakkarun, agar manusia itu memikirkan. Memikirkan. Jadi Memikir itu adalah butuh proses, Bang. Silakan Anda berpikir. Jangan berhenti berhenti untuk tidak berpikir ya. Jadi itu Harus dari berpikir. tadi yang saya minta penjelasannya. Tapi kalau udah Bang diputar-putar kemana juga ayatnya saya udah jelas dari awal. Kalau masalah Alkitab yang di dalamnya itu paling beberapa saya petik dari ini. Iya, nggak apa-apa. saya Memang dengan saya akui. Bang Sidik memang lulusan dari universitas berbeda, Bang. Beliau dari Mahabharata, saya dari kampus Madini. Iya. Iya, Kak. Ya tapi kan tujuannya tetap satu sebenarnya. Iya, Cuma betul, kan saya tujuannya tetap baik. sebagai awam kan dengan pendengaran penjelasannya yang gimana ya, biar ada dasarnya dulu kan gitu maksudnya. Tapi kalau diputar ke sana kemari, ya saya makin pusing. Iya. Saya udah dari awal juga udah nyerah kalau saya itu nggak paham. Bahkan udah saya bilang tadi jelas, kalau ke gereja aja saya dalam jangka 5 tahun paling kuat 10 kali kok. Iya. Gitu loh. Bang Sidik ini memang begitu dia penyampuran jauh memang. Salah posisi tadi. Oke lah, terima kasih lah semuanya. Assalamualaikum ya. Selamat semuanya. Iya. Oke, diturunin Amin, aja. Allah, besok jadi. Besok mampir lagi ke sini ya, Bang ya. Siap, Habis sisa siap, ke- nggak siap. apa-apa. Pasti ya. Kalau Oke. masalah Oke, ntar saya itu follow nih ya. Saya mungkin follow ya. mungkin lama kelamaan kan ya. Siap. Mudah-mudahan. Saya juga mungkin kalau emang pamit. kalau Tuhan teman-teman. berkehendak berarti kan bisa kan? Itu tergantung sama Tuhan semuanya itu juga, Betul, ya, hidayah guys. itu urusan Allah, bukan Iya. urusan manusia, betul. Kita sebagai ini saling
ngasih pemahaman, ngasih pencerahan, kan itu aja sih menurut saya. Oh ya. Oke, Bang, bentar terima Bang, kasih ini ada yang semuanya. mau Selamat malam. lebaran kali Oh, siap, Bang, siap, Juma, siap. sebentar. Iya, makasih. Ada yang mau Bang lebaran Farni, ya. Bang, Baik. Juma yang di bawah. Bang Farni, takbir Bang Farni. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar itu tertulis di Yeremia 10 nomor 6 ya Bang ya. Oh, Yeremia 10 ayat 6. Yes. Bisa. Nanti dibaca. Allahu Akbar di sana. Allah Maha Besar. Bisa nanti saya cari tahu itu, bisa saya Silakan, cari tahu. Abang. Yeremia 10 nomor Yeremia 6. 6 ayat 10 nomor 6. Yeremia 10. Ya, Yeremia. Siap-siap. Kalau la ilaha illallah itu tertulis di 1 Tawarik 17:20. Kalau laisa kamislihi, tidak ada yang serupa dengan engkau Tuhan, 2 Samuel 7:22. Jadi ditopang Al-Quran itu dengan apa yang di dalam Bible Perjanjian Lama. Padahal itu yang tadi saya awali, Rasulullah tidak pernah belajar tentang kitab-kitab terdahulu, tapi kemudian beliau tahu esensi Tuhan itu persis sama dengan apa yang tertuang dalam kitabnya nabi-nabi terdahulu. Iya. Oke, terima kasih semuanya ya. Iya, Ya, sama sama-sama, Bang. Bang Farni, Oke. sehat-sehat terus Bang Farni ya. Bang Farni ya. Siap. Teman-teman, saya juga pamit. Ini di Manado sudah jam 3:30 ya. Bang, yang di bawah boleh nggak mau lebaran tuh Bang? Di Sulawesi Bang. Tadi ada yang ngancam-ngancam. Coba 3 orang 4 orang Bang Juma. Kenapa? Sebentar. Bang Juma. Iya. Yang di bawah mau lebaran boleh nggak tuh 5 menit gitu? Oh, kita sudah lebaran. Mau lebaran. Maksudnya? Iya, yang di bawah pingin ngucapin kali Bang. Oh, pengen ngucapin Aidil Faizin. Kirain mau lebaran lagi, kita ke laut aja kan gitu. Bang Ratu Felix mau lebaran Bang Juma nih gantian soalnya yang di bawah juga mau ini ngucapin Iya, lebaran. Mbak Ratu Felicia, apa kabari? Gimana urusan kita yang kemarin tentang proposal itu? Udah selesai belum? Mbak, mute-nya dibuka Mbak, itu di mute itu. Oh, tiduran dia nungguin di bawah tadi. Mbak Ratu, kemarin proposal kita untuk bermohon ke pemerintah buat bengkel di langit itu gimana tuh? Untuk biar pesawat kalau ada yang rusak di atas nggak perlu turun capek-capek. Ngeri Gurunda. Proposal di langit. Kan ada yang nanya tuh Tiduran nih kemarin, nungguin tuh. Bang Suma, aku mau nanya, kupikir mau tanya tentang Bible. Apa pertanyaan? Kenapa pesawat itu selalunya jatuh? Mike Bang Hendra. Ya aku jawab, itu karena rusak. Iya Bang tahu, tapi kenapa harus jatuh ya? Jawabannya karena di atas nggak ada bengkel. Gitu. Masya Allah. Nekin apa Bang Wan? Siapa yang mau ini minal aidin sama Gurunda silakan. Gantian gitu kan? Iya, sebentar ya. Ini Bentar ya, Gurunda Gurunda mau maaf istirahat ya. juga nih. Iya. Iya, kasihan abang aku yang paling ganteng emang Susan. Wis, paling bisa. Kalau ini mah jangan. Udah jadi. Ini bukan kenalan lagi nih, guru saya ini. Bang baik. Allahu Akbar. Maaf lahir batin dulu nih. Kan udah sering Bang. Saya cuma warahmatullahi mohon wabarakatuh. kepada abang di rumah ada batu asa nggak? Bang Baim. Soalnya besok ada yang mau sunat 2 kali. Iya itu aku dari tadi mau dengar itu tuh. Assalamualaikum Bang Dimas. Waalaikumsalam Bang Hasan. Wah ini teman saya ini yang di Pasar Senen jualan kacamata kolam renang. Bener gak? Mau lahir batin Bang. Oh, Dua kalinya. Bang, lupa screenshot kemarin Bang. Pengen mau buat Bang mau foto buat profil aja Bang. Soalnya ini yang lebaran pertama kemarin pas ini mau apa saya lupa screenshot Bang. Apa tuh? Ya kan selama ini udah 5 bulan ngikut ya Bang, tapi nggak pernah dinaikin gini Bang. Maksudnya mau pingin screenshot lah bisa ini buat profil. Iya betul. Iya benar. Bisa nggak dibesarin foto saudara kita ini profilnya Azhar? Dibesarin. Nah dia mau ini. Saya nggak on cam Bang ya, soalnya ini malam Bang Nggak di sini. usah, dari sini aja silau kacamatanya Bang. Lagian kita orang jelek Bang. Kita orang jelek Bang, manusia yang nggak sempurna Bang. Samanya kita, makanya aku pakai masker Bang.
Bang Wan digedein Bang Wan, Bang Azharnya mau di screenshot katanya tuh. Oh, yang digedein sih siapa? Bang Azharnya apa siapa? Iya, Bang Azharnya. Allah. Amplopnya kirim ke host ya. Iya Bang, siap. Tapi Bang Sumanya hilang. Nah, oke, sip. Udah Bang. Udah Bang. Makasih ya Bang. Bang Iya. Cuma Bang. Saya doakan mudah-mudahan HP-nya nggak cepat lowbat setelah ini ya. Ya Bang, ya kalau ngikuti Abang udah sampai 10 jam Bang, HP-nya sampai ini dikasih Berasa? cas terus. Oh iya. Di HP ya jangan yang terbuat dari kayu Bang, biar Iya Bang. Kalau HP 2 Bang khusus buat ngikutin Abang aja. Masya Allah. Masya Allah. Tapi jangan Soalnya lupa panutan. kewajiban ke keluarga ya. Yuk Jangan gantian sampai ya. Bang Azhar. kayak netizen saya Ya Bang Bang, Sidik. Ada netizen saya di salam-salamnya, Bang, ya. Kalimantan Buat Bang sampai Juma, itunya video call. buat Bang Sidik, Tengku Wan, buat ini maaf Bang, saya panggilnya Tengku Bang di sini Bang, saya dari Aceh soalnya Bang. Oh iya Bang. Ya Bang kan Salam kalau di di Aceh. sana tuan guru Bang kan, kalau di tempat saya Tengku Bang. Ini si itu ya siapa sih nama aslinya nih? Emang Azhar bukan? Buat Bang Baim, Bang Fortuna, sehat selalu Bang ya. Iya Bang. Oke, makasih. Iya Bang. Karena Abang udah ini soalnya Bang, jangan lupa siarnya subscribe Bang. siarnya Abang tuh ini ya, Bang oke. nangkat Bang. Oke, sip 86,3 sedikit. Makasih Abang Kue Masan. Bang, makasih, Salam Bang, sama ya. keluarga. Bang Azhar, di sana. sehat-sehat. Ya, Sehat selalu. Barakallah. Sehat selalu Bang, tunggu-tungguku, Amin. tuan guruku. Baik. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, teman sendiri aja Bang, jangan dikit Bang kayak hotel-hotel lain Bang. Ya udah silakan. Iya, Takutnya pencitraan. Iya. Bang Baim mau dekat saya dulu apa gimana Bang Baim? Lanjut Bang Gurunda tadi. Akhi Itu- Sidik, iya di Kalimantan ada kawan kita di sana. Dia orang sini juga, memang sering teleponan. Bentar Bang gitu Rasid, ya. bentar. Habis itu pernah suatu waktu saya lagi debat, aku jadi kesal juga. Video call terus. Ini kenapa Bapak ini video call terus. Setelahnya, ku angkatlah video call itu, ya kan? Kok jadi ibu-ibu yang ngangkat? Biasanya kan nomor ini bapak-bapak. Bang Suma. Lihat dulu bapaknya di sana bawa parang keluar. Loh, kenapa bisa Bu? Gara-gara kita tadi teriak-teriak di YouTube tak bilang botak, turunlah botak. Sampai dia cari orang botak, katanya dia mau parangi kepalanya. Kenapa bisa kayak gitu? Rupa-rupanya pada saat saya ribut dengan Halilintar waktu itu, maki-makian kita, orang itu cari Halilintar di luar sambil ngamuk-ngamuk, bawa parang dia. Allah. Untungnya bapak itu tinggal di pemukiman yang sekelilingnya itu tambak. Loh, kenapa bisa? Dia marah-marah karena Bang Suma panggil botak-botak. Saya bilang, itu memang ada di dalam kitabnya dia. Iya, dia cari orang botak di luar itu. Mana kok botak? Ini janganlah sampai segitu fanatiknya kawan-kawan. Santai aja. Bahaya itu kalau kita debat sama Halilintar, haleluya, habis itu cari Halilintar, bahaya. Jangan, santai aja kita. Biarkan kita berdebat, ribut, emosian, lempar kursi, lempar meja, saling banting. Antum yang di bawah adem, diam aja, santai. Jangan terbawa emosi. Oke. Assalamualaikum, Karena saya pribadi, saya pernah belajar retorika. Jadi retorika penyampaian itu bisa saya rubah-rubah. Jadi Anda jangan terbawa suasana gitu ya. Kecuali yang suasananya itu adem boleh. Tapi kalau sudah ribut, maki-makian, nah itu biasanya itu. Biarkan kami yang apologet yang ada di atas ini yang memainkan. Oke? Iya, lanjut. Bang Hendra, assalamualaikum. Ya silakan Bang Hendra, kita mau lebaran. Ros, itu ada penyampaian dari bawah katanya Ferdiansyah kenapa di mute? Iya, nggak sengaja kepencet. Oh, nggak sengaja Bang Ferdiansyah, nggak sengaja katanya. Ayo Bang Hendra, silakan. Lanjut Bang Hendra. Oh, pakai namanya apa, nyamain aja nama. Ayo silakan Bang Hendra. Dia nungguin 2 minggu nih Gurunda nih dia. Ayo lanjut. Hendra Yadi. Bang Hendra, bukannya ngomong. Ketiduran kali ini, ketiduran.
Tiduran ini dinaikin tapi ketiduran ini. Ada loh kemarin kayak gitu. Ada tuh, ada tuh. Iya kan? Kemarin dinaikkan kok tiba-tiba suara ngorok. Si ini Pendeta Agung. Aku jadi senang kan? Senang lah aku kan. Alhamdulillah ada ontennya naik. Ternyata apa? Ini Bang Eda tuh habis saving tadi padahal. Ternyata dia kelamaan antri. Gitu. Sama Mas, naik tiba-tiba kok ada di layar. Silakan Bang Hendra Yadi menyampaikan apa, silakan Bang Gurunda. Ayo 5 menit yuk, gantian yuk. Ketiduran ini. Kita yang narasumber mau tidur, dia yang tidur. Udah dimaafin ya. Ya udah turun dulu ya, gantian ya Bang Hendra. Ya, mohon maaf lahir dan batin sahabat-sahabat semua. Bang Wan kalau mau naikin orang nanya dulu masih hidup nggak? Masih hidup. Masih bangun nggak? Gitu. Bang Rasid belakangan, Bang Rasid udah ucapin mau naik-naik aja. Ntar belakang jaga sendal dulu. Siapa nih? Ini andalan kita semua itu. Rasik, Asidik, wah hebat. Nah, ayo ucapin. Pun ini orang tua, orang dulu ini sahabat lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga teman-teman disehatkan semua Bang Suma. Saya dari Jember Bang. Jawa Timur. Iya. Alhamdulillah saya selama insya Allah kurang lebih 1 bulanan Bang. Tahu Abang, mengikuti Abang, saya merinding terus Bang. Alhamdulillah gitu Bang. Umat Islam punya pedang luar biasa Bang. Saya anggap Abang itu pedang gitu Bang. Amin. Mohon Tadi maaf memang kita jika lagi saya cerita berlebihan pedang, Bang. Bang. Mohon maaf. Okay. tapi besok mau jadi mantri dia junatin ini apa panitia. Amin. Allah. Panitia surga. Insya Allah Bang. Besok jadi mantri. Oke. Saya di belakang Abang. Masya Allah. Jangan di belakang, Oke, saya mati semuanya, duluan dong Bang kalau gitu. Bakir. Abang harusnya di depan, Bang. Aku lah yang di belakang. Bang Baim, ini dua-dua aja yang naiknya. Ini soalnya tambah banyak yang mau naik nih. Bingung aku. Ya udah saya turun aja lah. Abang di belakang saya jadi ayam aduan dong. Terlalu banyak. Iya. Ya saya dulu jangan lawan saya sakit juga perut saya nih. Udah ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti naik lagi Bang. Bang Fortun, Bang Sidik, ya semuanya host, semoga sehat semua. Iya, Bang. Ya terima kasih Amin. dari saya. Amin. Ya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ipul, sehat-sehat selalu. Amin. Gak apa-apa langsung di-kick Bang. Iya. Oh enggak ya. Ikhlas. Ini malah tambah banyak ini. Aduh ya Allah, maaf ya ini kalau yang enggak ini. Ini mau naik lagi si Hendra nih. Tadi udah ini. Tadi katanya ngelek katanya. Oh iya. Ayo silakan Bang Gio. Bang Gio silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kristennya off dulu, Islam semua mau ucapin. Bang Gio. Wah, molor juga nih. Iya tuh, betul. Ketiduran ini. Baru aja kita cerita. Iya. Aduh. Yang naik yang bener dong. Ini Gurunda mau istirahat. Aduh. Nah, dinaikin ya buruan ini waktu mepet ini. Maaf ya Gurunda ya. Maaf ya. Faizin, sahabat-sahabat yang tidak sempat naik ya. Kita saling memaafkan, luruskan saf dan rapatkan barisan. Jaga anak-anak kita semua akidahnya supaya jangan sampai. Oh masih hidup Bang Hendra, masih hidup, masih ada napas. Ayo assalamualaikum. Yang kencang. Silakan Bang Hendra, mumpung Gurunda ini udah mau istirahat. Bang Hendra, masih ngelek ini. Kasihan nih Gurunda. Ya ampun. Enggak Bang, enggak. Biasa aja pun. Cuman ngantuk aja lah. Kalau kasihan enggak, masih bisa makan kok. ngelek lagi Hendra. Kenapa nih tergantung amal perbuatan gimana nih? Naikkan satu lagi, Os. Iya, satu lagi nih. Terakhir Bang Wan. Iya.
Ini apa ini tulisannya ini? Wanita. Kalau Yesus jadi manusia, tandanya matanya merah. Kalau Yesus mau jadi Tuhan, badannya menjadi hijau kayak Hulk. Ada-ada aja ini orang. Belajar dari mana ini? Nakal juga. Jadi emang Hendra buruan dong ngomong. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku, masya Allah. Subhanallah. Sehat selalu saudara-saudaraku, sehat selalu. Iya sehat, sehat. Pada dari tak awk masih. Alhamdulillah. Ayo lebaran yuk, gantian buruan yuk, ayo. Ya, mohon maaf lahir dan batin ya. Minal aidin wal faizin, Bang Zuma, semoga sehat selalu. Amin. Semoga diberi semua diberi apa jangan diberi apa itu? Diberi apa? Jangan diberi apa tuh? Masya Allah. Ya kasih di bagian jadi bawah itu. Tempat banyak yang mengantri di bawah. Oke Bang Hendra, assalamualaikum Bang Zuma, Bang Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Gurunda, mau nanya, Gurunda. Ini ntar bulan 6 jadi nggak Gurunda acara di tempat Gurunda? Jadi ya? Jadi. Insya Allah Gurunda. Datanglah teman-teman, datang kita acara peresmian masjid, datanglah. Gak ada pun acara istimewa, cuman jumpa-jumpa aja yang kita jumpa. Kalau perlu kita main gaple gitu. Ayo, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin buat semuanya Gurunda. Iya, sama-sama Bang. Kita sidik semuanya. Iya, Perkenalkan saya Iwan dari Garut. Pendukung atau penggemar Bang Juma. Udah hampir 2 tahun lebih nih. Masya Allah, barakallah. Waduh, sahabat saya. Tadi saya jam bersyukur abang 2 tahun, saya baru 2 bulan. Ya lihat-lihat di YouTube. Saya nih Bang Iwan. Sampai kalau lain saya nih punya TikTok, gabung di TikTok. Iya. Entah kenapa tadi jam 2:07 saya terbangun dengan secara ajaib gitu nah. Tiba-tiba langsung keluar dari HP itu waktu Bang Juma lagi menjelaskan sama tadi siapa Perni tadi. Alhamdulillah selamat berjuang terus. Saya pendukung dari Garut. Amin. Aidin buat semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Amin. Mohon maaf lahir batin juga Bang Iwan. Sehat terus Bang Iwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih Fitri ini saya mengucapkan mohon maaf lahir batin, spesial buat Bang Zuma dan semua kawan-kawan yang mungkin selama ini Abang Zuma sebagai alat saya untuk ngobrol kepada teman-teman, untuk memberikan suatu contoh ya, atas batas kemampuan kita harus bisa mengukur selama berdiskusi. Harapan saya janganlah buru-buru teman-teman kita tampil seakan-akan berbendera Islam, tetapi Anda dalam bernarasi tidak mewakili Islam sama sekali. Itu sudah banyak saya lihat Bang di sesi-sesi debat ini. Dan mereka yang berbendera-bendera seakan-akan menggambarkan Islam, ternyata dalam berdiskusi sangat melenceng. Itu besar harapan saya, teman-teman, giroh kita jangan tergugah dulu sebelum benar-benar kita mengisi amunisi. Karena selama ini yang saya pantau Bang ya, dari sesi Oten sendiri sudah tinggal ampas-ampasnya ini. Kalau saya lihat ini tinggal ampas-ampasnya yang sudah tidak mau mendengar data, tidak mau menerima kebenaran suatu ayat yang untuk kita jelaskan. Malah tadi ada ini Bang, ada yang minta kitabnya dirobek. Dan ini ya terima kasih untuk saudara saya Asidik ini yang tiap jam, tiap hari saya pantau berjuang menyiarkan ya suatu kebenaran buat teman-teman. Dan ini hostnya, Bang Sidik. Ya dan ini juga Bang Sidik ya, aduh Bang Zuma,
mohon dengan sangat kita bukan ada suatu keuntungan di ranah debat untuk memualafkan seseorang munafik ya. Alangkah bodohnya kita setelah mampu memualafkan tetapi tidak mampu membimbing. Itu ternyata saya sudah pantau ada pembiaran, Bang. Jadi besar harapan saya untuk kedepannya kita bimbing mereka. Mereka seakan-akan di tengah lautan yang tidak ada nakoda, Bang. Kita butuh untuk membimbing mereka. Dan alhamdulillah saya sudah dipercaya oleh seseorang yang mu'alaf untuk membimbing dari sisi-sisi cara-cara beribadah di Islam. Walaupun saya akui masih dangkal ini, alhamdulillah sedikit mampu dan sudah saya arahkan juga ke Ustadz Abu Hadid untuk melanjutkan. Karena saya mengakui memang saya masih dangkal, Bang. Harapan saya teman-teman semua yang di apologet ya, selama bisa memualafkan, mensahadatkan seseorang, kita harus tetap mengawal sampai beliau ini mampu melakukan suatu ibadah di sesi-sesi umat Islam. Harapan saya seperti itu, Bang, dan tetap semangat untuk Abang Suma. Doa saya semoga selalu terlimpahkan rahmat, sehat, juga rezekinya buat Bang Suma yang selalu ya dengan tertatih-tatih, dia dengan payah-payah, dia tidak terlena dengan duniawi tetapi semangat untuk menyiarkan tauhid terhadap teman-teman yang mungkin selama ini support mereka sudah terlalu tajam. Dari saya cukup sekian, Bang. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Insya Allah ini tulus dari hati saya yang paling dalam. Amin. Iya, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bangsa, silakan Bangsa. Tidur juga lagi nih. Bangsa. Duh. Udah. Tiduran. Udah ya, teman-teman ya. Iya udah. Siap, Gurunda. Tadi satu orang nih, Ustaz. Sebentar, satu orang aja nih. Iya, silakan. Dia nangis nanti nih kalau nggak marah sama aku, dia ngambek. Rosid. Itu orang sih. Nah, terus nanti gantian saya sama predator ini yang pingin naik sampai Gurunda nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Masya Allah. Bentar. Kalau beliau ini yang barusan naik ini, kalau kita ini di dalam kandungan 9 bulan, dia 9 tahun. Jadi nggak usah diragukan kalau ini ilmunya. Kamu jangan bully saya sini. Jadi gini, kamu jangan ada Gurunda sini, hati-hati kamu. Bukan ini yang saya bilang Gurunda itu asidik dengan Bang Audeses. Nah hari ini kami nobatkan Gurunda Zuma menjadi guru besar sekarang. Guru besar, kalau kami kan Gurunda kan. Iya. Kalau Bang Zuma ini guru besar, jadi jangan kau premi-premi ya kawan. Biar oke makin kepanasan, Bang. Gara-gara panggilan ini muncul akun yang disebut akun Papa Jahat. Kalau jadi guru besar nanti bukan Papa Jahat lagi. Kakek jahil. Nah, biarin. Jadi dibikin ini. Jadi untuk 500 orang silakan didengarkan sekarang. Gurunda Zuma dinobatkan menjadi guru besar. Jangan, ada Gurunda Asidik sudah di sini. Gurunda Asidik. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Dah, sehat selalu semuanya, Masya Allah. Udah kan? Kita dulu ya. Iya. Oke. Siap. Iya, Masya Allah. saya puas tadi melepak ulu, jangan sampai melepak ini dari saya. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yusuf. Dari Pinrang nih Bang Suma, jangan lepak ulu. Alhamdulillah Bang Suma baru pertama kali. Iya, baru pertama kali join. Kurang lebih dua bulan sudah baru pertama kali download TikTok. Lihat Bang Suma itu di YouTube aja awalnya. Kalau untuk nimbrung kan kadang untuk komen, jadi saya pertama kalinya untuk gara-gara debater muslim kita ini aja. Dan alhamdulillah di daerah saya di Kaltim sekarang, Bang. Bang Rasid naik lagi, aku turun dulu bentar, Bang Rasid. Siap. Oke, terima kasih. Saya di Kaltim sekarang, Bang. Alhamdulillah ada beberapa anak muda sudah predator. ngelihat YouTube-nya Bang Suma. Alhamdulillah gironya besar, Bang. Anak-anak remaja di sini, apalagi kan ada beberapa juga dari Basic Sulawesi di sini, teman-teman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya Allah.
Gitu Bang Sumaya, makasih banyak. Pertama kali kita ngobrol. Tadi di YouTube itu official kulihat 1700-an dan ada juga afiliasi lain banyak. Saya sempat nge-live sana sini kulihat mana-mana gitu. No, makasih Bang Suma, sehat selalu. Makasih saudara. Gurunda satu aja lagi ya sama predator ini dari tadi pengen out. Host nanti coba predator host. Bang Host, aku belum bisa turun, enggak tahu turun, diturunin ya. Untuk pertama kalinya makasih semua. Barakallah. Ya Allah. Host predator nanti terus Gurunda udah mau istirahat. Coba predator dulu host. Dia pengen naik dari tadi sapain Gurunda. Iya, Bang Hendra. Sambil menunggu penghisap. Nah, udah ini. Enggak, ini ucapan dulu biar Gurunda istirahat. Jadi saya tadi tertidur nih. Ketemu Bang Sidik, gunung-gunung mau pindah kan ini gimana nih? Ntar Bang predator gantian. Bang Juma, Abang Dal Juma. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat, selalu sehat. Cakarut dunia. Bang Ades, Fortuna, Bang Henry Adi, host, Bang Sidik. Ya, makasih. Gimana rencana kita? Gunung udah bisa kita pindahkan? Oke lah. Mohon maaf ya saya Gurunda Juma. saya ingin mengutarakan dulu Bang. Sebentar Bang predator gantian ya. Kita dengar. Saya ingin mengutarakan kepada Bang Suma. Maaf lahir dan batin. Ya, gimana Bang Hendra? Masya Allah, saya nangis Bang. Masya Allah, luar biasa. Saya sebagai mualaf Bang merasa terwakili, merasa sangat. Ya Allah. Insyaallah. Merasa sangat berterima kasih bahwa saya menyaksikan diriku tidak sendiri lagi ya Allah. Allahu Akbar, masyaallah. Subhanallah ya Allah. Masya Allah, Bang Hendra. Masya Allah, saya nangis itu waktu penjelasan itu yang mungkin ya Allah saya nggak dapatkan pada saat itu. Masya Allah. Astagfirullah ya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Ini suatu pengajaran. Ya inilah yang dikatakan mujahid Allah yang dimuliakan di akhir zaman, dimuliakan oleh Allah di surga. Subhanallah ya Allah. Luar biasa Bang. Saya berterima kasih ya Allah. Nggak tahu saya mau ngomong apa lagi Bang. Saya sangat sehat selalu Bang, sehat selalu. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah. Saya dibawa mendengar. Ya Allah, betapa hatiku ini ya Allah. Kenapa saya ya Allah melihat perjuangan kita sebagai muslim dengan sangat jujur mengatakan itu. Betul Bang, saya akui. Betul, pada saat saya dulu itu yang kata Allah ketika saya dalam Islam, janjinya telah saya temukan. Murkaku tak sebesar kasihku, itu yang saya dapat ya Allah. Karena saya dulu apa Bang? Menghujat Rasulullah. Allah. Insyaallah. Saya salah satu orang itu Bang. Dan apa yang dilihatkan Allah yang mengislamkan saya bukan ustadz, yang mempengaruhi saya masuk ke Islam bukan ustadz Bang, melainkan Bible itu sendiri. Allahu Akbar. Ya betul seperti yang dikatakan saudara ya. Masya Allah, sangatlah istimewa bagi saya sebagai muslim saat ini. Sangatlah istimewa. Allahu Akbar. Bang Suma,
Semangat saudaraku. Iya bang, iya bang, iya bang. Jangan Semangat mundur, terus, jangan mundur. semangat terus sampai Membela tetes darah kebenaran penghabisan, itu. sampai Sampaikanlah keringat kepada keluar mereka seperti walaupun satu titik-titik ayat. darah. Ya, itu. Semangat terus. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita dilarang menghakimi agama lain. Itu juga tidak bisa sebenarnya. Kita kan diperintahkan nih, sampaikanlah walaupun satu ayat kepada mereka. Entah dia mau menerimanya atau tidak. Masya Allah, itu perintah Allah. Betul bang, betul. Itu yang saya dapatkan ya Allah. Iya. Itu bang, jujur di Yohanes 17 ayat 3 suatu sampai pastor saya nggak bisa jawab saya pada saat itu. Apa maksud dari ini? Ke Bang Hendra ya. Nggak ada jawaban. Kasihan Bang Jumanya. Bang saya ini kebetulan ada di ini Makassar. Masya Allah. Kapan kita ketemu ya? Gurunda. Nah, saya Ya, cocok. diktator saya alamat saya bang. Kalau saya Gurunda. ya Bang Suma, Masya Allah, Insya Allah kita silaturahmi untuk mengenal. Amin. Nanti kumpul aja bang bulan Juni di tempat saya bang. Ya saya dengar ini. Insya Allah bang, Insya Allah. Amin. Masya Allah, ya Allah, saya gembira. Nanti Bang Hendra kalau mau ini nanti ini hatiku ya Allah yang secara awam, secara rapuh mendapat pengalaman yang sangat indah sekali ya Allah, yaitu di Islam. Ketika saya mengenal Islam, Allah cobaan itu, saya diusir, saya dikurung selama 12 jam, tidak diberi makan, tidak diberi minum, tapi saya selalu berdoa, ya Tuhan, jika ini ajaran yang ku yakini, Engkaulah Tuhanku, lindungilah saya. Masalah aku langsung diberi nikmat itu, aku tidak dapat merasakan lapar dan haus, Bang. Masya Allah. Di usia saya yang muda, 20 tahunan ya pada saat itu. Allahu Akbar. Iya, makasih Bang Hendra ya. Bapak saya malu. Karena dia kan aktivis gereja bang pada saat itu di Santa Maria Tanah Toraja. Abang Toraja? Iya. Allah. Toraja bang. Saya dari iman Katolik bang. Udah ya, mungkin Bang Gurunda mau istirahat, kasihan Bang Hendra. Oh iya, Insya Allah ya. Sehat selalu Gurunda. Udah 3 mingguan lebih nih Bang Hendra. Ya itu mau naik Gurunda, cuma mungkin nggak sempatnya baru ini naik, makanya dia juga sedih. Nanti juga ketemu kita ya, pelukan kita ya bang ya. Insya Allah ya Allah. Jangan lupa bawa gaple bang. Saya seminggu ini mau memindahkan gunung, nggak siap-siap lagi gunungnya. Biar dapat ayat dari Bang Sidik. Istirahat dulu biar besok bisa naik lagi gitu. Ya, Bang Hendra ya. nanti sakit pula Gurunda kita, susah kita ini. Iya. Ya udah, tetap istirahat. Oke. Tetap 1 menit, sahabat-sahabat sekalian, saya teringat ucapan teman dialog kita tadi di Kristen, cuman saya lupa siapa. Salah satunya mengatakan bahwasanya di Kristen itu tidak ada nabi. Ada nggak yang ingat itu? Iya ada. Karunia apa tadi Mas ya? Karunia, aduh siapa namanya, karunia siapa sih? Intinya Oten lah udah. Ya ini adalah satu kemajuan ya, satu kemajuan bagi kita umat Islam khususnya yang ada di Indonesia sebagai penggiat apologet dan juga penikmat kajian-kajian, sajian-sajian debat lintas agama, bahwa sudah muncul satu Kristen-Kristen yang menghujat Tuhannya Nabi Musa, menghujat kitabnya Nabi Musa dengan mengatakan bahwa Hasem atau Yahweh itu adalah iblis. Itu adalah satu kemajuan, kemenangan buat kita. Yang kedua, tadi sudah muncul pernyataan bahwa di Kristen itu tidak ada nabi. Ini bukti bahwa betul yang selama ini kita gaungkan Kristen itu agama dari barat,
bukan agama dari Timur Tengah, bukan agama para nabi, Betul sudah itu, mulai Bang. terjawab. Cuma ada hari ini. rasul, Bang, Masya Allah. tidak ada nabi. Betul, betul. Ada rasul Jadi- tapi nggak ada nabi. Iya benar. Jadi kita tutup, saya tutup ya teman-teman untuk internal saya sendiri ya. Saya Siap, pamit. siap. Subhanakallahumma bihamdi Makasih, asyhadu Abang an la Pembantar. ilaha Masya illa Allah. anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurundaku. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya yang di bawah yang nggak sempat naik. Maaf ya yang di bawah. Soalnya Allahu akbar. Ya, Allah. bulan Juni ya, Bang, bulan Juni ya. Iya bulan Juni. Bisa saya ke sana. Iya. Allah. mau tidur di komal, biarin di bawah dia. Mau tidur di komal. Masya Allah. Teman-teman yang lain yang mau tegur sapa sama Gurunda Sidik silakan naik. Bang, enggak istirahat dulu, Bang.